dapat izin dari presidennya. Berangkatlah si Moretz ke Mesir. Nah, bawa alat-alat dengan lantam lah dia. Wah, dibawanya alat-alatnya ya kan. Terus kemudian tengoknya jasad Firaun, iketennya, diintipnya, dipegang, dirogoh. Nah, ternyata setelah diteliti, dia mendapatin sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Beuh, banyak sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Nah, terkejut dia. Yuh. Mak, terkejut dia. Berarti benar. Di Al-Quran dinyatakan bahwasanya Firaun itu mati tenggelam. Sedangkan di Bible, ya ingat ya, di Bible umat Kristen mereka mengimani Musa juga. Tetapi tidak ada satupun pernyataan di kitab mereka kalau Firaun itu mati tenggelam. Berserak nang ding dang dong dak ding dung dong deng dak ding dung dung. Biar tahu kalian, itu buktinya ya. Kalian mengimani juga Musa, Nabi Musa. Ingat ya, kalian sebagai umat Kristen mengimani juga Musa. Ya, kami juga sama-sama Musa, Nabi Musa. Tetapi ya, jasad Firaun masih ada sampai saat ini. Dan sudah diteliti terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuhnya. Di Al-Quran dinyatakan bahwasanya Firaun itu tenggelam, ya. Bahwasanya Firaun itu tenggelam oleh laut. Nah, tetapi di kitab Kristen tidak ada satu ayat pun menyatakan Firaun itu tenggelam. Dang ding dang dong tak ding tak ding ding deng 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 ding dung 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 tak ding dung dung berserak dung ada ding dung dung. Nah, berserak kalian. Mana buktinya? Enggak ada buktinya kan? Enggak ada buktinya. Jadi setelah itu kemudian peneliti si Mokel, aduh mati aku, stres dia, mati aku, ada pula ini sisa garam, berarti benar, Firaun ini mati tenggelam, sesuai dengan di Al-Quran. Mati aku, berserak aku. Jadi terakhir dia mengatakan, aduh mati, nggak ada. Nah kemudian stres dia, kemudian dia mengatakan, waduh apa ini? Lapor dia. Mohon maaf Pak Presiden Prancis. Ternyata benar Al-Quran itu. Stres dia. Kena maki lah dia sama Presiden Prancis. Kepala otak kau, lagak kali kau. Kau mau mengapainkan apa? Lagak kali. Ternyata benar apa yang di Al-Quran. Benar sekali apa yang ada di Al-Quran. Bahwasanya Firaun mati tenggelam. Sedangkan di kitab mereka tidak ada Nabi Musa mengatakan la tenggelam. Berserak kalian. Dang ding dang dong. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gurunda. Masya Allah. Baru sampai Bang. Jumpa kita. Noise ya? Enggak Bang, aman. Baru sampai Bang. Baru udah selesai beberapa pekerjaan ini. Saya keliling barusan di wilayah Marelan. Di Pasar 4 ini apa segala macam. Helvetia juga saya ke sana, Helvetia jalan-jalan cari gereja yang dijual, nggak ada rupanya ya. Nyari gereja ya. Iya kan aku ke Medan tuh cari gereja Bang untuk dibeli. Iya. Kan tujuannya itu udah 3 hari pun aku keliling Pak RT, Kapling, Bu Kapling udah aku tanya, tolong dong informasikan gereja yang dijual di sini. Katanya ada, cuman orangnya malu kalau yang beli itu Muslim, apalagi Bang Zuma. Bersera. Iyalah, kita mau mualafkan gereja Bang ya, jangan orangnya aja. Gereja kita mualafkan iya, kan? Betul. Gerejanya kita syahadatkan. Iya. Bersera. Memang iya. Bunda Sumangkut di Amerika, dia banyak mensahadatkan gereja. Banyak. Bunda Sumangkut ya. Iya, betul. Banyak, Masya Allah. Tapi Bang, di Medan ini Bang, orang ini berlomba-lomba bangun gereja Bang. Untuk apa tuh?
Ya nggak ngerti lah kita bang, joget-joget, nari-nari. Makanya gara-gara gereja aku kemarin bolak-balik aku udah bilang. Gara-gara kalian Oten ya, aku sesak berak tekincit aku gara-gara kalian nyebrang suka hati. Suka-suka hati nyebrang. Hah? Tekincit aku. Pas lagi nyebrang pulang dari gereja, rame-rame, woi cepat kalian. Masalahnya ketika mereka nyebrang, suka-suka hati jalan lenggok-lenggok, ini segala macam. Kan lucu, nyebrang-nyebrang aja. Pendetanya dada-dada, karena pakai rok pendek. Roknya pendek kali. Aduh. Bang Rup. Iya, selamat siang. Siang. Maaf, tadi saya baterainya lagi lowbat langsung mati bang. Ini baru ngecas. Terus cari-cari kombalnya kok susah. Oh, kupikir tadi bahas masalah lontong karena kita dari tadi bahas Tuhan, bahas apa semua sakit kepala aku Mang Rup ya. Udah aku bilang Mang Rup, aku benar karena kau santun aja Mang Rup. Iya, karena kau santun. Cuma gara-gara kau santun opnamnya aku Mang Rup. Santun kali. Karena serba salah. Mau dimaki nggak tega, mau dimaki nggak tega, nggak dimaki juga. Lanjut lagi Bang Blender. Nggak dimaki juga boros. Iya, ya. Bang, aku pernah gitu bang. Opnamnya aku bang, gara-gara siapa satu yautennya? Opnamnya aku bang. Impus. Mayor bukan? Bukan mayor, bukan. Kalau mayor kan keras. Siapa ya? Saluhu. Bukan Saluhu, dia lembut kali. Siapa lauten Katolik itu? Alah, lupa aku. Lembut lagi gini. Mau dibilang apa? Emosinya aku. Kalau berbicara sama kita nggak pakai data. Dia bicara sama hewan pakai data. Apa nggak emosi aku nengok dia? Aku bilang sama dia, siapa lah namanya? Ada yang kenal nggak? Siapa namanya di bawah? Ada yang kenal nggak? Kepas. Bukan Kepas. Siapa ya? Aduh, lupa ya. Bukan Ehe. Alah, Katolik dia yang ngomongnya masih lajang. Bukan. Jadi aku bilang sama dia, gini aja lah aku bilang. Bagus ya, kita. Bang Juma. Iya, Bang. Saya Blender pernah jadi dia melanggar 100 perintah Allah SWT pada manusia yang tercatat dalam Quran ya. Itu salah satunya di Quran surah 17 Al-Isra 23 itu jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati orang tua gitu. Itu saya banyak ya tentang Bang Blender. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah punya komal bagus lah Bang Blender. Sebelumnya tuh Bang Blender pernah sama saya sekali aja tuh, berapa kali karena itunya kan berbicaranya dengan nada kasar lah. Itu kita lihat di Quran surah 20 Taha itu nomor Taha ya. Kok banyak kali pun suaramu iya, kan? Taha apa-apanya. Surah apa? Surah ini kok Bang Al-Hujurat. Terus Al-Hujurat, iya. Terus apa bahasanya di sana Bang? Itu suaranya Bang Blender tinggi-tinggi kan. TikTok kan punya aturan kalau boleh suaranya tinggi, tapi kalau negatif langsung akunya langsung digitulah. Makanya tadi saya naik sama Bang Blender, jadi ini ya katanya masih nunggu Bang Juma. Sekarang kita kembali ke topiknya Bang. Itu lanjut lagi Bang. Tadi apa itu? Bahasan apa ini? Itu tentang Yesus. Pembahasannya kan ini Bang, Yesus dan Isa. Dari tadi aku sudah menunjukkan di Al-Quran Nabi Isa tidak ada pernah mengatakan dirinya Tuhan. Oke, dari versi Al-Quran ketika ditanya Allah. Nah, bahkan dia di akhir zaman akan datang untuk menjadi saksi. Nah, dari versi Bible juga banyak juga ayat menunjukkan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi mereka juga yang masa pening juga. Aku makanya tadi bahas lontong sama dia udah emosi, tapi karena udah santun udah banyak dalil. Kutanya sama dia, Mang Grup, seandainya nanti Yesus datang, Mang Grup, sini kok. Kata Yesus nih, coba aku tanya sama kau, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Coba, apa jawaban? Yuk. Apa Mang Grup? Jawabannya apa kira-kira? Ya kalau Bang Juma, ini ada Bang Juma juga ya, bentar. Bang Juma, jadi kalau umat iman Kristen itu udah mengatakan bahwa udah final dikanonisasi bahwa Yesus dikatakan Tuhan itu setelah kita melihat dari perjanjian lama dan Alkitab itu sendiri. Tapi kalau menurut Islam, saudaraku Islam mengatakan bahwa Tuhan harus mengatakan bahwa sembahlah aku, itu memang tidak pernah, tapi di samping itu Tuhan Yesus pun tidak pernah menolak kalau disembah sebagai Tuhan dan Allah itu. Pernah nggak Yesus itu menolak ketika dia dipanggil Sapam? Sapam, mau kemana? Pernah nggak Yesus menolak? Nggak pernah menolak. Sapam. Tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Berarti dia Sapam.
Enggak pernah. Berarti dia satpam, betul. Berarti Yesus ini satpam karena nggak pernah menolak dipanggil satpam kan ya? Iya betul, karena dia tahu diri kan, tahu bahwa dia yang maha pencipta, jadi dia pernah tidak menolak itu, Bang. Ya, Dan berarti itu dia tidak juga satpam. Iya, kalau mau dibilang dikata saya ikut arusnya Bang Juma ya. Kalau bilang satpam, yes, karena tidak menolak kalau dia sebagai satpam. Kalau dia penjual es cendol, Iya juga, karena memang hal demikian. jadi apapun yang tidak pernah Yesus tolak, itulah Yesus gitu. Iya, tapi kita kembali ke yang Bahaya terjadi, ini. kenyataan yang ada. Gimana dong, Bang Blender? Gimana ini Bang Blender? Sebentar dulu ya, Bang Gembala Wedus, izin dulu, Gembala Wedus, Ya bang, Gembala Wedus, Islam Kristen, Islam bang. Islam di bawah dulu ya, Bang ya. Nadia di bawah dulu itu ya, mau nyapa dulu. Ya, mohon maaf ya, teman-teman saudara-saudaraku yang Muslim, terkhusus yang Muslim, kita di sini memang niat untuk berkolaborasi dengan Bang Juma. Kita berharap ya, teman-teman Muslim, kita mengharapkan apa yang kita sampaikan ya. Kami berharap apa yang kami narasikan ini mengharapkan pendeta-pendeta naik. Nah, ketika kalian tidak berani naik, berarti apa yang kami sampaikan itu adalah benar. Berharap kalian Kristen tidak berani naik. Berharap apa yang kami sampaikan, alhamdulillah banyak yang mualaf. Makanya bantah narasi kami, naik ke atas, buktikan. Kalau tidak mau mualaf, jangan nanti ada umat Kristen mencari kebenaran, bertanya dia mau mendapat kebenaran, kalian gelisah. Gelisah kalian diam-diam orangnya. Jangan gitu. Ayo sekarang buktikan. Buktikan kepada kami. Jadi saudara-saudaraku yang Muslim, mohon maaf ya. Kami mengharapkan di sini 4-5 slot lagi buat Kristen. Ya, 5 slot lagi buat Kristen. Mohon saudara-saudaraku yang Muslim. Kan kita buktikan, ya. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, berarti Islam agama benar. Selesai. Oke, lanjut. User, selamat siang user. Mohon maaf sebesar-besarnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lolos abang ini. Salam dari Lombok Bang Juma. Oke. Ya Lombok, ao. Salam di Lombok. Maju terus Bang Juma. Saya dukung Bang Juma. Sama teman-teman. Oke, Ya. baik. Bang Juma. Siap. Juma. Ya. Terima kasih ya Bang. Ya, turun Bang. Yes. Bang, di bawah Ya, tuh Bang, temanya itu Benara. Bang. Teman-teman di bawah temanya itu khusus yang Kristen naik. Kalau kalian minta naik berarti Kristen. Hati-hati kalian. Tengok temanya tuh, berserak kalian nanti. Jangan. Yang Muslim. Yang Muslim, tolong tengok bacaan tema di bawah. Khusus Kristen yang naik. Ayo, kalau kalian minta naik, jadi minta tolong ya teman-teman ya. Kita ngarap nih. Oke, lanjut, Mangrove. Kau, aduh janganlah Mangrove. Aku makan lontong sama Saya kasih dalil, ada 5 dalil ya. Nanti setelah itu Bang Zuma atau Bang Blender boleh membantah ya. Kita lihat dari Oke, kata-kata silakan. Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus yang mengajarkan hal tentang kerajaan ya, untuk mengikuti dia itu. Kita lihat di Ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, nanti Bang Juma boleh ini ya, saya pelan-pelan aja. Ya. Kita lihat. Yang kedua, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu Matius 5 ayat 16. Ya. Kita, satu lagi yang keempat, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 8. Oke. Terus yang kelima, jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Silakan Pak. Oke, baik. Pertama, sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya dulu. Ketika ada kata humin dalam bahasa Yunani, humin yang merujuk kepada kamu, mu, kalian, terus kamu, mu, kalian, apalagi Anda, itu Yesus sedang berbicara dengan siapa rupanya? Orang Yahudi apa orang Kristen di situ? Orang Yahudi apa orang Roma? Ya, Itu dulu. kepada orang ya, kalau kelihatan dia dari kalau secara Yahudi. Yahudi. Berarti ini tidak sedang berbicara kepada kita kan? Tidak sedang berbicara kepada Kristen dan juga tidak sedang berbicara kepada Islam kan? Berarti ucapan Yesus itu ruang lingkupnya hanya untuk mereka bukan? Bukan untuk kita. Betul nggak? Betul. Lalu siapa kita ini ngurus-ngurusin? Siapa kita ini ngurus-ngurusin? Siapa kita ini kok ngikut-ngikut? Seakan-akan Yesus itu berbicara kepada kita. Oke. Kita ini siapa coba? Kita di situ siapa? Apa hubungannya? Yesus berbicara dengan kaumnya, dengan umatnya. Terus kita ini apa hubungannya? Itu kalau bentar Bang Juma, kalau kita lihat dari Yesus setelah menjadi dibaptis sama Yohanes Pembaptis, artinya dia menyatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya kepada domba-domba yang sesat, kepada orang Israel sama orang Yunani, itu menyatukan. Artinya dia digenapi semuanya untuk menyempurnakan menjadi satu, bukan menjadikan dua. Gak bisa. Itu ucapan siapa itu? Itu ucapan Paulus kan? Ucapan Lukas. Maksudnya Yesus kan dibaptis, betul kan Bang Cuma? Iya, dibaptis, ditobatkan Yesus itu. Untuk menyatukan antara orang Yahudi sama orang Yunani atau orang bangsa-bangsa lain. Gak ada. Justru ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi Yahudi, kata Yesus nih, endingnya di Yesus nih, karena Yesus ini adalah nabi terakhir bagi Israel. Ya. Apa kata Yesus dalam Matius 21:43? Sebab itu aku berkata kepadamu, humin kepadamu, wahai Bani Israel, kerajaan Allah akan diambil dari kamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus mengatakan kerajaan Allah yang diberikan kepada para nabi untuk Bani Israel, itu kata Yesus akan diberikan kerajaan itu kepada bangsa lain. Nah sekarang bangsa yang menerima kerajaan itu yang mana? Kristen atau Islam? Hanya ada dua kandidat. Ya. Kan gitu poinnya. Nah sekarang kalau di Islam, Nabi Isa mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu satu. Kalau dalam Bible Matius 15:24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Nah, mana Yesus diutus untuk Kristen? Ada nggak? Ini dulu. Bagaimana Bang Blender? Betul? Betul dong. Beserak lo pokoknya orang tuh. Nah, itu dia makanya. Coba. Yesus mengaku untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Oke, di dalam Al-Quran surah As-Saf dikatakan ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Bahkan ketika Yesus mengatakan Shema, seruannya Shema Israel atau Adonai Eloheinu, Israel yang dikatakan. Bahkan Kisah Para Rasul 13 nomor 23 jelas di situ Tuhan mengutus sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada nenek moyangmu, akan mengutus penolong atau juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, mana Yesus untuk Kristen? Mana? Coba, di mana dalilnya? Silakan. Ini sebenarnya Bang Juma nggak lazim ya, nggak pernah. Bang Juma saya tahu saya pernah dengar kombalnya banyak yang mengatakan demikian. Bang Juma udah tahu bahwa di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu tentang ini apa namanya? Beritakanlah. Amanat. Jadikanlah. Itu amanat agung ya, betul. Amanat agung itu lalu Yesus. Saya bacakan biar di bawah tahu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tapi itu di surga bohongan dan di bumi. Bang cuma harus ingat bahwa segala kuasa itu diberikan sang Bapa kepada sang anak, itu segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu betul bahwa amanat agung itu tentang misi dan visinya. Jadi kami Kristen tuh mengikuti ini. Jadi Bang Juma tadi bilang tentang domba-domba sesat kepada orang Yahudi, betul. Karena Yesus itu datang untuk menggenapi semuanya, bukan untuk hanya memilih orang Israel, karena itu dosa bayang-bayang aja untuk di satu urat itu, Bang. Silakan. Baik. Baik. Ada tidak pengajaran Yesus? Yesus terlalu sempit. Ada nggak perjanjian lama itu diwajarkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu ajarannya untuk seluruh umat manusia? Itu dulu. Ada nggak? Jadi Bang Juma itu betul. Oke, ini banyak ada ya. Ada nggak? Itu dulu. Ada nggak ajaran kitab Tanak ya yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Kalau kita lihat diri kita Tanah itu sebenarnya betul banyak untuk seluruh umat manusia bahwa. Coba contoh. Minta dalil. Contoh. Minta dalil. Mana dalil? Kitab Tanah, kitab Torah untuk seluruh dunia, mana dalil? Bentar saya cari ini sebentar, Bang. Ya, silakan. Jadi amanat agung itu adalah data yang baru masuk, nggak ada di manuskrip tertua. Ya. Baik Vatikanus, Sinaiticus itu nggak ada. Ya. Nah, Anda juga harus tahu Matius 28 nomor 19. Di situ ada kata Mateteu. Mateteu itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Nah, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa aja. Makanya dikatakan beritakanlah kepada seluruh dunia. Beritakanlah sampai di ujung bumi. Karena, kenapa demikian? 12 suku Bani Israel itu sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Baca Yehezkiel 5. Di situ sangat jelas Tuhan membuat kemudian keturunan Yakub berserak ke seluruh penjuru bumi. Kemana angin bertiup, ke situ Tuhan membuat mereka 13% dari mereka itu dibuat Tuhan berserak. Seperti itu saudaraku. Jadi Meteteu itu artinya jadikanlah murid. Maksudnya ketika kita lihat dalam Yohanes 10 nomor 16, Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini. Itu maksudnya adalah masih ada lagi Bani Israel di luar di luar halaman Yerusalem. Nah, itulah yang dimaksud beritakan Injil kepada murid-murid Bani Israel yang di luar dari Bani Israel, di luar dari Yerusalem, bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Batak, bukan kepada orang Bugis, bukan. Beritakanlah Injil ke ujung bumi di mana Bani Israel ada. Jadikanlah muridku, yaitu mereka dari Bani Israel. Makanya di Matius 5 nomor 10 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, tapi endingnya kemudian, tolong tunjukkan ke kita di sini. Saya dengan Bang Blender ingin minta, ingin mengetahui di mana Yesus pernah mengaku kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu loh. Itu yang kami minta. Ya, kalau Bang Blender mungkin silakan. Ya, Mangrove, kita bicara pakai data di sini ya. Jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku di bawah tab-tab ya. Jadi di sini kami memang spesialis, saya berdua, karena selama ini Kristen selalu membuat subahat. Wow, Islam tukang kroyok, Islam kroyok. Selalu kalian menyampaikan dalil di komal-komal Kristen menunjukkan Al-Quran salah. Nah sekarang di sini tidak ada Muslim, hanya aku dan bersama dengan Bang Juma. Naik klan Kristen kemari, naik klan. Selama kalian tidak menghujat, kami layani kalian dengan baik. Buktikan, bom semua, buktikan. Jangan boleh congor kalian di kandang kalian, jangan boleh congor. Kami tidak ada kroyok, ya. Macam-macam ku cekek, macam-macam ku cekek. Berani kalian naik, silakan. Jadi buat saudara-saudaraku yang Muslim, tahan dulu ya, kita untuk membantah subahat ini ya. Akibat Kristen mengatakan, wah Islam tukang kroyok, Islam nggak bisa menjawab. Kita tunggu di sini kedatangannya. Paham ya? Lanjut Mangrove, makan lontong. Silakan Bang, kami rindu ada ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada nggak itu? Yang di mana Bang Juma waktu di perjanjian lama? Di perjanjian baru, ucapan Yesus
Kan Yesus mengatakan aku diutus. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kapan Yesus pernah mematahkan argumentasinya sendiri? Oh enggak loh, aku lupa. Sebenarnya aku itu diutus untuk seluruh umat manusia. Itu kapan? Kapan? Sampai-sampai orang Kristen, Batak, Andeling, kemudian Karo, Bugis, Toraja, semuanya merasa sebagai pengikut. Nah, kita minta pertanggungjawaban gitu loh. Ada tidak selayaknya Nabi Muhammad litubayyina linnas kaffatan linnas rahmatan lil alamin. Dia diutus untuk seluruh alam semesta. Itu Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, Kristen ini dari mana? Kalau Yesus itu ternyata hanya untuk Israel. Yang kita minta, Kristen ini dari mana? Jangan-jangan Yesus lain yang kalian ikuti. Makanya tema di sini Yesus dan Isa. Jangan-jangan yang kalian ikuti itu Yesus lain. Karena Yesus yang asli mengaku diutus hanya kepada domba. Sudah gitu yang sesat pula. Sudah gitu dari Bani Israel pula tuh. Sementara kalian bukan domba, bukan sesat, bukan juga Bani Israel. Nah, ini yang penting kita bahas. Nabi Isa jelas bagi kami nabi untuk Bani Israel, hamba Allah, diberi nikmat kenabian. Itu tertulis di dalam Al-Quran surah Maryam. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Jelas itu. Nah, Yesus pun mengatakan itu. Seorang nabi tidak akan dihargai di tempat asalnya. Berarti Yesus mengaku dirinya seorang nabi kan? Bahkan dia mengatakan akulah Mesias. Bukan manusia mengajarkanmu, tetapi Tuhan yang mengatakan itu kepadamu. Aku ini adalah Mesias, aku ini Al-Masih. Berarti dia adalah Isa alaihissalam. Nah, sekarang Isa dan Yesus dalam hal ini tataran ajarannya mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat. Itu pun dari umat Israel saja. Nah, Kristen ini dari mana? Oh, kami pengikut. Oke, kalau begitu tunjukkan ucapan Yesus di dalam kitab kalian. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ada nggak? Ya, bentar Bang Juma. Saya lihat ini ada beberapa, saya kasih 3 dalil aja ya. Ya. Ini tentang umat Kristen di 2 Timotius ayat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 juga menyatakan bahwa Alkitab itu agar itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang dimaksud di sini bukan perbuatan baik yang telah kita persiapkan untuk Allah. Bagi Allah satu-satunya pekerjaan yang baik benar adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita lihat di Markus 13 ayat 31, Yesus sendiri telah berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. Kita lihat di Roma 10 ayat 9 sampai 13. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam. Jadi maaf Bang Juma cuma mengatakan demikian bahwa ini ayat-ayat demikian mengatakan bahwa Kristen itu. Pertanyaan Bang Juma, di mana ada dalilnya Yesus diutus kepada seluruh manusia? Itu pertanyaan lo, Mangrove. Aku datang untuk seluruh manusia. Hei, aku datang untuk seluruh manusia. Ya, mana itu dalilnya tidak seperti yang diajarkan Nabi. Nah, ya udah selesai. Gak ada kan berarti kan? Butuh pengikutnya kan, nggak istilahnya bahasa yang sekarang kita pakai nggak penting kalau bagi orang kalau mengimani sesuatu tidak nyata berarti kan sia-sia itu. Bung, Saudara Mangrove, Anda membawa Timotius. Timotius itu Anda tahu? Itu surat untuk Timotius, seorang manusia yang disebut sebagai manusia theos atau manusia dewa. 1 Timotius 6 nomor 11, Anthropos theos atau manusia dewa. Timotius ini Anda tahu? Beliau adalah uskup Kristen yang wafat di tahun 97 Masehi. Timotius ini adalah putra seorang perempuan Yahudi bernama Ainike, yang kemudian ayahnya orang Yunani. Ya, Timotius orang yang tidak disunat, kemudian Paulus menyunatkan, kemudian Paulus pernah memerintahkan kepada Timotius ini untuk minum anggur. Paulus kemudian melantik si Timotius ini menjadi uskup.
pada tahun 65 Masehi. Di mana? Di Roma. Di mana beliau itu? Timotius ini di mana lagi? Di Antioquia. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan, saya bertanya, mana dalilnya pengakuan Yesus? Kenapa Anda membawa surah Paulus yang hanya untuk seorang bernama Timotius? Kemudian tadi Anda menyinggung Matius 24 nomor 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, itu sudah menjawab. Aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Perkataanku ini tidak akan berlalu. Artinya, tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang bisa kemudian merubuhkan pernyataan Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu Kristen ini dari mana rupanya? Anda justru menguatkan pernyataan Yesus. Matius 24 nomor 35. Langit bumi boleh berlalu, tapi perkataanku nggak boleh. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi selesai. Berarti Kristen ini mengikuti Yesus yang mana gitu loh. Sampai sini belum paham. Kalau belum paham saya serahkan kepada Bang Blender. Mungkin beliau punya cara lain. Silakan. Aduh, jangan sampai opname lah mangrove. Kau mau aku opname? Jangan gitu lah mangrove. Pakai data lah. Aku kadang-kadang stres juga lah nengok kalian ini kadang-kadang iya. Bicara iman, kau nanti masuk toh. Mangrove, kalau benar ajaran Islam ketika kau mati, ini lagi trending mati tiba-tiba. Nanti ditanya kau sama malaikat ya kan? Mangrove, sini kau. Ditanya malaikat kau. Bang Blender, Bang Juma. Tadi Bang Blender bilang kalau ketika engkau mati, saya kasih satu dalil bahwa kami dijamin ini ya. Kita lihat di Yohanes 14 Siapa pula yang menjamin orang ini? Gini mangrove. Iya biar. Tunggu. Akarnya dulu Yesus itu diutus untuk kalian kakak. Akarnya dulu. Ya, untuk seluruh umat manusia, tapi di mana dalilnya Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia, di mana? Karena tidak ada mengimaninya bahwa ayat itu tuh banyak bang, cuma bang sendiri yang tunjukkan satu aja napa? Itu kata Bang Blender sekarang ini itu lagi santer kita dengarkan ya. Iya. Orang meninggal tiba-tiba. Iya, hati-hati Bang. Pernah ada dari John Peter meninggal tiba-tiba tuh John Peter. Iya, John Peter. Pernah dari Komalaku mati itu. Turun dari Komalaku langsung mati. Ayo, hati-hati kan. Hati-hati, pernah ada orang Kristen gitu. Mati, kena stroke. Langsung, hati-hati kau. Kau nggak bisa buktikan agama benar. Tiba-tiba kalau langsung masih saya dijamin sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Iya Bang Juma, sekarang kita baca dulu lah biar ini ya. Nggak, jangan kemana-mana dulu. Setiap kata humin yang di dalam Bible Anda itu, kata humin itu merujuk kepada Bani Israel. Jangan Anda merasa. Karena itu, supaya Anda punya legalitas, tunjukkan Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ingat ya, jarak Yesus dengan Anda itu 2000 tahun loh. Dan Anda mengetahui tentang Yesus itu dari Belanda, dari Barat. Bukan orang-orang Yahudi yang datang ke Indonesia ini mengajarkan Anda menyembah Yesus. Tapi orang-orang Barat, yang ketika kita tarik benang merahnya, ternyata orang-orang Barat ini memang adalah penyembah dewa-dewa Yunani kuno. Nah ini dulu, benang merah dulu kita cari nih. Supaya kata humin yang ada di dalam kitab Anda itu merujuk kepada orang Kristen. Tunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia. Coba. Ada nggak dalilnya? Kita minta. Silakan. Iya, akarnya dulu mangrove. Gak usah kemana-mana. Akarnya dulu. Ya akarnya kalau saya mau kasih jadi akarnya sebenarnya banyak ya di perjanjian baru. Kita Yesus dalam perjanjian lama yaitu di apa namanya Bang di Yesaya. Ini saya lihat, saya sebut satu-satu ya. Yesaya berbicara mengenai Yesus Kristen. Bang kan apa nyambungnya kira-kira nih Bang Blender? Bang tanya bilang Yesus Kristen kalau pertanyaannya Bang Juma kan harusnya literasinya kan nggak ada.
Iya, nah gini loh Bang, ketika Bang Mangruk ini mengambil data ya dari Yesaya, mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang nih. Coba Anda baca Yesaya satunya, nomor 1, nomor 2. Yesaya itu ramalan, nubuatan, penglihatan Nabi Yesaya untuk raja-raja Yehuda. Sementara Yesus tidak duduk sebagai raja Yehuda. Jangan Anda ambil Yesaya, nggak nyambung. Yang kita minta ini pengakuan Yesus layaknya Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda katakan Matius 24:35, perkataan Yesus tidak akan rubuh, tidak akan berlalu. Berarti itu tidak akan pernah tergantikan. Yesus tetap aja untuk domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan Bani Israel. Kok bisa Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut? Silakan. Mangrove, Iya, kalau tidak ada akarnya, pohon tidak ada ya mangrove ya. Ya, betul. Nah itu dia. Jadi Lanjut, itu akar lanjut, Bang, dulu. lanjut, Bang. Lanjut, Akarnya lanjut. dulu mangrove, jangan kemana-mana. Jangan sempat lapar aku mangrove. Akar dulu. Kalau akarnya tuh Bang Kuma kan tanya tentang apa namanya, tentang kekristenan. Harusnya tahu dulu kekristenan kepada kekristenan tuh bukan suatu. Jadi Bang kan tentang pengakuan tentang agama itu. Kami tuh kan Lanjut mengikuti Bang Blender, jadi lanjut. tidak Dia semuanya sudah harus bingung berubah. dia Bang. Udah bingung. Jadi Iya, gini. saya tunggu kelas kakapnya naik. Silakan. Jadi dari mana kau tahu mangrove ya? Itu orang atau nama kau itu mangrove dari mana? Atau orang lain kau mengenal orang dari mana kau tahu? Dari Begini KTP, tertulis, bahasanya ya tanpa kan? dalil Tertulis. dulu ya, saya jelaskan dulu. Bang Suma soalnya tadi nggak pakai dalil kan, jadi saya juga kita Apa pula Kalau- nggak pakai dalil? Ngarang-ngarang Iya. nggak pakai dalil. Ya Allah ya Bentar, Rabbi. bentar. Udah, gini Mangrove sebentar. Kau kalau bicara mati jantungan kau. Kau bicara mati jantungan kau. Nanti Mangrove ya, kau dengar ya Mangrove ya. Di dalam kegelapan tiba-tiba kau turun mati. Wah, 3 pertanyaan sama kau Mangrove. Sini kau Mangrove. Coba aku kasih kata malaikat tuh. Kau pilih meretak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Hah? Serak kau, 3-3 kau pilih. Ditanya, siapa nama Tuhanmu Mangrove? Yesus. Ketepak, kena ginjal retak. Itu satu pertanyaan. Udah, ditanya lagi, apa nama kitabmu? Bible. Ketepak, sejak kapan Yesus membawa kitab? Sejak kapan dia Yesus membawa Bible? Tadi ditanya, ketika kau menjawab Yesus, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan dia mengatakan Tuhan? Udah ginjal kau retak, udah rahang kau. Yang ketiga, siapa nama nabimu? Bapak Paulus. Ketepak, pecah kepala kau, habis. Sejak kapan Paulus menjadi rasul? Wah, berserak kau, coba. Hati-hati kau, Mangrove. Hati-hati. Ngeri kau, Mangrove. Tiap hari kau disiksa, masuk api neraka. Keluarga kau juga bawa sama kau. Minta tolong sama siapa kau? Hati-hati, kau pikir aja nih, betul ini. Siap-siaplah kau Mangrove. Coba, tahu kita bicara akarnya dulu, jangan kemana-mana. Gak ada Yesus mengatakan Tuhan. Kalau salah menuhankan, tempatnya neraka kekal selamanya. Ngeri lah, ngeri. Hati kau neraka, mau kau neraka terus? Mau kau di neraka terus? Hah? Sekarang begini, kalau kau memang yakin diselamatkan, pasti masuk surga. Mati aja kan udah sekarang. Mati aja kan, cocok. Kau bilang sama yang susah-susah, daripada kau susah cari uang di dunia, cari uang, cari 10.000, 20.000 ribut, kadang berantem suami istri, bagus bunuh diri aja, ya kan? Mati masuk surga, ngapain lagi hidup di dunia lama-lama? Lagian pun nggak ada ayatnya mati bunuh diri berdosa, dosa udah ditanggung, ya kan? Bagus, kalau memang kau pasti selamat masuk surga, menurut kau benar nggak saran aku nih? Benar nggak saran aku menurut kau? Hah, Mangrove? Benar nggak? Kau mati duluan masuk surga. Ada misalnya ada saudara kau minta pinjam duit, Mangrove, pinjamlah uang kau. Selalu dia pinjam uang karena dia susah. Salah nggak ketika kau mengatakan dia, udahlah mati aja kau sekarang. Orang kau pasti masuk surga. Ngapain kau sih pinjamin uang aku aja? Salah nggak kira-kira? Hah? Salah nggak kira-kira Mangrove? Hah? Salah nggak Mangrove? Ini siapa nih asisten? Sultan? Islam Kristen? Hei, Islam Kristen? Ih mendesak dia, bahaya kali nih, serak kau nih, bisa pula lagi kau bilang aja. Aduh, mendesak. Nah, itu Mangrove, salah nggak? Jadi gini loh, teman-teman ya, kami mengharapkan ya. Jadi kalau ada oten-oten tidak berani naik kemari,
Mikana siapapun itu udah gak usah umat muslim mendengar narasi-narasi Oten. Gak usah kalian tonton komal-komal itu pengecut. Gak usah ya. Kalau mereka tidak berani naik di sini hanya berdua saja. Aku dan Bang Zuma berdua saja, gak ada yang lain. Karena mereka memframing Islam tukang kroyok, gak bisa menjawab. 1000 pertanyaan kau, 1000 dijawab dengan cepat sini. 1000 pertanyaan, 1000 dengan cepat jawab. Ya, kami layani dengan baik. Tapi kalau kalian gak berani naik di sini, berarti umat Islam, saudaraku, gak usah kalian tonton semua oten-oten itu. Ya, pengecut semuanya itu, blokir saja. Pengecut, ya blokir saja semuanya. Gak usah membom Magata, sempaknya koyak semua, gak usah tonton. Paham? Ya saudaraku ya, sampaikan ya seluruhnya ya, seluruh Indonesia ya. Kita tantang mereka di sini. Gak ada yang berani. Ya beserak lah kalau berani mereka. Berarti kalau mereka tidak berani membantah narasi kita, Islamlah agama benar. Silakan Mang Rob. Mang Rob, cocok nggak? Ya. Kira-kira yang disampaikan. Jadi Cocok. lihat Bang Juma lihat kisah para rasul, kisah Rasul 4 ayat 12. Iya, kenapa itu? Dan ini kan tentang pengikutnya, jadi nggak harus mengatakan semua untuk semua orang. Jadi kan nggak perlu seperti Bang Juma kan. Saya menegaskan di sini bahwa Yesus tidak membutuhkan semua orang mengikutinya. Tapi kalau bagi yang Enggak, bukan silakan itu. mengikutinya. Bukan masalah ikut atau pengikut, bukan. Masalah kepengutusan dia ke bumi itu loh. Dia diberi wewenang untuk sebagai pemimpin, sebagai Mesias, sebagai gembala. Untuk siapa? Dia sudah mengakui dirinya. Aku untuk Bani Israel. Itu pun hanya golongan yang sesat aja. Bukan masalah pengikut. Anda boleh mengklaim Anda pengikut. Saya juga boleh mengklaim. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah Yesusnya mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gitu loh. Sampai kita ini kasihan sama Kristen. Iba kami. Kasihan sama kalian itu. Kami ini terharu loh melihat kalian itu. Susah payah kalian joget-joget, siang malam kalian joget-joget, salto-salto, minum balok, minum tuak, cap topi miring dan seterusnya. Kasihan kalian itu. Mati, pakaian jas dan seterusnya. Kasihan. Bahkan ada yang tidak kawin-kawin. Hanya untuk mengklaim diri sebagai pengikut. Tapi ternyata bukan. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadinya kami sedih melihat kalian itu. Sedih. Coba tanya Bang Blender. Bang Blender sedih nggak? Menangis lah Bang. Aduh, sedih kan? Menangis. Cuman satu keuntungannya Bang Blender. Karena dengan adanya mereka mengklaim diri mereka itu pengikut, petani, terong, dan mentimun itu punya keuntungan. Itu ajanya. Selain itu nggak ada. Kami cuman kasihan. Silakan Bang Blender, silakan. Cerot. Makanya memang pernah itu benar aku ketemu Timun di kamar biarawat itulah ya. Jadi itulah salah satunya nggak boleh menikah. Kadang-kadang pun pening ya kan. Perempuan ini kan punya nafsu. Masa Tuhan nggak tahu? Tuhan masa tidak tahu bagaimana dengan umatnya manusia. Coba bayangkan Mangrove nggak boleh menikah. Hah? Kayak mana biarawat itu? Jadi Bentar Bang Blender sama Bang Juma kepanjangan ya. Jadi saya gelisah. ya. Gelisah dia. Iya. Bahas Timun gelisah. Sama kadang begini Bang Juma sebagai sama Bang Blender kan udah punya komal, kasih yang edukasi. Sejak kapan kamu lihat Kristen ada nggak menikah? Apakah ada pernyataan langsung dari siapa orangnya? Sama itu jauh. Kamu jangan mengiming-iming atau berangan-angan nggak jelas. Assalamualaikum, Bang Juma, Gurunda. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biarawati kan nggak menikah. Biarawati kan nggak menikah kan? Ya itu memang dia melakukan. Kenapa dia nggak mau menikah? Apa alasannya? Ya karena memang dia punya alasan untuk mengikuti Allah itu memang ada dalil-dalilnya sendiri. Dia nggak punya nafsu, Mangrove. Dia nggak punya nafsu. Ya tanyalah kepada kan itu dia dikuduskan karena ada dalilnya ya. Jadi mereka kalau ini kan hak itu untuk kebebasan kepada mereka Bang. Bukan berarti mereka nggak ini ya. Tapi Tuhan melarang berzina. Coba kau
bayangkan, wanita itu memiliki bertentangan. hormon. Jadi enggak ada hal yang positif kalau dari sini. Gini, Kalau orang biarawati, contohnya begini bang. Nanti bilang begini, anak pesantren kenapa dengan ini sekolah tapi nanti suatu saat ada masalah. Kalau contohnya kita lihat bahwa banyak ini pendakwa tentang pesantren, Kau jangan bicara kita boleh oknum, salahkan Bang Bro. karena itu oknum bang. Gini, kalau di Islam itu oknum, ajarannya di bawah Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kalaupun orang melakukan itu oknum, tapi kalau Kristen memang dari ajarannya, bukan oknum Bang lagi. Blender begini bang Blender, maksudnya kita kembali ke topiknya, nggak boleh jauh-jauh banyak nanti Kalau cerita. bahas timun jantungan, kalau bahas timun jantungan. Kembali ke sana. Lanjut. Karena Bang Zuma kasih saya topik, maka sana itu kita fokus topiknya, nggak usah kemana-mana. Ya udah, mana tunjukkan dalilnya Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya Ya, itu sebentar, Robert, Islam Kristen. Robert, Bang Zuma Matius. Robert. Balik, semangunsong, balik, leku. Les semangunsong. Ya, Sehat leku, Kristen. Kristen lah bang sampai mati. Oke, mantap leku, udah makan? Belum. Hah, Robert? Islam Kristen, dibawa dulu ya. Bising kali. Ya, oh leku semangunsong, udah makan? Belum. Wah, makan saksang BPK enak tuh kan? Hah? Ya, Enak kan, saksang? enak lah. Congor itu pernah makan, congor, udah. Congor belum. Kalah lah kok, aku berani makan congornya. Congornya aku makan. Kalau kalian nggak berani makan congornya. Lanjut. Jadi leku Simangunsong. Dari tadi mangrove ya asik menjawab dia sesuai data. Kami pening. Karena Yesus nggak ada mengatakan Tuhan. Dari mana lah kau tahu leku Yesus itu Tuhan? Coba. Iya, tanyanya gini sih bang. Kalau seandainya dia emang kalau seandainya orang Kristen itu mengaku bahwa Yesus Tuhan, masalahnya di mana buat orang yang mayoritas gitu? Permasalahannya di mana gitu? Kalau Masalahnya kita gini loh, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Masalahnya begini, kalian nanti masuk neraka, terus kemudian Yesus dan Isa itu sama. Yesus tidak ada mengatakan dia Tuhan, Nabi Isa juga tidak mengatakan dia Tuhan. Kalian masuk neraka, mau kau di neraka? Mau? Bang Blender udah pernah ngeliat orang Islam masuk surga? Lah, kan semua kan dijelaskan di kitab. Ya kan, namanya aturan-aturan. Apa yang terjadi, semua dijelaskan. Kau mau masuk neraka? Ya, iya. Cuma saksinya ada gak yang bilang orang Islam masuk surga? Ada saksinya gak yang melihat bahwa dia masuk Ada, surga? kalau itu serahkan sama Bang Juma kalau itu. Lanjut. Oke, surga itu alam yang berbeda bang. Kita belum sampai fase itu. Belum ada. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Belum. Nanti setelah kiamat terjadi, baru semua orang dibangkitkan. Jangan ada orang ke surga saat ini, nggak ada. Yesus itu cuma mampir di langit dia. Bang Juma, maaf kata. Di perjanjian lama bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah 2 orang itu naik ke surga, yaitu Enok dan Elia, dan itu Allah Naik ke langit, bukan naik ke surga. Naik ke langit. Langsung di dalam surga itu bahwa Naik langit tahu itu bukan ke Iya. surga, ke langit dia. Sama Yim dalam bahasa Ibraninya nggak ada itu. Uranos dalam bahasa Yunani nggak ada ke surga, dia ke langit. Sama di Al-Quran juga demikian. Nabi Isa naik ke langit, tak ada itu. Dia naik ke surga, nggak ada. Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah umat Islam itu dijanji punya warisan surga, kalian kagak. Jangankan dijanji surga untuk kalian, akarnya aja dulu nih. Yesus mengaku diutus untuk kalian, itu mana dalilnya? Itu loh yang ku minta dari tadi. ini saya kasih Bang Juma, makanya dengar. Ya silakan. Anda sekira nggak pintar-pintar Bang Juma ya. Sadar. Ya udah silakan. Ya saya nggak pintar, Anda yang pintar. Silakan. Makanya harus dengar ya. Dia kata Elohim itu ya aku adalah aku. Kita lihat bahwa di Keluaran 3. Kenapa lari ke situ, Cak Ayu? Iya, makanya yang saya minta pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia. Nah, makanya itu dengar, loh Yohanes yang saya 6. minta. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 itu tidak menatakan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Apa bunyinya? Ya Allah ya Bang Juma Karim. bunyinya apa?
Silakan Anda baca Yohanes berapa tadi? Nah, Kalau di- Yohanes di Yohanes 6 ayat 35. Ya, Akulah coba roti. Anda bacakan kepada saya. Awas ya. Dipukul aja mulutnya pakai tutup panci memblender kalau dia salah-salah. Awas jangan salah-salah Ya, ya. sekarang dengar. Sebentar, Sekarang sebentar, saya Mangrove, nanti sebentar, tanya Mangrove, tafsirnya kepada sebentar, Bang Juma, Mangrove, ngerti Mangrove, nggak? Mangrove, sebentar. Buat saudara-saudaraku yang Muslim memohon 1000 tangan, 1000 jari. Aku memohon kali siapapun ya. Tujuan kami di sini adalah untuk membentengin Islam, membantah subhat-subhat. Mohon yang Islam jangan dulu minta naik, mohon kali. Kenapa? Ini untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mengatakan Islam itu mengeroyok, Islam itu tidak berani menjawab. Jadi di sini saya berharap saya dengan Bang Juma untuk menantang semua Kristen. Mohon ya, mohon tolong didukung. Jangan pernah ada pemikiran aneh. Mohonlah didukung demi untuk membela Islam dan membantah subhat-subhat Kristen. Siapapun itu, saudaraku yang Muslim, siapapun itu, ya, kita punya strategi dalam hal berperang. Mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. 1000 mohon maaf. Lanjut. Nah, kalau Anda membawa kemudian data Yohanes 6 nomor 35, itu kan dia berbicara mengenai akulah roti. Itu sudah dijawab oleh Yesus di Matius 15 nomor 24 yang tadi. Oh, udah jelas. Aku diutus hanya kepada domba. Kan begitu. Nah, lalu kemudian ada orang Samaria, orang Kanaan, wanita Kanaan datang. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kan sudah ada pengakuannya. Jadi percuma Anda membawa Yohanes 6 nomor 35 ini. Bang Juma. Itu tentang perempuan ini apa Samaria itu bukan tentang roti. Artinya tentang air kehidupan. Air kehidupan itu siapa yang hidup? Salah Anda. Tidak Yesus Kristus patut sendiri. roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yesus bukan itu tentang roti perempuan kan? Samaria Roti itu Bang artinya Juma. apa? Nabi, Tubuhnya. makanan. Tentang Kepada tubuhnya orang-orang yang salah. haus. Penafsirannya salah. Tentang roti, anggur itu siapa? Darahnya itu sendiri, Kristus itu Tidak sendiri. nyambung Anda ini. Matius Yang 15 nomor 23. Coba Anda baca. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kan jelas itu. Nah, kemudian Anda mengatakan Yohanes 6 nomor 35, akulah roti, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Aku roti, roti ini disediakan untuk Bani Israel. Yang ku minta, mana pengakuan Yesus diutus kepada domba yang sesat di luar Ya, itu Israel, untuk semua orang. kepada Bang seluruh Juma, umat manusia. bukan Mana? Israel aja. Bukan untuk Ya, semua mana bangsa. dalilnya? Mana dalilnya? Jangan Anda memaksakan, Bung. Sesuatu yang tak ada dalilnya jangan Anda paksakan. Kasihan Matius kalian itu, 28, kasihan. Ini masalah tafsiran. Anda sendiri nggak Matius paham. 28 itu, saudara. Coba buka original teksnya. Mateteu itu artinya apa? Jadikanlah murid. Mateteu, jadikanlah murid. Itu kata teu itu kembali kepada Yesus. Jadikanlah muridku. Seluruh Jadikanlah bangsa. Semua bangsa itu Jadikanlah mana murid aja? seluruh bangsa muridku. Ya. Ya. Nah, sekarang bangsa murid Yesus bangsa apa aja? 1. Seluruhnya. Benyamin. 2. Lewi. 3. Yusuf. 4. Nat. Terus apa lagi? Sebutkan 12 bangsa murid Yesus. Sebutkan. Ada nggak masuk Batak? Hah? Masuk nggak? Alamak, susah kali lah kawanku ini. Oh, itu masalah suku, Bang. Itu masalah suku, bukan bangsa. La haula wala quwata illa billah. anu. Orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa itu bercerita tentang suku. Nah, aduh gimana ini Bang Blender punya murid ini? Gimana lah Mangrove? Aduh mah, kau makan lontong lagi, lontong balap? Enggak? Udah makan? Belum? Belum makan Mangrove? Aduh, Udah lah, jari-jari nggak kita boleh, bisa nggak dadar. boleh panjang lah. Panas ini. Panas lah kau nggak bisa tunjukkan dalil. Panas lah. Panasnya suhunya Soalnya suhu. panas ini. Makanya dengar Iya. Bang Juma sekarang Anda baca Yosua. saya minta Anda Coba Anda baca. benar-benar saya tahu Alkitab Anda Iya. yang menguasainya, tapi saya minta Anda menafsirkan ayat ini ya. Bisa nggak? Silakan.
tentang itu Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu perlu pengakuan dan tidak mengaku oleh manusia pun tidak apa-apa. Tadi sekarang Anda harus menafsirkan ayat ini tentang apa? Kenapa dikatakan akulah kebangkitan? Kenapa? Karena dari sejak kemudian dibantainya Bani Israel dari pembuangan Babylon sampai kepada mereka menemukan kemudian jati diri bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati. Jangankan masa Yesus, sampai detik ini wajah Bani Yehuda dan Israel itu hilang di atas muka bumi. Mereka mencoba untuk mendudukkan diri mereka di tanah Palestina sampai hari ini, apalagi masa Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus kebangkitan itu artinya dia adalah Tuhan yang dibangkitkan untuk seluruh manusia. Tidak. Ingat Bung, keterpurukan terjadi terhadap Bani Israel atas pelanggaran mereka terhadap hukum Tuhan. Tuhan murka besar kepada mereka. Murka besar. Coba Anda baca Yesaya 1, coba Anda baca. Ulangan 1 Anda baca. 1 perikop Anda baca. Hancur lebur bagaimana Tuhan murka. Bahkan kalau Anda melihat Yeremia 23, baca ayat terakhir nomor 40 itu. Bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel semurka-murkanya. Lalu Yesus diutus, akulah kebangkitan dan hidup. Untuk siapa? Untuk kalian Bani Israel. Sayangnya Yesus yang adalah kebangkitan untuk Bani Israel justru ditolak mentah-mentah. Bang Zuma dengar. Anda sebut Nabi Yeremia. Kita di sini lihat bahwa nubuatan Yeremia, beginilah firman Tuhan dengan Yeremia 31 ayat 15. Dengar dengar tetapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau menghibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Kita lihat penggenapannya di Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan. Ini akarnya dulu, Bang Belender. Ini tolong diajarin dulu. Mangrove, astagfirullahaladzim. Akarnya kamu dulu, baca Mangrove. doang. Dengar ya Mangrove ya, dengar ya. Kita diskusi, kami pribadi ya. Gak boleh loh kami sembarang menafsirkan Bible kalian. Gak boleh loh. Itu punya kalian. Bang Belender, saya tanya Bang Zuma bisa menafsirkan nggak? Tunggu nggak ada kami menafsirkan. Nggak ada Mangrove. Sebentar. Gini loh Mangrove. Kami tidak boleh menafsirkan sembarang isi kitab kalian. Kami hanya membaca apa yang tertulis. Sama pemahamannya itu tertulis dengan bahasa Indonesia. Jadi tolonglah. Benar-benar jangan ditafsirkan suka-suka hati. Hah? Mati meja. Ngapa kita yang jadi salah kaprah? Sekarang saya uji Anda ya. Anda sudah menguji saya ya. Sekarang saya lemparkan ke Yosua 10 nomor 21. Coba Anda baca. Apa baca? Tolong dibaca tentang Yosua. Yosua 10:21. Coba Anda baca. Loh, dibacakan aja, langsung aja. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Pertanyaan saya, seluruh bangsa itu maksudnya yang mana? Bangsa mana aja? Silakan. Yaitu kepada bangsa-bangsa itu, yaitu bangsa. Itu apa? Itu apa? Yang keluar itu dari bangsa apa? Dari Mesir. Bangsa apa? Di situ dikatakan seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Apakah bangsa Indonesia ikut? Hah? Bung? Apakah bangsa Indonesia ikut juga? Seluruh bangsa loh. Ya kan tahu Yosua kan raja yang besar ya, raja yang dikeluarkan itu tentang keselamatan bangsa Israel itu sendiri. Dia kan raja. Itu paham. Berarti ketika Yesus mengatakan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang dimaksud di sini adalah Kolam. Artinya apa itu Kolam? Bangsa Bani Israel saja. Tidak ada termasuk bangsa Batak, nggak ada. Bangsa Melayu nggak ada. Bangsa Bugis, bangsa Toraja, bangsa Manado, tak ada. Yang dimaksud seluruh bangsa di situ adalah seluruh keturunan Yakub dari keempat istri hasil poligami Yakub. Makanya Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Gak ada Bani Batak, Ayu, gak ada. Benar. Makanya Anda tuh salah bertentangan Bang Juma. Nah sekarang kurang lagi nih. Nih Bang Blender yang jadi saksi nih. Kurang lagi. Yosua 20 tadi yang saya katakan Yosua 10 nomor 21, kata seluruh bangsa di situ merujuk kepada siapa? Menurut saudara.
Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Seluruh bangsa yang dimaksud di sini yang mana? Jawab. Ya Yahudi, orang-orang Nah itu Israel. dari mana Anda tahu bahwa itu Yahudi? Sementara di situ tidak dikatakan Yahudi, seluruh bangsa. Nah, itu memang tentang perjanjian lama, belum menyatakan Kristus itu. Ayo silakan Pak Blender, silakan. Karena keselamatan itu hanya di bangsa Israel, maka seperti Musa membelah air Cobalah laut di naikkan bangsa Paulus Kristus. yang agak keras sedikit, yang bisa lebih paham Bible. Silakan. Kadang-kadang sedih lah mangrove ini ya. Gini loh mangrove lo. Bukan sedih, Bang, tapi gini, bertentangan, Mangrove. Pak. Bang Cuma Yang sering mengatakan terjadi sesuatu bertentangan pertengkaran dengan sama kita gara-gara kalian menafsirkan sendiri mangrove. Janganlah Iya, seperti itu. sekarang Pak Blender saya tanya. Kalau di Quran pun kalau kita bisa menafsirkan, apakah memahami isi Alkitab? Kan nggak bisa. Seperti Bang Cuma tidak bisa memahami isi Alkitab. Sekarang tentang apa? Tentang Mazmur, puisi-puisi itu. Gimana dengan Bang Sekarang Cuma gini mengerti? mangrove, oke kuji ya, kuji tentang satu kata aja nih, satu kata aja ya. Kita uji masalah pemahaman ya. Di Markus 12:29, Tuhan itu Esa. Satu Ya. kata nih. Esa itu artinya apa? Ya satu. Gak ada Tuhan yang dua. Oke, tiga. baik. Tuhanmu kutanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Bapa Allah, hah? Roh Kudus Tuhan, ya Allah, berapa jadi Tuhannya? satu. Aduh. Nah ini aja dari satu kata Esa saja udah berserak mangrove. Iya, kamu kau. Mana Zuma? Woi, diam kau. Woi. Apa Mana kau? tekannya? Konten. Biar Kau Pak, konten. biar Pak. Woi, Biar, sebentar. Pak. Yang kita Pembas putih yang mijin. keras. Pembas mijin. Sebentar kau, sebentar. Diam kau dulu mute. Kalau urusan penghujatan kau sama aku. Kalau kau mau diskusi baik-baik sama Bang Juma. Sekarang, apakah kau mau hujat-hujatan? Atau mau baik-baik? Oke, ayo. Oke. Oke, silakan. Kau mau bertanya? Silakan. Ayo baik-baik. Baik-baik dengan Zuma. Baik-baik. Oke, bertanya kau ya. Jangan mau hujat kau ya. Oke. Mau hujat, Ya. metik nih, otomatis Aku nih. tanya. Congor aku. Ayo. Ya. Kau Putus-putusnya kau. napasmu Bang. Napasmu putus-putus. Jadi, Nah ini pasti handphonenya merek Oten nih. Merek Oten nih handphone ini. Yakin kali. Ya, jangan mengujak le. Jadi Ya. Bang Juma. Udah Bang, sabar Bang, Cuma, sabar. ya. Cuma. Kita biarkan dulu saudara ini. Pembasmi Teos. Oke. Aku ngomong ya. Oke, saudara gantian. Oke. Dalam Alkitab, Yahweh menciptakan raka untuk menghukum iblis dan setan. Kenapa Allah BTKG yang masuk neraka dalam Bukhari 4:470 ya jelas ya Tuhan Alkitab Yahweh ya menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan-setan. Ya ini karena pertanyaannya kenapa Allah kaki yang masuk neraka dalam Bukhari 4:470 ya. Yang kedua jelas ya? Satu aja dulu. Satu dulu. Satu aja dulu. Oke, ulang lagi ya, Beb. Oke. Apa ya? Oke. Ya, Nanti saya udah, balik nanya ya. Kita diskusi baik-baik kan ya. Udah, udah. Lanjut Bang. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Neraka itu mah kecil, Mas. Neraka itu dipijak-pijak sama Allah, ditiup aja neraka itu. Itu hancur lebur neraka itu. Neraka itu ciptaannya. Dan Allah itu Khalik, pencipta. Neraka ciptaan. Dipijak-pijaknya neraka tidak masalah. Oke? Tak ada masalah itu. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Kenapa Tuhan mau masuk ke dalam perut manusia? Oke, Jawab. Jawab. Oke. Perintah itu Yahweh mencipta neraka. Kenapa Allah Iya, Allah juga menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan neraka. Khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan neraka, menciptakan surga. Nah, kalau Tuhan kami kemudian mengobok-obok neraka, apa masalahnya? Ya. Nah, sekarang permasalahannya itu ada di ente. Oke, mau dengar Mbak Yahweh ya. Balik saya nanya. Manusia itu ciptaan Tuhan.
Ya, bentar, Manusia itu ciptaan Tuhan, Maria itu ciptaan Tuhan. Kenapanya Tuhan mau masuk ke dalam perutnya Maria? Itu jawab. Bentar. Kenapa ya? Saya ulang lagi ya. Yahweh ya, yang Maha Kuasa menciptakan neraka menghukum iblis, ya. Dan dalam 2 Petrus 2:4 itu Yahweh menciptakan itu ke neraka. Nah, kenapa yang melakukan Allah sendiri? Dia kan sudah kujawab tadi barusan. Neraka bagi Allah itu hanya sebutir alam yang dia ciptakan di antara jutaan butiran alam yang diciptakannya. Neraka hanya sebutir dari ribuan jutaan bahkan miliaran alam atau benda atau makhluk yang diciptakan. Apa masalahnya? Aduh, coba. Oten, dengar dong. Kau kalau lagi nyelam gak usah diskusi, woi. Kau lagi nyelam gak usah diskusi. Keluar kau dari dalam air, kau pakai handuk baru diskusi. Jangan di dalam air kau diskusi. Apa yang kau bilang? Obo. Tenggelam. Makanya ganti, jangan pakai merek HP Hoten. Tidak usah koyo. Obo. Apa yang kau bilang? Dia Hah? Tunggu dulu. Benari dulu handphonemu. sapamnya Handphonemu cuma dulu, sapam. Enggak ngerti kami apa yang kau bilang. Mangrove, tahu nggak kau mangrove? Apa yang dikomonginya? Mangrove. Tahu nggak mangrove? Mangrove. Tahu nggak kau apa yang diomonginnya? Ya. Hah? Nggak jelas. Ya, gimana? Tahu nggak kau apa yang diomongin tadi? Nggak jelas kan suaranya kan? Hah? Tengok. Nggak jelas, kubur-kubur kok. Ya, memang putus suaranya. Ah. Karena mati masyarakat. Apanya katanya? Kau coba keluar dulu dalam air. Kau lagi nyelam. Hei, tunggu dulu. Suaramu nggak jelas. Mualaf dengarkan ya. Mualaf dengarkan ya. Itu aku bilang neraka. Apanya katanya? Ya, dia neraka ngomongnya. Udah coba turun dulu. Kau turun dulu nanti naik lagi ya. Kau turun dulu nanti naik lagi. Nggak jelas apa omongan kau. Ya, turun dulu naik lagi. Turun dulu. Ya. Oke, diam dulu, gantian kita. Nah, tunggu di bawah ya. Ku dengar, nih, sebelum kamu itu bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan Islam, ada hadits Bukhari menjelaskan kaki Allah berpijak di neraka. Oke, kaki Allah berpijak di neraka. Tahtanya berpijak atau bertahta di atas daripada neraka. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau itu Anda jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam, boleh dong saya balik nanya, Tuhan kami memijak neraka, sementara di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, contoh misalnya, dikatakan di dalam Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Neraka Tuhan kau itu meluap. Neraka Tuhan kau itu. Kemudian di dalam Mazmur 8 nomor 9, asap membumbung dari lubang hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini Tuhanmu justru apa ini? Neraka ada di dalam dirinya ini Tuhan kau. Seperti ular naga dia. Gila aja kan? Itu adalah cerminan Tuhan yang dinyatakan dalam kitab kau. Jadi nggak usah terlalu lebih kali membahas seperti itu. Mazmur 18 nomor 8. Asap keluar daripada hidungnya, api menghanguskan daripada mulutnya, dan bara api yang menyala-nyala keluar daripadanya. Ini apa? Ini Tuhanmu. Tuhanmu itu ya neraka itu Tuhan kau. Belajar dulu dong, belajar. Oh, nyerang Islam itu harus belajar dulu. Apalagi yang ingin kau serang itu ada orang yang paham Bible. Jangan, kami ini bukan jemaat biasa. Kami ini udah tamat, udah dikader puluhan tahun untuk membasmi penyembah-penyembah bintang timur. Paham itu? Silakan Bang Blender. Ya, Mahdi, buat teman-teman yang Muslim tahan dulu ya, jangan minta permintaan karena di bawah temanya khusus yang Kristen. Kalau kalian minta naik berarti, nggak ngomong ya, yang Muslim. Ya Mahdi. Baik. Assalamualaikum. Baik. Wassalamualaikum. Di bawah dulu Bang ya. Waalaikumsalam. Oke, Ragel Mila. Aduh Majang. Ya, yang teman-teman saudaraku ya, kita di sini menantang orang-orang Kristen yang selalu buka komal, tidak pernah
dikasihkan kebebasan dalam hal berdiskusi ketika kita masuk ke komal mereka. Nah, di sini kita menantang 5 slot lagi untuk Kristen yang merasa so hebat. Nah, salah satunya Livin, yang lain semua naik. Selama kalian tidak menghujat, kami akan layani dengan baik. Tetapi ketika kalian tidak berani, jangan pernah tonton lagi umat Islam, ya, komen mereka, karena mereka itu adalah pengecut. Jadi sekali lagi, kami di sini hanya berdua dengan Bang Juma untuk membantah subhat-subhat mereka yang mengatakan kita tidak bisa menjawab tentang Al-Quran, dan mereka selalu mengatakan kita main kroyok. Silakan Glenn, Oten, naik untuk kalian semua, tantang dan buktikan. Silakan Mangrove, janganlah kau buat kami lapar Mangrove. Begini loh Mangrove, kau tadi kenapa bahas Timun, kau marah? Timun. Kenapa senang? Mangrove, bahas masalah Timun kenapa gak senang? Coba. Kau terus agak gelisah, kau pedagang Timun gak? Mangrove, pedagang Timun. Loh ini fakta, kita bicara fakta Mangrove, gini loh. Ya, gimana Bang Blender? Enggak, bahas Timun sebentar, gini loh. Yang namanya perempuan itu kan, dia kan ada masa-masanya. Masa-masa dia punya nafsu, ya kan? Ada. Jadi kalau biarawati itu kira-kira tadi dia makan bergizi, kan nafsunya ada, kemana itu Mangrove larinya? Bro, kok kemana Mangrove? Coba tanya lu, Mangrove, kemana lah itu coba? Kira-kira gitu. Loh, ada loh secara biologis tuh yang itu memiliki hormon. Coba aku tanya. Jadi Mangrove, aku pernah ketemu. Aku pernah ngecek di kamar biarawati. Nah, ini fakta. Makanya aku terkejut pas ngechat di kamar biarawati. Kamar apa tuh ya? Kamar apa? Kalau di Kristen tuh apa namanya? Jadi pas lagi geser meja dapat timun. Udah terkejut aku. Bang, aku ambil timun ini. Aduh kan. Oh iya, aduh malu dia, muka malu. Iya, kemarin rencana mau kami makan acara makan di sini, rupanya kawan nelpon. Cuman masalahnya kok menguning, mengkerut, menciut. Kenapa itu Mangrove? Timun tuh ya 2 hari. Kenapa itu Mangrove? Hah? Coba bisa enggak? Kenapa timun? Kok bedakan timun? Mangrove. Kenapa timun itu menguning, mengkerut, menciut padahal masih 2 hari? Apa sebabnya? Ayo, coba kenapa Mangrove? Di paroki, apa kalau Kristen apa ya? Paroki kan namanya kan, gereja-gereja itu kan, mes kan, paroki ya? Ya kan? Ya Mangrove ya? Kalau Katolik ya, paroki ya? Iya kan? Ya, kalau di Nah, di mes paroki apalah pokoknya di Medan. Pas ngechat aku, apalah, kenapa gitu Mangrove? Kok banyak, kenapa? Serah. Ya, PT STTC. Itu kemana aja minta info? STTC, selamat siang. 20 liter STTC, habis. hei, menjualannya kok kemarin naik ke komal. STTC, 10 liter habis. 10 liter. 10 liter. Aduh, mati lagi dia jualan di serak-serak. Hei, aduh, yang jualan yang kalian kemari. Coba Mangrove, coba. Mangrove, kami berharap Mangrove, pendeta-pendeta kau. Coba kau sampai gini loh Mangrove, Pak Pendeta. Bentar, Kan kau kan sama Bang Juma sama Blender ini. tunggu dulu Aslinya Mangrove. Sebentar, Blender nih, dari tadi Bang Juma itu minta data samamu, kau nggak bisa menunjukkan. Kau Sakit bukan kepalanya. punya komal, tapi jangan banyak bicaranya kebanyakan. Bukan. Bang izin saya zuhur dulu ya. Oke Bang. Iya. 15 menit insyaallah, silakan. Jadi Mangrove, gini loh Mangrove, kami kan di sini bukan apa-apa. Kau misalkan sebagai jemaat, Pak Pendeta, kau tengok tuh Pak Pendeta, banyak kali umat Islam tuh asik membahas tentang agama Kristen saja. Cobalah, kau naiklah kemari Pak Pendeta, kami kan nggak paham kitab. Rasanya risih juga kami Pak Pendeta. Asik menceritakan, kau bantah kenapa Pak Pendeta? Tapi kalau bayar perpuluhan cepat kau bilang. Tapi kalau bahas kayak gitu nggak mau kau naik. Coba gitu kan Pak Pendetanya Mangrove. Kan yang paham Jadi kita kan Bang kalian. Blender, saya udah paham poinnya, tapi saya maaf kata. Jadi pendeta itu bukan sekedar itu Bang. Mereka udah tahu bagaimana umat Islam itu. Bukan berarti mereka nggak mau naik, tapi orang kalau menyampaikan firman itu dapat dimengerti kalau sebagai sia-sia untuk apa Bang? Emang ada apa banyak pemahaman pendeta tentang umat Jadi Islam? itu nggak penting, nggak penting. coba. Itu nggak penting. Mangrove,
tadi kau mengatakan bahwasanya mereka sudah paham tentang umat Islam tuh. Emang apa rupanya penilaiannya terhadap umat Islam? Karena kamu nggak memahami, makanya seperti contoh yang saya kasih ke Pak Bang Juma. Bang Juma tuh saya tahu pintar bernarasi, baca Alkitabnya benar, tapi tafsirnya salah, tidak mengerti karena tidak ada tuntunan Roh Kudus, tidak mengerti. Astagfirullahaladzim. Betul, Aku Bang sudah Juma. bolak-balik Mangrove kemarin tentang ini untuk memahami kitab. Aku pakai kemenyan, pakai bunga-bunga, biar masuk Roh Kudus tuh, nggak masuk-masuk juga. Biar supaya enak kita diskusi, satu pemahaman gitu loh. Aku berharap biar supaya kita enak diskusi membahas kitab itu. Udah panggil apa kemenyan, udah pakai apa ajabi-jabi lah. Roh Kudus masuk, Roh Kudus masuk. Nggak masuk-masuk juga. Kenapa? Kalau masuk Roh Kudus itu sama kita pembahasan satu iman, tapi nggak masuk juga. Gimana? Apa yang salah? Begini Bang Blender, saya cuma kasih tahu ya, di Komal Muslim itu saya lihat ada satu Buya itu ya, itu teman saya itu bagus itu. Kedua kalau perempuannya itu satu yang dari Dayak Kalimantan itu, itu beredukasi itu sangat bagus itu, penting banget. Edukasi. Bang Blender saya lihat baru buka Komar, sebelumnya kan saya tenang kamu benaran. Cuma sekarang saya naik karena memang kamu buka Komar itu edukasi. Yang penting yang enak lah. Ya, Jangan kan banyak enak, narasi liarnya, timun lah, ketoprak lah, lontong lah, capek lah, capek dengarnya. Janganlah serius sekali Mangrove. Kau kan tahu, Iya. aku pun orangnya enggaknya serius-serius sekali. Gini loh Mangrove. Sebenarnya Mangrove, aku lebih senang lagi tuh kalau Oten tuh yang keras, menghujat. Aku lebih senang. Kenapa aku bilang? Kalau kayak kau ini sopan, nanti mau dihajar nggak tega, kau nggak menghujat. Jadi cuman aku yang tertekan batin dengan narasimu coba. Gimana coba? Aku yang tertekan batin. Makanya aku di sini mengawal. Aku mengawal. Wop, siapa yang menghujat aku banti. Congor aku metik. Nah, jadi kayak ini Umar Khotob nih. Umar Khotob, Umar tunggu dulu, kita sapa dulu ya, Mangrove ya sebentar. Umar. Aduh, nama kau rubah-rubah. Kayak inilah, naik gak bicara. Ya, Indomaret. Selamat malam. Ya, Islam Kristen. Siang. Islam Kristen. Kristen Bang, Kristen. Kristen, oke sebentar ya. STTC, tadi jualan. STTC. Ya bang. Ya, Islam Kristen. Assalamualaikum bang. Aku cuma mau ngasih semangat untuk orang abang. Aduh iya. Tadi kau baca di bawah. Ada di bawah judulnya. Khusus yang Kristen naik. Ayo, Aku baru naik bang. Jadi nggak tahu hati-hati lah bang. kau. Ya, bang. Hati-hati kau. Kalau naik kau berarti apa? Ayo lari. Ya, ketua. Oh ketua ini ya bang. Ketua. Ya lari ketua. Ya Indomaret ini masih muda nih kayaknya ya. Kristennya masih muda ya? Ya bang. Masih muda ya? Kristen Bang. Masih muda? Ya kan? Ya masih muda Bang. Aku sebenarnya kami ya umat Islam lebih enak lagi diskusi sama umat Kristen tuh yang masih muda, lebih enak loh. Pemahamannya lebih luas dibanding yang udah tua ini loh. Sebenarnya karena lebih yang muda-muda Kristen ini lebih keren diskusinya. Dia berdasarkan logika, nggak berdasarkan iman. Tapi kalau yang kayak Mangrove ini tuh aduh ampun. Terus yang pertama, makanya banyak yang mualaf itu yang masih muda. Pertama satu ya, kenapa ya? Ini kami niat di sini bukan untuk mencari orang dimualafkan, bukan. Tujuan kami adalah untuk menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Banyak sudah ya pengalaman-pengalaman mualaf yang masih muda itu. Pertama, mereka didoktrin kebencian dari kecil. Itu satu ya, mengatakan agama Islam, agama teroris, agama tukang kawin. Itu doktrinnya. Dah. Setelah mereka bergaul sesama umat Islam, nah mereka tidak didapatkan mereka doktrin seperti itu, mengatakan Islam itu teroris, mengatakan Islam tukang kawin, tidak didapatkan mereka. Makanya mereka semua mencari kebenaran. Nah itu fakta loh, fakta ya, kita bicara fakta dulu sekarang, nggak usah kita bicara kitab, kita bicara fakta. Banyak mualaf dari masih muda di bawah umur 30 tahun, cuman permasalahannya karena ancaman dari pihak keluarga itulah yang membuat mereka takut. Itu loh, itu fakta loh. Aku nggak ngarang, silakan bantah. Dan ini bisa aku buktikan dan bisa aku panggil, silakan kalian selidik. Cuman ini kan menjadi internal bahaya. Jadi janganlah, aku nggak boleh. Ini publik loh, ini publik ya. Aku berbicara nggak mungkin bohong loh, nggak boleh.
Di ranah publik kita nggak boleh berbohong. Ya, seluruh Indonesia menyaksikan ini. Seluruh Indonesia menyaksikan ini. Dan ini bisa dibuktikan dan aku bisa memanggil semua orang-orangnya yang menyatakan seperti itu. Ya, nggak boleh. Jadi memang itu fakta. Nah ternyata setelah mereka bergaul, tidak. Akhirnya mereka mencari kebenaran dan mereka pun banyak yang bersahadat. Malah lebih keren loh. Mana dalilnya? Kalau kalian katakan Islam agama cabul, deh silahkan di Al-Quran kami. Adakah satu ayat saja mengatakan kitab kami cabul? Adakah? Tapi kalau kita merujuk kepada Bible, aduh, ya Indomaret, Anda Katolik apa Protestan? Kristen bang, Kristen. Protestan, Katolik. Ya. Enggak, Protestan. Nah, gini loh Indomaret. Jadi kan kami kan hanya menyampaikan kebenaran, ya kan, untuk membuktikan kita dasarnya ini cuma satu Tuhan, ya. Kita dasarnya ini cuma satu Tuhan. Kita percaya, kita dikatakan di Pancasila, di dalam undang-undang kita diberikan kebebasan dalam hal memilih agama. Silahkan, masing-masing punya kebebasan dalam hal memilih agama secara bernegara. Tetapi secara ketuhanan berajaskan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya Tuhan di dunia ini, dengan banyaknya agama di dunia ini, tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Sepakat nggak? Sepakat nggak Indomaret? Hah? Ya. Sepakat ya? Hanya satu Tuhan yang sebenar-benarnya, pencipta langit dan bumi. Kalau kita tanya, saya bertanya kepada umat Buddha, apakah Tuhanmu pencipta langit dan bumi ini? Oh benar. Pasti dia mengatakan benarlah, Tuhan kami lah. Kita tanya ke Hindu, apakah pencipta langit ini Tuhanmu? Wah pasti dong. Pasti Tuhan kami, kan begitu. Nah, ketika kita tanya kepada semua agama, pasti masing-masing mengatakan Tuhannya lah yang benar. Pasti. Tetapi disinilah dasarnya kita beredukasi, berdiskusi, mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita salah menuhankan, maka setelah mati tempat kita adalah neraka kekal selamanya. Paham? Neraka kekal selamanya. Selama kita masih hidup, silahkan, ya. Selama kita masih hidup, disinilah kesempatan kita untuk mencari Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena kita semua pasti mati. Kita semua manusia pasti mati. Nggak tahu nanti bisa jadi kapan. Nah, inilah tujuannya. Jadi jangan pernah Anda berpikiran negatif, ya, saudara-saudaraku ya. Jangan pernah Anda berpikiran negatif tentang hal ini. Ya silahkan. Kalau Anda tidak terima silahkan. Anda yang menikmati neraka, Anda juga yang menikmati surga. Kami juga sebagai umat Islam, seandainya Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi ini adalah Tuhannya Kristen, kami yang Islam tidak mengimani Tuhannya Kristen, maka tempat kami adalah neraka kekal selama-lamanya. Kami umat Islam tidak mau masuk neraka. Siapapun itu manusia, tidak ada yang mau masuk neraka. Iya, Nah sebaliknya juga seperti itu. Hah? Oke, udah lanjut, silakan. Iya lu, menit. Hah? Apa kau bilang? Ya apa tuh? Apa yang kau bilang tadi? Kau Kristen? Silakan. Indomaret. Silakan. Kenapanya kau ini? Silakan. Aduh. Oke, silakan Indomaret. Apa yang mau disampaikan? Kira-kira sepakat nggak dengan narasi saya? Lanjut. Mau nanya Bang Suma bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku dan guru handang. Bang Suma lagi sholat. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut. Bang Naga Bonar. Siap. Di bawah dulu ya saudaraku ya. Mohon izin ya. Siap. Jadi Nah, saya ini cuma mau narasi sebentar aja bang. Oh iya, membongkar busukan gereja baru saya turun ya. Lanjut. Oke ya, buat teman-teman semua ya. Hati-hati dengan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen telah mengajarkan kita kemunafikan. Saya sendiri pelakunya 30 tahun yang telah memurtadkan orang-orang muslim. Tapi alhamdulillah saya sudah masukkan. Karena apa? Karena doktrin dan dogma-dogma bapak-bapak gereja.
Sesungguhnya ajaran-ajaran Kristen tidak ada yang benar satupun. Apapun itu dalilnya tidak ada, tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Bibelnya. Ya, naga benar. Apa yang nggak benar menurut Anda? Karena Apa yang nggak Bibel benar? Anda tidak sesuai dengan ajaran yang Bapak Pendeta bawakan. Yang mana? Ya. Tunjukkan. Sebentar, yang saya mana narasi yang nggak dulu. Sebentar untuk debat dengan Bang Bentar, Blender. biar nggak panjang lebar. Lu nggak boleh bernarasi kayak mimpi siang di siang bolong, nggak boleh. Nah, Oke. Bang, oke, Apa Bang yang Naga lu- Modar, oke Bang. Siap. Kita temanya ke situ Bang, itu nanti lain lagi Bang. Nanti jangan ada penyampaian kemana-mana Bang ya. Bang Naga Modar, teku, oke? Ya, silakan Le. Oke, Oke, izin Le. dulu ya. Siap, Le. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu pendapat masing-masing ya, mungkin pendapat daripada para mualaf. Nah, kalaupun itu disampaikannya mungkin rasa kekesalannya aja, ya biasanya itu ya saudara-saudaraku. Tapi memang benar juga, memang seperti itu harus dibuktikan juga sih, ya kan? Harus dibuktikan juga. Oh, Indomaret, Bang Juma lagi sholat sebentar ya Indomaret ya, lagi sholat zuhur ya. Jadi mangrove, nah itu benar juga loh. Yang terjadi seperti itu banyak. Sekarang ini banyak loh. Kadang-kadang sedih juga. Iya, kadang-kadang. bentar Bang Blender ya. Saya sejak lahir saya lihat dari kesadaran karena hukum kasih yang paling tertinggi, saya lihat di iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan keburukan kepada sesama manusia, apalagi terhadap Tuhan. Itu yang saya lihat Bang. Jadi kalau mualaf yang memang mencari ya cuma sekedar itu terserah, sebenarnya kita nggak bisa menghakimi setiap orang. Tetapi terserah dia bernarasi. Maksud saya begini Bang Blender, semakin Anda atau orang-orang mengatakan dengan mualaf terus dengan mulutnya kotor, tidak mengatakan hal, sekarang orang semua pintar ya, itu akan memurtadkan semua orang. Jadi maksud saya itu edukasi itu berjaga, mulut itu berjaga dengan hati ya. Saya berkata-kata dengan baik karena Kristen pun seperti Bang Blender mengatakan bahwa tidak bisa memualafkan. Di sini komalnya bukan untuk memualafkan orang atau memurtadkan. Beredukasi benar, tapi kata-kata itu kalau kebanyakan miring, kita harus lihat dari situ karena akan menuainya. Sapan menabur kebencian akan menuainya banyak yang Oke, kepada Mang Rob. Baik. Saya hargai. Ya, kita juga harus menghargai pendapat setiap manusia orang. Kita harus hargai ya. Ketika dia bernarasi seperti itu, ini masuk ke ranah publik. Betul. Ketika dia berani menyatakan seperti itu, dia punya tanggung jawab dalam perkataannya. Itu yang pertama. Betul. Ya kan? Dia punya pertanggungjawaban dalam apa yang disampaikannya. Nah, karena sudah masuk ke ranah publik. Tetapi gini loh, kebanyakan selama ini sudah nggak bisa dipungkiri ya Mang Rob ya. Islam itu dikatakan agama cabul, tukang kawin. Ya, Islam itu agama teroris. Tetapi ketika ditanya, tidak bisa membuktikan. Nah itu loh, tidak bisa membuktikan. Nah ini dasarnya. Jadi kami itu bukan asumsi, tetapi berdasarkan pendapat kalian sendiri. Oh mungkin Bang Juma udah monitor Bang? Ya Bang, siap 86. Ya, Indomaret, silakan tadi dia mau nanya sama Bang Juma. Silakan Indomaret. Ya, halo. Halo Bang Suma. Iya, halo. Halo. Ya Bang Suma. Ini ingin bertanya Bang Suma. Saya dari kemarin udah lama ingin bertanya ke Pak Bang Suma juga. Tapi kan Iya. baru hari ini naik, belum sempat naik juga. Saya pernah minta permintaan naik tapi nggak pernah dinaikin gitu. Iya, gimana? Ya ini Bang Suma. Kan yang saya ketahui tentang Islam, katanya Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya kan Bang Suma? Iya. Iya, betul. Ini loh Bang, ada satu ayat di surat Al-Baqarah ayat nomor 15 Bang. Di situ di situ dikatakan bahwa Allah memperolok-olok dan membiarkan orang termahami dalam kesesatan. Nah, setelah itu kan Allah itu kan baik, Maha Pengasih dan Pengampun. Kok bisa gitu loh Bang? Dia memperolok-olok. Apakah Allah seperti ini gitu loh? Itu coba Bang Suma jelasin deh Bang, biar aku paham juga Bang. Iya. Jadi kenapa kemudian Allah memperolok-olok sesuai dengan data yang Anda bawa surah Al-Baqarah kemudian? Ini harus ditahu latar belakangnya dulu. Ketika Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun,
Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Itu apa sebabnya? Apa sebabnya seperti itu adanya? Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah, mereka tidak mau beriman. Mereka senantiasa selalu memperolok-olok utusan Tuhan. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ma hasratan alal ibadah, ma yatihim mir rasulun illa kanu biyastaziun. Setiap datang utusan kepada mereka, mereka pasti mengolok-olok utusan tersebut. Nah, karena mereka mengolok-olok utusan Allah, maka akibat dari olok-olokan itulah kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11 ya sampai dengan nomor 12 ayat 12-nya dikatakan Allah memasukkan olok-olokan mereka itu kepada mereka disebabkan karena mereka selalu mengolok-olok utusan Tuhan. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara atau dalam agama Anda sendiri. Utusan Tuhan bernama Yesus itu diolok-olok enggak? Diolok-olok, diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung, bahkan dikatakan mati secara terkutuk. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada kebenaran itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Makanya dikatakan apa? Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kita urai kebenarannya kemudian. Karena salah satu mukjizat Rasulullah adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itu cakupannya adalah mukjizat. Apa itu? Membongkar isi hati tipikal perilaku orang-orang kafir. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mengganti kesesatan dengan petunjuk yang datang kepadanya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan perdagangan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Nah, contoh nih ya, ketika kebenaran itu datang kepada saudara, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda bisa menerima kebenaran itu? Apakah Anda bisa menerima petunjuk itu? Tidak, Anda tolak. Dengan berbagai macam alibi Anda katakan, oh tidak dong, Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Giliran diminta data, apakah Anda bisa memberikan data itu? Tidak ada. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran ketika menguraikan sebuah informasi. Tidak ada, ini fakta. Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat. Tapi kalian tidak mau peduli. Pokoknya Yesus untuk kami. Padahal Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Israel. Sementara kalian bukan umat Israel. Tapi kenapa kalian terombang-ambing dengan itu? Karena kalian menggantikan petunjuk Tuhan melalui para nabi dengan kesesatan. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa katanya? Ya, fi qulubihim marad. Di dalam hati kalian itu ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian itu. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kalian terima? Tidak. Apa masalahnya? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian ada penyakit. Nah, jadi Al-Quran tidak pernah keliru bang, ketika Allah mengatakan, aku Tuhan yastahzi'u bihim, memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah kesempatan untuk keluar dari terombang-ambing dan kesesatan itu ada? Ada. Apa buktinya? Didatangkannya kemudian Bang Suma, diutusnya kemudian para apologet, hadirnya kemudian Komal Bang Blender untuk mengajak kalian keluar dari terombang-ambingnya kalian dari hal kebenaran. Anda menggantikan petunjuk dengan kesesatan. Kami datang nih mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus manusia suci, dia dibebaskan dari orang-orang kafir Yahudi, Romawi, dia adalah orang mulia, diselamatkan dari kematian. Apakah kalian setuju? Tidak. Kalian mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus ditombak, Yesus harus dimaki, Yesus harus ditampar, diludahin, ditelanjangin, diseret.
Emang itu nubuatnya memang begitu. Nah itu coba tengoklah. Memang Jelas kan? nubuatnya tentang itu. Nah, Yang tengok. Nah, lihat ini nyata. Itulah saya katakan salah satu isi Al-Quran yang mukjizat terbesar adalah Al-Quran menguraikan isi hati tabiat orang-orang kafir. Tabiatnya, akhlaknya orang-orang kafir. Isi perutnya orang-orang kafir, isi kepalanya orang-orang kafir, dimuntahkan semua oleh Al-Quran. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Betul kan? Coba lihat. Memang Yesus itu ditampar kok. Memang Yesus itu diludahin kok. Itu untuk menggenapi nubuatan kok. Pokoknya Yesus itu mati terkutuk untuk Kristen. Itu kan? Oh Anda kan? Inilah yang dikatakan Al-Quran. Karena mereka sering mengolok-olok utusan yang kutus kepada mereka. Maka aku menyimpan rasa olok-olokan itu pada diri mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Dan aku akan memperolok-olok mereka. Anda diolok-olok kan? Coba. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka diolok-olok oleh Allah. Dengan apa kata Allah? Mereka orang-orang Kristen itu lebih hina dari semua makhluk. Itu kata Al-Quran. Tersinggung nggak Anda? Kalau Anda tersinggung, mari kita buktikan apakah Anda lebih hina dari cacing? Lebih hina dari monyet? Lebih hina Bang. Anda lebih hina dari monyet. Bang Juma, siapa bilang tersinggung? Itu bangga. Bagi Kristen itu bangga. Oh bangga, ya udah. Itulah yang dikatakan terombang-ambing dalam kesesatan. Itu karena Fitu kehendak qiyasihim Allah. yang mahun. Kamu terombang-ambing dalam kesesatan. Itu bukti. Anda merasa nyaman kan? Ya sudah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Itu kata Allah. Menurut Mereka yang punya bilang hati, itu umat tapi Muslim mereka sendiri, Bang. dalam hati Jadi mereka ada penyakit. salah berpikir. Ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan," kalian bangga. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Dah selesai. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, Mangrove tadi Ibnu Maret yang menanggapin. Kau diam dulu Mangrove ya. Ini Ibnu Maret dulu ya. Lanjut. Ya kan kata Bang Juma kan bahwa Yesus diolok-olok. Bentar Bang Ibnu Maret. Bang Juma, kita gantian bentar Bang ya. 15 menit ya Bang. Ya. Sudah boleh aku bicara? Ya silakan. Kata Bang Suma kan, Yesus itu diolok-olok, diludahi, ditendang, disalib. Ya kan Bang Suma? Itu adalah itu di Bible Bang. Dia nggak mengolok-olok balik kok gitu loh. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas Allah memperolok. Itu sendiri Siapa bilang? Siapa bilang Yesus tidak gitu memperolok-olok? Yesus mengatakan kalian itu sebagai keturunan ular beludak kok dibilang tidak memperolok-olok. Kalian disebut sebagai orang yang jahat. Yesus sendiri loh, gini loh Bang Suma. Yesus menyebut kalian guguk anjing. Itu olok-olokan yang luar biasa loh. Gini Bang Suma. Yesus menyebut kalian itu keturunan ular. Itu bukti kasih Yesus. Enggak Yesus. Kok kasih Yesus gimana? Kasih Yesus. Enggak membalas. Enggak membalas. Maksudnya kasih Yesus gimana? Kasih Yesus yang mana? Itu sendiri enggak membalas gitu loh Bang Suma. Tetapi di Al-Quran sendiri jelas kok Allah memperolok. Itu kan bukti dari surat Al-Baqarah itu sendiri nomor 15. Sekarang tolong tunjukkan olok-olokan Allah kepada orang-orang di luar Islam itu yang mana? Coba sebutkan. Kalian disebut apa dalam Al-Quran? Kalian diolok apa? Diolok sebagai orang kafir kan? Iya kan? Nah, Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Tunggu. Yesus mengolok-olok kalian dengan sebutan apa? Anjing. Ada Al-Quran menyebut kalian anjing, ada? Mana buktinya? Apa? Mana buktinya? Baca Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Baca. Bahkan Paulus mengolok-olok kalian di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, yaitu orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tuh, Anda disebut kafir oleh Paulus. Justru orang yang memperolok Yesus sendiri itu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Buktinya orang-orang yang meludahi Yesus, memperolok Yesus, menyalibkan Yesus, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti yang Al-Quran katakan sendiri. Kata siapa? Kata siapa mereka tidak mengenal Tuhan? Justru Anda yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau menurut Yesus, mengapa mereka memperolok-olok gitu loh? Coba. Lah, mereka memperolok Yesus karena menurut mereka Yesus bukan Tuhan. Sekarang menurut saudara, dengar, saudara, dengarkan. Yesus menurut saudara Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya itu dia.
Inilah yang saya katakan, otak kalian itu sengklek, otak kalian itu terbuat dari plastik, kantong kresek, nggak berfungsi. Gini bang Suma, mana lagi Gimana sengklek? Anda? Allah Coba. Allah, Bagaimana atau Allah yang penuh kasih? bagaimana bisa Anda mengatakan Allah yang manusia Allah yang Yesus penuh itu kasih? Tuhan? Coba. Mana yang lebih Coba sengklek? uraikan dulu ke saya. Uraikan dulu ke Coba, saya. Bang Suma, Abang Suma, Bagaimana mungkin pikirlah, kemudian? coba Bang Suma. Bagaimana Gini, Bang mungkin Suma. kemudian Coba, pikirlah pakai manusia logika, Bang Suma. yang diludahin, Gini, Bang yang Suma, ditampar, dipotong-potong. yang ditombak, yang digantung, Anda katakan Tuhan? Itu gimana ilmunya itu? Gini Bang Suma, coba pakai otak Bang Suma, pikir baik-baik. Ya, Mana lebih saya sengklek? disuruh pakai otak. Allah yang penuh kasih, atau Allah yang memperolok-olok? Bung, orang-orangnya Tuhannya orang Yahudi. Ya coba dipikirkan pakai otak. Kutanya Apa- dulu, kalau Bang Suma, kutanya dulu ya kepada saudara. Kutanya dulu. Coba Bang berpikir Tuhannya dulu. orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi menyebut bangsa di luar Israel dengan sebutan apa? Anda bisa jawab. Apa? Bang? Tuhannya orang Yahudi menyebut orang di luar Yahudi dengan Gini, Bang sebutan Suma, apa? topiknya bukan ke gini sana, maksud- Bang. Yang aku pertanyakan Kenapa lari gini, ke Bang. sana? Ya Langsung apa yang macet. lari ke sana, bukan aku. Yang mempertanyakan kan yang memperolok-olok. Apa? Kan saya kan bertanya, mana lebih sengklek mana? Allah yang memperolok-olok atau Allah yang penuh kasih, yang maha mengampun? Di mana? Di Katanya mana? Di Allah mana? maha pengampun. Aduh, Ya kan susah ini abang orang kan aku ditemani mempertanyakan awalnya, ya kan? Awal saya mengatakan gini, Bicaralah terus, bicara Allah, terus. Allah, ya di dalam Islam Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi Iya. di surat Al-Baqarah nomor 15 mengatakan Allah memperolok-olok. Apakah Allah ini penuh kasih yang memperolok-olok orang lain, membiarkan orang terlalu dalam kesesatan? Apakah seperti itu Allah seperti itu yang kita mau Kalau gitu? saya menemukan dalil di dalam kitabnya dan dalam kitabmu ada kayak begitu gimana? Gimana? Kutanya dulu samamu. Macet kan? Di mute. Macet kan? Apa yang macet bang? Abang Kalau di dalam kitabmu ada dalil yang sama seperti itu gimana? dalil yang sama seperti itu. Coba bang tunjukkan bang. Biar aku juga Kalau tahu. ada? Ya sama-sama belajar lah bang. Saya juga butuh belajar juga. Tapi Oh, kan Anda belajar? Tadi tidak belajar. Tadi Anda mengklaim, menuduh. saya bukan menuduh, tapi abang sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu diludahi. Iya kan? Memang Diludahi, fakta kan? ditendang. Fakta enggak? Fakta Iya enggak? kan? Kutanya dulu. Ya Fakta tidak? Tapi bukti Nah, apa fakta. Yesus membalas? Enggak Nah. membalas kok. Itu bukti Tuhan. Bukan masalah Iya kan? balas, tidak membalas. Ya enggak. Bukan Tapi saya masalah balas. mempertanyakan bahwa yang memperolok Saudara, itu apa saudara Allah itu seperti tidak ini yang kita butuhkan nyambung. gitu loh. Saudara itu enggak nyambung. Kalau Bang di Juma, Bang Al-Quran Bukan Nabi menyambung, Isa bukan. itu. Abang larinya kemana tadi? Coba Maret, pikir. sebentar. Kenapa Anda nggak bisa diam sih kalau orang lagi ngomong? Bang Juma sebentar. Saya baca di Yesaya biar seperti yang Anda katakan ya. Ia dihina, dihindari orang, seorang. Ya, nggak ada nyambungnya itu. Hei, Nah, jangan kau bawa Anda kitabnya bilang Yesus Yahudi itu nggak bukan. diolok-olok. Itu Benar. tidak sedang berbicara tentang Yesus. Dada aja kau. Coba kau lihat dulu ya, saudara Indomaret. Kau baca Markus 6 nomor 52. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Jawab dulu saya, pertanggungjawabkan dulu tuh dalil. Salah enggak ini? Ayat berapa itu bang? Salah enggak? Hah? Salah enggak ini dalil? Salah Coba, tidak? Hah? Nggak Salah salah enggak? kok. Hah? Enggak Nggak salah? Apa Yesaya yang 63 salah? nomor Ayat itu. 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Itu salah enggak itu? Nah itu untuk orang-orang yang bebal. Nah, kita mulai kan? Mulai kan? Nah, mulai kan? Mulai. Apa yang Kalau mulai? giliran di kitabnya Saya kan mulai. mempertanyakan ini. Itu untuk orang-orang bebal katanya. Itu untuk orang-orang bebal. Emang apa yang salah bang dari ayat itu? Apa yang salah dari ayat itu? Lihat, saya tanya juga apa yang samamu. salah? Ya Apa kan yang abang salah? mempertanyakan itu. Apa yang salah? Kenapa Tuhan membiarkan orang dalam kesesatan? Ayo, jawab saya.
Tuhan nggak membiarkan orang dalam kesesatan kok. Iya, nggak ada. Nama nyunyunmu. Dalilnya jelas. Hanya manusia itu Ya sendiri yang Tuhan, memilih mengapa jalannya Engkau kesesatan biarkan kami Bukan Tuhan sesat? yang biarkan orang Ya tersesat, Tuhan, tetapi mengapa manusianya Engkau sendiri yang biarkan memilih kami jalannya sesat? itu. Ya Tuhan, Enggak. mengapa Kau biarkan kami sesat di jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami Tuhan tidak nggak takut pernah kepadamu? membiarkan orang tersesat. Nggak ada Tuhan membiarkan orang tersesat. Nggak ada. Ini dalil kucuk manusia Manusia penuh sendiri panu. yang- Itu dalil. Yesaya 63 nomor 17. Otak kalau udah macet kayak gini, gak berfungsi otak kau kan? Dalil yang Tuhan tidak bisa. Itu dalil dalam kitab yang kau curi dari agama lain. Paham kau? Siapa yang mencuri? Bukti apa? Nah itu yang emang kitabmu. Emang kitab perjanjian lama itu kitabmu. Itu apa yang dicuri dari situ, Bang? Ya itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi. Pura-pura bego kan kau? Udah bego sama gereja. Kau Ya, pura-pura bego kamu juga yang- tentang dirimu. kamu bego juga kalau ngomong gitu, Bang. Itu Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa ada kitabnya Tuh, orang aku Yahudi tanya, di aku tanya agamamu? balik, Bapak. Tuyul, Aku tanya, tuyul. Bang Suma, gini, Bang Suma. Ku tanya dulu kau, ku tanya dulu kau. Kenapa Aku ada tanya kitab balik, tanah Al-Quran itu terjemahannya dari dalam Arab atau agamamu? bukan? Hei, jawab. Hei, kitab kenapa orang ada? Arab juga, Hei. Kenapa ada Al-Quran itu kitabnya kitab orang orang Yahudi juga, di agamamu? Jawab dulu. Nggak ada kitab orang Indonesia di sini. Kalau gitu. Nenekmu kiper. Makanya kau belajar, kau sok tahu kau bertanya tentang Al-Quran tapi ilmumu nihil. Bang Kutanya Suma, kau, ini, kenapa Bang. ada Itu perjanjian Bang. lama di dalam agamamu? Tuyul. Satu-satu. Dari mana kau curi itu kitabnya orang? Dari mana kau curi kitabnya orang? Dari mana? Ini Bang, kalau kamu berbicara begitu, Al-Quran dari mana? Dari Arab apa bukan? Atau dari kamu? Al-Quran itu litubayyina linnas. Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan di mana kitabnya Nabi Musa diutus untuk karisting. Kau belum maka? Di mana? Di mana kitabnya Taurat? Kitab Taurat itu untuk orang Kristen. Di mana tertulis? Kalau Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia, untuk kau juga Al-Quran itu. Litubayyina linnasi. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Kau bukan manusia rupanya. Buktinya kamu memang bukan manusia. Al-Quran. Kau memang bukan manusia. Al-Quran itu untuk manusia. Dalilnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Karena Anda bukan manusia ya, bukan untuk Anda. Maaf lah Nah sekarang pertanyaan saya, mana tertulis di perjanjian lama? Mana tertulis di perjanjian lama kalau kitabnya Yahudi itu untuk orang karisting? Mana? Tunjukkan. Aku kembali ke topik, Bang. Jangan lari ke sini, Macet. Masuk ke topik. Tanya. Kembali ke topik, iya kan? Masuk ke topik. Kan kenapa kamu lari ke Yesus? Tuh. Gitu loh. Karena dia Dengar. Kalau berdiskusi, saudara, kalau berdiskusi itu harus sesuai dengan data lawan data. Al-Quran surah Maryam. Data yang saya kasih, Al-Quran surah Maryam nomor ayat 19. Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai manusia suci, dimuliakan di dalam Al-Quran. Nah, pembandingnya di kitabmu Yesus itu diludahin, ditelanjangin. Nah, apa yang itu salah dari situ pembandingnya. kalau diludahi, Bang? Itu bukti kasih dia lah, kasih Tuhan lah. Kenapa jadinya kekasih? Enggak Apa hubungannya dengan kasih? Ya, emang apa yang dibalas Yesus, Mau ndak coba? kau kuludai mukamu? Diludai Habis apa itu Yesus ku bilang kau membalas? mengajarkan kasih. Mau ndak kuludai mukamu kau? Yesus Mau? datang mengajarkan Kuludai kasih. gitu? Mau? Cuy. Habis itu kau bilang, oh ini aku nggak ajaran perlu kasih lo, membalas. aku diludai lo, Ya, tapi nggak aku perlu gak aku melawan. membalas. Berarti Gitu loh. bukti Mau? keislaman kalian berarti. Mau aku ludai mukamu? Biar aku bilang kau ajaran kasih. Gak ada kasih kan? Mana Bang Zuma, saya turun dulu ya. Kalian sendiri gak ada kasih. Begini Indomaret, Iya kan? kita berbicara ajaran kasih sekarang, oke. Coba kau tunjukkan ajaran kasih ayatnya di dalam Bible. Kalau ada, aku turun nih sekarang dari Komal ini. Tunjukkan ke saya, silakan.
Ya kan bukti kasih Yesus kan itu buktinya birullahi. Aku Nggak minta, mana Nggak ajaran mau kasih di emosi, agamamu Bang. mana? Ya, Mana kamu buktikan dalilnya dulu. ajaran kasih di Kenapa kitabmu Allahmu mana? seperti ini dulu. Ya, kamu buktikan Mana kenapa Allahmu seperti ajaran ini. kasih di kitabmu mana? Memperolok-olok orang. Buktikan dulu Bang Suma. data. Kenapa ajaran Tuyul. kalian Data. bukan kamu yang tuyul, Data bro. itu Maret. Kutanya samamu, Iya, kutanya datang samamu. di surat Al-Baqarah. Kutanya samamu. Orang nomor 15. Kenapa kita enggak bisa bicara? Dia kau bicara terus kau. Kenapa di kitabmu kau disebut binatang? Jawab. Jawab dulu, kenapa kau disebut binatang di kitabmu? Dan kenapa Tuhanmu disebut juga binatang? Jawab. Kalau kau ajaran kasih. Saya mempertanyakan surat Iya kan kau Al-Baqarah membahas ini. tentang olok-olok kan? Kau membahas tentang olok-olok kan? Nah sekarang kutanya samamu. Itu yang saya Kenapa kita mempertanyakan, ngomong olok-olok Bang. kau? Mungkin saya naik ke sini kalau saya nggak Saya sudah jawab tadi, meong. apa? Udah ku jawab Apa yang sama Anda meong. jawab? Ah, Panjang lebar saya menjelaskan. Saya sudah yang dijawab apa? menjawab. Panjang lebar saya menjelaskan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda wa rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sudah ku jelaskan samamu. Panjang lebar saya menjawab pertanyaan kamu. Oke? Nah sekarang di dalam kitab yang kau mungkin genggam. gini loh, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kenapa memperolok? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sebentar Bang. Dompet. Sebentar. Indomaret. Dah kau ke gereja aja. Kau pergi cium pantat pendeta supaya tak berfungsi sana. Ya, ini Kau rusak inilah otakmu, Islam, kau itu inilah rusak. Islam. Otakmu rusak. Otakmu rusak. Ya, inilah Islam Rusak kan. kau diskusi. Ya, ya. Inilah Kamu Kristen. mempercayai, Inilah kan? Kristen. Kalau Inilah diskusi- Kristen. Otaknya nggak Kalau berfungsi. Islam Nah, ini seperti kan itu, otaknya apa Kristen itu? nggak berfungsi. Ini, apa? Inilah Kristen. Otakmu nggak Berarti sama berfungsi. seperti Allah dong, memperolok orang. Inilah ya. Dasar kau manusia separuh babi kayak gini lah otakmu. Otak separuh babi ya kayak gitu. mau kayak mana lagi menjelaskan kepada kalian. Makanya kalau kalian bertanya ya teman-teman Kristen, kalau kalian bertanya jangan bawa unsur kebencian. Begitu. Kalau kalian bawa unsur kebencian terhadap Islam, apapun jawaban kami tidak pernah akan kalian terima. Nah, itu dia. Apapun jawaban kami menjawab bukan berdasarkan pendapat sendiri, data. Nah, sekarang cari bantahannya. Kalau data by data, cari bantahannya ke data. Gitu loh. Sama juga di kitab kalian. Ketika kita membahas data, bantah juga dengan data. Jangan congor sama asumsi. Ini macam Kristen kalian diskusi, ngoceh aja. Gak ada berhentinya. Gak bisa satu-satu. Gak bisa satu-satu. Bicara satu-satu lah. Satu lah kalian. Kayak nyerocos kayak gini. Cuman lah mau diskusi kita. Ya. Batu hitam. Nama kau pun batu hitam. Halo. Ya. Halo. Ya. Maksudnya batu zakar. Ya. Batu zakar ya. Iya. Ya, Kristen Islam. Gimana? Hah? Zakarnya sudah bekerja dengan baik belum? Zakar kau. Memuaskan wanita-wanita. Nah, ginilah. Satu-satunya agama yang menjadikan batu zakar jadi simbol tebusan dosa itu. Bah. Di report. Baju mah kena report. Bah, kena report baju mah. Mental. Masya Allah. Tengok, batu hitam. Kau ni aduh mah. Ya, mental Kau kan? menghujat. Udah. Oh, kan? Menghujat. Oh, berarti mereport. Bah. Kurang ajar kalian ya. Inilah kerja kalian. Mereport kalian. Astaga. Kayak ginilah kerjaan kalian. Pengecut gak kalian? Pengecut kan? Pengecut lah. Kayak ginilah pengecut itu. Gak berani by data. Wah, akhirnya apa? Mereport. Inilah kalian. Inilah kerja Kristen. Makanya aku bilang ya, sengaja. Kita ini perang sengaja. Mereport saja kerjanya. Coba.
Astagfirullahaladzim. Jangan khawatir ya banyak. Iya. Banyak cerita. Kau matikan satu, kau salib satu, bangkit satu. Sebenarnya kan Bang, kalau di report Bang, lebih hebat kita sebenarnya daripada Yesus ya Bang. Kita Iya, langsung betul. bangkit ya Bang, hitungan menit ya kan. Betul. Yesus 3 hari. Betul. Kasihan deh lo. Lebih jago kami sebenarnya daripada Yesus. Kami di report bangkit hitungan menit. Yesus ditumbak lambungnya 3 hari, itu pun nggak tahu siapa bangkit yang menyaksikan. Serak Glenn, serak. Jadi tengoklah, inilah yang kalian kerjakan, mereport, gak bisa menantang, gak ada. Jadi saudara-saudaraku ya, mohon sekali lagi di sini aku pun gak mau berlama-lama, aku pun tidak mau berlama-lama di Komal ini, cuman hanya ingin menantang Kristen untuk membantah subahat-subahat mereka ketika mereka di Komal-Komal bom semuanya, bahwasanya mereka mengatakan Islam tidak bisa menjawab, Islam pengecut, Islam penakut, tidak ada yang berani naik. Ingat, capek udah Bang Zuma bolak-balik naik ke Komal mereka, apakah dilayani dengan baik? Tidak sama sekali. Nah, di sini kita menantang umat-umat Kristen yang merasa anggar jago. Selama kalian tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tapi ketika kalian tidak berani naik ke Komal ini, berarti kalian pengecut. Ya, buat saudara-saudaraku yang Islam, jauhkan Komal-Komal mereka. Jauhkan, blokir Komal-Komal mereka. Untuk apa pengecut-pengecut ditonton? Ya kan? Mana yang keraskan itu naik? Kalian bilang kami tukang kroyok. Berdua saja. Indomaret, gini sebentar ya. Halo Bang Blender. Indomaret, Jangan marah-marah bro. Tunggu. Jangan kayak jadi orang Kristen kau. Coba, kau kan Kristen. Maunya jangan kayak seperti orang Kristen lah. Diskusi itu terocos saja. Jangan kayak gitu ya. Bisa? Jangan kayak orang Kristen. Ganti-gantian bicara. Kau kalau kau tanamkan kebencian, kau gak akan menerima jawabannya. Paham kau? Data sudah disampaikan Bang Juma tadi. Jangan itu lagi kau minta, itu kau minta harus keinginan kau. Jangan sampai nanti kau pakai dalil berserak sama aku, atau kau yang bertanya sama aku yang jawab. Mau dalil apa kau? Mau dalil apa yuk? Kalau kayak gini kan berarti Abang Blender sendiri sudah menunjukkan keislaman Bang Blender kan, gitu loh. Apa? Berarti Islamnya seperti gini loh. Kalau Abang ngomong kayak gitu. Kayak mana Islam kayak mana Ya, maksud kau? kayak tadi yang Abang ngomong. Apa? Yang Ya sadar nggak yang Abang bicara? Maunya kau ngomong satu-satu ketika Bang Juma Ya, kau itu diam dulu. marah-marah dah bro. Lah marah Biar ada aku. kasih di dalam Islam kalian gitu loh. Nggak ada, Biar marah semua aku. juga tahu kalau Islam itu baik gitu loh. Iya, jangan kayak pasar aku buat Komal ini. Jangan mempertontonkan hal yang buruk di depan publik kayak gini kan tuh Apa yang lucu, buruknya di mana? Yang buruknya di mana? Ya kayak tadi abangnya ngerocos marah-marah kayak nggak jelas itu loh. Loh, aku cuma menyampaikan, lucu kok nih. Marah-marah cemana marah-marahnya? Di mana Kayak marah-marahnya? orang kanastruk aja gitu lah bang. Sudahlah bang. Janganlah mempertontonkan Islam seperti inilah bro. Aduh. Nggak semua orang Islam kayak begitu lah bro. Iya, makanya di sini aku mengawal jangan sampai ya terpengaruh dengan narasi-narasi kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, yang moderator, mohon maaf moderator di bawah. Mohon maaf yang Islam jangan, tolong moderator kerja ya sayang ya. Tolong moderator dicek dulu ya. Mohon ya saudara-saudaraku ya. Kita ini di sini tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk membuktikan, membantah subhat mereka. Membantah subhat Kristen ya. Saudara-saudara ya, mohon ya. Oke, lanjut Indomaret. Jadi sekarang begini, kira-kira puas gak kau dengan jawaban Bang Juma? Nggak puas lah bang. Di mana gak puas? Ya katanya Allah kan maha kasih. Maha kasih, maha pengampun. Bang Juma agak Ya nulis kan? Bang. Itu yang saya mempertanyakan. Tapi itu ayat yang tadi kan memperolok-olok. Ya menurut saya nggak puas. Soalnya yang Bang jelasin juga nggak sesuai itu. Nggak sesuai. Kau lari ke Alkitab. Mau kau apa? Kan Mau saya kan kau apa? mempertanyakan Al-Quran gitu loh. Oke, sekarang mau kau apa?
Ya, saya ya tolong beri jawaban yang pas lah buat saya. Udah dijawab, Saya juga sekarang paham mau gitu kau loh. apa? Udah dijawab tapi sekarang mau kau apa? Ya Coba kau sudah, sebutkan. enggak usah marah-marah lah bro. Aku naik Santai. tensi nih, kau gimana? Sekarang oke lembut. Berarti kamu sama seperti Allah begitu loh. Seperti Jangan Al gitu Baqarah. kau, jangan. Kalau Sebentar, kamu mau sebentar. begitu. Jangan buat Ya tensi gitu, sebentar. jangan marah-marah Oke, ya. aku lembut, Jangan tunjukkan lembut. ke Islam. Indomaret, yang gitu. Indomaret Santai lah, bro. sayang. Indomaret sayang, jadi mau kau apa sayang? Hah? Indomaret maunya apa? Boleh dong. Tadi kan Ya sudah dijawab iyalah, Bang jangan Juma. gitu loh bro. Jadi kayak mana lagi? Harus kayak aduh Majang, harus kayak mana? Oke, Ya Indomaret. nggak apa-apa. Oke, Ya, oke, ya. oke, Ya, Indomaret. saya butuh jawaban yang pas lah. Oke, Ya. nah tadi kan sudah dijawab sama Bang Juma. Udah, kau tidak puas dengan jawabannya. Dah, itulah jawaban yang disampaikan Bang Juma. Nah, kau tidak puas, sudah dijawab, mau kau paksakan 1000 kali bertanya kau tentang itu, tetap jawaban Bang Juma itu. Karena memang Al-Quran tidak boleh sembarangan ditafsir. Oke? Tidak ada ditambahin Oke, dan siap dikurangi. bang. Oke? Kalau begitu, 1000. berarti saya sudah kalau gitu bang, saya nggak bertanya lagi kalau gitu. Oke, Ya, baik. saya Sekarang turun aja gini. karena nggak ada Tunggu jawaban dulu. kan. Tunggu dulu, bukan Ya kan? jangan. Gini sebentar. Ini Nggak ada kupingnya jawaban. nggak berfungsi si Indomaret ini. Coba. Sekarang begini, Indomaret, dengarkan saya. Ini kesempatan kedua saya jawab pertanyaan kamu ya. Kalau saya lagi menjawab, kau diam ya. Ketika saudara membawa Al-Quranul Karim di data surah Al-Baqarah tadi, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang kafir, orang yang membangkang perintah Tuhan, orang yang membuat kejahatan di atas muka bumi ini, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi ketika kemudian ada orang yang lebih suka kepada kesesatan daripada petunjuk, maka Allah kemudian menanamkan sifat olok-olokan di dalam tubuh mereka. Tidak ada yang salah di situ. Seperti yang saya terangkan di kamu di dalam data yang saya bacakan kepadamu tadi, 1 Samuel 22 dan seterusnya. Itu ada data yang aku kasihkan samamu. Tapi kenapa kamu nggak mau terima? Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami dalam kesesatan? Kan sudah kuberikan kamu petunjuk. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kesesatan, Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan yang menciptakan setan, iblis. Kalau itu yang Anda inginkan, tidak perlu Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lalu kenapa Allah itu kemudian memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati mereka? Disebabkan karena wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali Allah mengutus utusan kepada mereka, mereka pasti memperolok-olokkan, menghinakan kemudian utusan itu. Contoh, Yesus datang diutus, diolok-olokkan di sana, diludahin, ditampar, ditelanjangin kan? Itu bukti kebenaran Al-Quran. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin, kata Allah. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi orang pelaku dosa lah, itulah yang dimasukkan olok-olokan ke dalam hati mereka, karena mereka senantiasa mengolok-olok Nabi, sama seperti Anda mengolok-olok Yesus. Itu loh. Nah, ketika Anda mengatakan tidak ada kasih, loh, yang diolok-olok Allah ini adalah pendosa. Nah, ini yang sederhana. Saya balik nanya, kenapa di agamamu kamu disebut binatang? Jawab saya. Kenapa kau disebut Sebelum itu binatang? saya menjawab dulu. Oke, sekarang saya menjawab, boleh? Ya, silakan Anda jawab. Kenapa kamu disebut binatang? Jawab. Sabar bang. Bukan yang itu saya ingin jawab bang. Ada satu bang. Ya, pertanyaan saya dong. Kenapa kamu nggak jawab pertanyaan saya? Kan saya mau begini bang Suma. Kan saya ini kan kata bang Suma, Allah menanamkan apa yang Iya, saya sudah baca dalil Yesaya 63 nomor 17. Tuhan menanamkan kebencian, Tuhan menanamkan kesesatan. Sudah kujawab tadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Bible. Sekarang tugasmu menjawab kenapa kau diolok-olok dan disebut binatang. Jawab. Ini bang, yang kita ketahui kan Allah itu maha kasih bang, ya kan, maha pengampun, maha pengasih. Tetapi kenapa Allah sendiri itu menanam Kan tadi itu, bang, sudah di dalam hati dijawab, kata manusia? mereka pendosa.
Mas Cak Ayu. Bikin emosi juga manusia tanpa otak ini. Dan dijawab samamu. Ya, yang Dasar gini kau bang, dia biadab, yang menciptakan tolol. manusia. Tetapi Udah tahu kenapa bodoh. Udah dijawab pun masih bertanya. Tuhan itu kan maha kasih, Tuhan itu maha sayang. Terus kalau Tuhan maha kasih maha sayang, kenapa kau disebut binatang? Biadab. Mampus kau. Mampus kau. Udah sabar-sabar aku kasih kesempatan kedua bertanya. jangan emosi lah, Jawab bro. dengan baik. Sekarang aku tanya samamu, kenapa kalau Tuhan itu maha kasih maha sayang, kenapa kau disebut binatang? Kampret. Kampret kau. Kenapa kau disebut binatang? menanamkan itu di dalam Iya. hati manusia. Iya, kenapa Apa kamu seperti disebut binatang? dia itu, Weh, maaf monyet, pengasuh kenapa dia kau gitu. disebut binatang? Kenapa? Nah ini Islam, ini kelihatan Islam. Iya, inilah Islam. Memang orang-orang Ya, zalim Islam kayak seperti kau itu inilah. memang harus ditegasin. Paham kau, biadab? Anak asuh. Sabar-sabar kita menjawab. Coba kau mau belajar gunakan akalmu, nggak apa-apa. Kau bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam, kulayani, kuladeni kau. Tapi kau tolol, bodoh, bahlul. Tak ada waktu dan kesempatan untuk saya berdialog dengan orang bodoh. Dasar kampret, manusia setengah babi. Ditanya kenapa kau itu disebut binatang? Dasar manusia tanpa leher kau. Bodoh. Itulah Kristen. Itu Kristen. Apa ditanya lah dijawab. Mau kayak mana lagi jawabannya coba? Udah dijawab. Wajar lah emosi. Kurang-kurangnya makan babi kalian. Keten. Gak emosi pun itu. Beserak, beserak. Apa ya? Orang bodoh, lembut-lembut nanti framing. Inilah muslim, inilah muslim. Orang kok bodoh. Gimana bicara sama orang bodoh? Enggak emosi. Udah berapa kali kau dijawab? Udah dibilang 1000 kali bertanya kau itu jawabannya. Ditanya, jadi kau mau kau apa? Nggak bisa jawab. Jadi kan aneh kan? Udahlah sekarang mau kau aja lah, mau kau apa? Nggak juga dijawab. Aduh, naik tensi aja semurat. Jangan seperti bulan gak naik lagi burung gara-gara klenoten. Jangan seperti gak naik burung kami gara-gara kalian. Ya. Jangan sampai burung kami gak naik gara-gara klenoten. Apalah kalian ini? Gak ada ilmunya, gak pintar-pintar. Tuhan maha kasih, Tuhan maha sayang. Oke. Nah, terus kenapa kau disebut binatang? Itu dulu. Kita ini adalah domba-domba. Kenapa kau disebut binatang? Itu dulu. Gasian, Gaisan, Isan. Hei, 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 yang jualannya kalian kemari. Main di mana tuh kemarin dia? Ah, yang jualannya kalian kemarin naik ke atas. Aduh, dari Inilah tadi kalau jual. terlalu banyak makan biawak ya kayak gitulah. Inilah. Jual babi. Berapa babi sekilo? Sekian. Congornya berapa? Kakinya berapa? Jual babinya kalian ke atas ini. Kurang ajar kalian. Ya, dari tadi loh nggak ada yo Oten ya. Cuma berapa ya? Ya, nggak ada yang berani naik kan Oten kan? Itu pun yang naik yang tak ada kepalanya. Gila ya. Coba lah. Kita mengharapkan pendeta-pendeta. Mana? Hei, mana pendeta kalian tuh? Nggak ada beserak kalian. Beserak nggak berani naik kalian kan? Ya, nggak berani. Coba, mana? Jadi kalian gak usah framing-framing lagi ya. Oten-oten ya. Gak usah kalian framing-framing lagi kalian. Gak laku framing kalian itu. Gak laku. Mau kalian bilang Islam itu pengecut. Mau kalian bilang Islam itu gak bisa menjawab. Sorry ya. Ya umat Islam ya. Sorry ya saudara. Bilang sama saudaraku. Sorry ya. Bilang. Pengecut kalian bilang. Ada. Sorry ya. Sorry ya. Gak ada. Coba lah. Kami 2. Di sini berapa slot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 slot. Hei, Oten semua kami mengharapkan. Mana? Mana Mikana kalian itu? Bom-bom itu mana? Berani cuma di Komal. Gak ada yang ngeroyok. Mana? Sorry ya, kami mau dengar narasi Mikana. Ganti sempaknya koyak tuh bilang. Ganti sempaknya koyak tuh. Suruh bahas timun aja dia. Suruh bahas timun aja. Bilang mas Mikana. Mikana kalau kau buka Komal bahas timun aja bilang. Usah bahas kayak gitu. Berani naik, Islam dinaikkan, di mute, di ki. Kita udah jawab. Tengok Bang Juma udah jawab 1000 kali jawaban kayak gitu juga.
Ya, buat Kristen silakan naik. Kalau kalian nggak bisa lagi, nggak mampu lagi, sadar diri. Kalau kalian tidak mampu untuk menghadapi, sadar diri kalian ya. Oten-oten, sadar diri kalian. Buka komal kalian, jangan hanya untuk di kandang. Kalau Bang Juma udah capek lah kan Bang ya, masuk komal tuh nggak dilayani kan Bang? Coba. Di mute, di kick, di mute, di kick. Coba di mute, di kick. Coba, mana ada? Itu pun keroyok. Itu keroyok tuh. Padahal keroyok tuh, Bang Juma dikeroyok sendiri. Itu pun di kick, di mute. Coba, dikeroyok. Kalau di sini enggak, kalian yang keroyok kami. Enggak ada kami kick, enggak ada mute. Selama kalian tidak menghujat. Bukan kaleng-kaleng. Beserak kalian. Mana? Enggak ada. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, sekali lagi di sini kita ya buat saudaraku yang Muslim, memang sengaja kami ciptakan ini ya untuk membantah subhat. Saudara-saudaraku yang Muslim ya, mohon maaf dulu ya. Ini kita selama ini kan banyak mendengar mereka selalu mengatakan kita Islam ini nggak bisa menjawab main kroyok, jadi kita buktikan sekarang ini ya. Kalaupun sudah kita buktikan ada di YouTube semuanya, nah udah terbukti. Dari tadi kita menantang. Sudah kita undang mereka semua. Semua mereka sudah kita undang. Tapi satu pun gak ada yang berani datang. Satu pun gak ada yang berani datang. Ya. Kita undang. Gak ada kita main kroyok. Gak ada. Tegasnya tadi siapapun muslim kita turunkan. Siapapun muslim kita turunkan. Kita harapkan 6 slot ini untuk Oten. Gak ada yang berani datang kan? Ampun Ten, ampun. Ampun. Baik, baca kita. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suamimu sedang keluar kota. Itulah dia. Itulah yang mengatakan kitab itu siapa lebih cabul? Kitab Kristen. Kalian mengatakan kami agama cabul, ternyata Kristen lebih cabul. Jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi Ten. Jangan kalian menghakimi. Justru di Kristen itu Bang, di mana itu Bang yang mengatakan di Kristen kitabnya bantailah seluruh manusia bahkan binatang itu Bang? Di Kejadian tuh Bang. Banyak ya. Ulangan 31 salah satunya. Nah, jangan kau biarkan apapun yang hidup. Semua wanita yang tidak perawan bunuh. Cobalah. PST Trisman. Selamat siang. Pak Trisman. Yang sadis itu yang di Samuel. Itu parah kali itu ayatnya. Iya ya. Membantai semua orang. Anak bayi juga dibantai. Semuanya pokoknya binatang, laki-laki, anak bayi. Semua pokoknya dibunuh. 1 Samuel 15. Oh parah itu. Nah itu ini bilangan 31. Ya jadi Pak Trisman, kalian jangan. Iya. Nak report. Kau juga Osnya kena. Homelander kena juga. Sesungguhnya akan datang hari takkan cara yang direbus dari aku akan mengumpulkan kota itu akan diroboh. Musiknya kenapa ini? Mau main Udah mulai serangan bawah tanah. Sudah mulai serangan bawah tanah.
Nah, itulah namanya perang. Itulah perang. Sudah mulai kalah, cari strategi. Berserak kalian. Udah mulai serangan bawah tanah. Gas terus. Bang kena lagi. Aduh. Aku kena lagi. Kena lagi. Aku turun dulu, naikkan lagi nanti. Turun bang. Aduh, biar. Sudah mulai serangan bawah tanah. Berserak kalian. Udah mulai serang-serangan. Nggak ada kalian, meripot kalian, kurang ajar. Kurang ajar, biadab. Takut kalian. Sudah mulai. Bang Juma kena lagi, aku kena lagi. Satu-satu. Woi, ada sniper. Ada sniper di sini. Woi, Aten, sniper. Serak kalian. Woi, biadab. Wah, udah mulai tembak dari kena kami, pantat kami semua. Tapi gak apa-apa, kami bangkit langsung daripada Yesus. Serak. Ayo, ada kena tadi bang. Ini mulai jatuh-jatuh nih. Ini jatuh-jatuh berguguran nih. Nah, inilah kapasitas Kristen. Inilah kapasitas Kristen. DRM itu jangan naikkan DRM itu ya, meripot. Jangan naikkan. Nggak mampu kalian. Nggak mampu kalian kan? Nggak mampu kalian berdiskusi, menunjukkan congor. Nggak sanggup lagi kalian meripot. Kami kalian report bangkit. Lebih hebat lagi kami dibanding Yesus. Paham kalian? Semakin kalian report, berarti lebih jago kami daripada Yesus. Kami langsung bangkit. Hitung menit. Yesus 3 hari. Itu pun nggak ada saksinya. Acong yang saksinya. Kalian bayar salib itu. Ingat ya. Dulu salib itu belum dibayar, makanya nggak ada salib di Golgota. Mana salib di Golgota? Bayar cuma si Acong. Nggak dibayar. Mulai. Wah, kena Rifan mulai. Parah ini, parah. Parah, mulai parah serangan. Udah mulai serangan. Jadi ya teman-teman ya, saudara-saudaraku. Nah, kita dari tadi menunggu ya, kalau Komal insya Allah kuat Komal, insya Allah kuat Komal. Jadi kita menunggu ya, dari tadi sudah kita undang semua oten itu. Kita nggak perlu lama, kita nggak perlu menunggu lama ya. 3 jam mereka nggak berani datang, berarti mereka takut dan mereka tidak berani membantah narasi kita. Apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Paham ya saudara-saudaraku ya? Jen. Hei. Jen. Orang apa? Hei. Jen. Hei. Berserak gemetar. Naik. Kau kalau menghujat congorku metik congorku nih. Kalau menghujat nah, jangan menghujat. Dari tadi kalian mengatakan aku penghujat. Kalian kalau menghujat wajib kami balas. Ya, di sini kami menantang kalian Kristen yang merasa sangkar jago, so hebat. Dari tadi kami 3 jam menunggu, nggak ada yang beres. Kepala otak pendeta nggak ada yang berani turun kemari. Nggak ada yang berani turun. Hei, Pak Pendeta. Berserak kalian. Hei, nggak ada. Ini apa lagi nih? Pahang tulang. Pahang. Ini udah mulai nih. Kalau nggak bicara langsung buang. Udah mulai serangan. Kalau sudah nggak bicara itu detik langsung buang. Ini serangan udah mulai nih. Abang udah kena 2 ya bang. Masih banyak akun bang ya. Banyak ya. Masih banyak akun. Jadi saudara-saudaraku semuanya, inilah ya tujuannya kita ini berperang kepada mereka. Sekali lagi, ini tujuannya buka Komal bukan untuk apa-apa, tetapi untuk membantah subhat-subhat mereka yang selama ini mereka selalu framing kepada kita. Mereka selalu framing terhadap Islam pengecut. Mereka buka Komal, suka-suka hati kepala otak mereka aja menafsirkan Al-Quran, suka-suka hati kepala otak mereka aja menafsirkan hadis. Di sini kita memberikan kesempatan kepada umat Kristen yang selalu membuka Komal, menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Silakan, 1000 pertanyaan, 1000 akan kami jawab. 1000 pertanyaan, 1000 akan kami jawab dengan data, bukan asumsi, karena ini bukan warung kopi, ya. Silahkan kalian bertanya sepuasnya kepada Bang Juma. Ketika kalian menghujat,
urusan samaku. Ketika kalian menghujat, urusan samaku. Kalau kalian mau diskusi santun, silahkan ya. Tapi kalau kalian menghujat, congorku lebih keras. Tadi aku makan congor babi, paham kalian ya? Macam babi congor aku nanti kalau kalian menghujat. Macam congor babi aku buat. Beb. Nah, mana Edis TV yang selalu katanya congornya hebat? Mana anak Batak? Mana Livin? Mana Mikana? Mana Bom Bom? Mana CP? Mana Raja Debat? Semua kita tentang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita mengharapkan mereka. Ayo, semuanya itu mana? Kita tantang. Kalau anggar jago kepada orang sok jago gak ada salah. Kita mau anggar jago terhadap orang yang sok jago gak ada salahnya. Mana mereka, kita tantang sini mereka. Mana? Berani kalian? Beserak kalian kami buat. Beserak. Kalian selama tidak menghujat, kami layani dengan baik. Tidak akan kami kick dan tidak akan kami mute. Kalian mengatakan kami keroyok, cukup aku dan Bang Juma saja berdua. Gak ada lain, 6 slot. Tapi kalau kalian tidak berani naik juga, ya udah kita tunggu, udah kita undang. Tidak berani naik juga, jelas. Yang pengecut siapa? Karisten. Yang pengecut siapa? Pendeta. Jelas? Jelas. Pengecut, mereka yang pengecut. Jadi gak usah lagi saudaraku yang muslim terutama Islam semuanya terutama blokir saja akun mereka udah. Gak usah ditonton lagi ya. Gak usah ditonton lagi. Gak perlu lagi ditonton. Biarkan mereka punah. Ya, lanjut Bang. Oke. Ayo teman-teman semuanya, perkenalkan kami adalah utusan Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan selama 2000 tahun lebih. Halo, Perkenalkan, selamat nama saya. siang, salam kenal semua. Ya, siang Mami. Halo, Halo. iya siang, salam kenal. Iya, kenal. Salam siang. Iya, selamat siang. Ya, siang selamat. Siang-siang aja. Iya, siang selamat sama saja. Ya. Gimana Bang? Bang Mami. Jadi di sini konteksnya apa? Tentang Yesus dan Isa atau gimana? Iya, terserah aja. Itu Yesus dan Isa juga boleh. Isa dan Yesus boleh. Yesus dan Isa juga boleh. Yesus Isa boleh. Isa Yesus juga boleh. Lanjut. Atau bahas Yesus saja pun boleh. Boleh ya? Oke, saya tergantung. Saudara saya yang datang mau bahas apa? Silakan. Siap saudaraku. Ya. Ada ayat yang Yesus berkata ya, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah. Coba abang jelaskan itu. Oke, baik. Aku bukan dari dunia ini. Maksudnya ajaranku. Kenapa? Karena faktanya aku keluar dari rahim Maria. Itu satu. Berarti yang dimaksud dari atas itu adalah firman yang diterimanya sebagai nabi, sebagai rasul. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara 2 Korintus 15 nomor 48, Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Jadi Yesus itu diibaratkan adalah makhluk atau nabi yang berasal dari langit. Ya, silakan. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih. Dan ada satu lagi, dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, terus apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Karena di situ belum ada Yesus, dia di situ. Bahwa yang saya mau sampaikan Yesus itu adalah perkataan Allah sendiri. Iya, betul. Dan pada saat firman bersama-sama dengan Tuhan, Yesus belum ada di sana. Nanti di data nomor 14 dan firman perkataan Tuhan itu menjadi Yesus. Ya, sangat luar biasa, benar. Ya. Dan ada satu ayat lagi Bang. Ya, silakan. Seringkali abang mengatakan bahwa di dalam Bible banyak ada kata utusan, dan makanya saya mau bawa ayat ini. Hidup yang kekal itu hanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan, benar? Betul.
Jadi mau hidup kekal, kita harus mengikuti Yesus sebagai utusan saja, bukan sebagai yang lain. Ya, lanjut. Jadi pertanyaan saya simpel, di dalam Yesus ada hidup kekal nggak, Bang? Coba jawab. Di dalam pengajaran Yesus, orang bisa mendapatkan hidup kekal, betul. Amin, amin, luar biasa, Bang. Ya. Abang jawab tepat sekali, luar biasa. Ya, amin. Oke, berarti abang memang benar-benar memahami isi Bible. Ya, ya betul, memang. Terus? Jadi simpel saja, berarti ikut pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal juga, karena betul sekali, betul. Yesus adalah perkataan Allah sendiri kan, Bang? Ya, betul. Oke. Terus? Jadi kalau ini berarti semua yang ini orang ke mengikuti gereja ajaran ngapain, Yesus, Bang? Hari Bang? Minggu itu orang ke gereja ngapain? Kalau hari Minggu orang ke gereja ibadat, Bang. Kok ibadah? Katanya Yesus itu jalan. Yesus itu rasul, kenapa ke gereja? Ya, oke, Bang, saya jawab itu. Tapi Ya, tadi karena katanya Yesus dalam diri Yesus Ya. itu ada hidup kekal. Tapi kenapa ke gereja? ya, karena Yesus, Hubungannya coba. Karena Yesus juga pergi ke bait suci waktu 2000 Iya, tahun bait lalu. suci. Ya, bait sucinya orang Yahudi tempat Yesus itu disebut sinagoge. Orang yang tidak bersunat gak boleh masuk ke dalam. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci. Nah, sekarang ketika Yesus itu adalah hidup kekal, kenapa justru Kristen ke gereja? Itu loh, Bang, pertanyaan saya. Kalau Kristen ke gereja itu kalau harus sunat atau nggak bisa sunat, gimana, Bang? Nggak ada, gereja itu kan beda. Kalau di bait suci harus sunat. Kalau gereja kan bukan bait suci, Bang. Beda. Nah, yang jadi permasalahan Yesus ini hidup kekal. Kenapa justru ke gereja? Apa hubungannya coba? Iya, betul, benar sekali yang abang bawakan ini, karena kalau mau masuk gitu bait dong. suci harus sunat. Nah, itu dia masalahnya. Kan gereja bukan bait suci. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus itu hidup kekal, kenapa justru orang Kristen ke gereja? Mau ngapain di sana? Oke, saya bisa jawab pertanyaan abang ini. Ketika abang silakan. mengatakan bahwa aula itu kekal, apakah tidak bisa sholat lagi? Apa hubungannya nih? Yesus aja yang hidup kekal itu, Matius 26 nomor 59 nomor 39, sujud dia, kekal dia. Orang yang kemudian menjadi pengikutnya mendapatkan hidup kekal, sementara Yesusnya sendiri sholat, sujud. Itu gimana itu, Bang? Oke, abang mengatakan bahwa Yesus sujud dan sholat. Dan Yesus juga sempat berdiri cara tangannya seperti yang dilakukan Muslim, ya. Iya, mengangkat kedua tangan, lalu maju ke depan, mengangkat kedua tangan, lalu sujud. Menghadap ke langit. Ya, Tapi mengadakan tangan ke langit. Tapi abang Yohanes tahu nggak 17. waktu di Taman Getsemani, Yesus cara berlari gimana waktu dia mau ditangkap? Yang jelas Yesus ketika menteorikan dan mempraktekkan adalah dia maju ke depan, lalu mengangkat tangan dan bersujud dan berdoa bersungguh-sungguh kepada yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, sekarang apa hubungannya ke gereja coba? Karena Yesus hidup kekal. Oke. Oke, sepakat kita. Artinya yang mengikuti perkataan-perkataan Yesus akan memperoleh hidup kekal. Nah, sekarang permasalahannya apa hubungannya, kenapa justru kalian ke gereja? Itu loh yang jadi masalah. Oke, ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya, Bang Juma. Ayatnya mengatakan Ya, silakan. bahwa di atas batu karang ini didirikan gerejaku. Ya, itu untuk Petrus kan? Di Petrus, Petrus. Ya, Petrus. Oke, pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus itu Petrus. Ingat, di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti gereja yang dibangun Petrus atau rumah ibadah yang dibangun Petrus itu adalah bait suci, bukan gereja. Karena yang harus masuk ke sana adalah orang yang sudah bersunat. Nah, sedangkan rumah atau gedung yang dimasuki oleh orang yang tidak bersunat itu adalah najis. Haram hukumnya kemudian. Baca di Yehezkiel 44 nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Marah kali Tuhan ketika orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itu nggak boleh. Nah, apa hubungannya Yesus hidup kekal? Kenapa justru ke gereja?
endang ning nong, endang ning. Itu ngapain ke gereja kayak gitu? Apa hubungannya dengan Yesus? Sekarang gini, kalau begitu ada sebagian besar yang tidak sunat, ada yang sunat. Gimana ini pendapat abang? Kalau ada sebagian yang sunat, sebagian tidak sunat, gimana kalau masuk di dalam bait suci? Ya, itu dua-duanya kena neraka itu. Yang pertama, orang Kristen bersunat, maka dia akan melanggar perintah Paulus sebagai rasulnya Kristen. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, itu bagi yang bersunat. Bagi yang tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi serba salah. Yang mana Anda ingin ikuti? Perintah Tuhannya Yahudi atau perintah Paulus? Kalau Anda ikuti perintah Paulus, jangan bersunat. Kalau Anda sudah terlanjur bersunat, Anda cari paha ayam, sambung kulup Anda. Nah, saya tidak menjamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Kan gitu. Iya, Nah, kalau Anda mengikuti Tuhannya Yahudi, silakan Anda sunat. Tinggal dipilih. Ya, saya akui apa yang abang narasikan itu kebenaran. Tapi betul. Tapi nah, Anda sendiri sunat atau tidak? Tapi kita harus mengikuti yang mana, Paulus atau Yahudi? Nah, sekarang yang Anda ikuti siapa? Yang saya, karena Yesus kan orang Yahudi, saya ikut Yesus lah, perkataan Yesus. Berarti Anda sunat? Ya, saya sunat. Nah, Paulus mengatakan Yesus tidak berguna bagi Anda kalau Anda bersunat. Gimana dong? Sambung bulu ayam, paha ayam. Berarti saya berguna bagi Allah lah. Saya berguna bagi Allah. Nah, tapi Paulus mengatakan Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Gimana dong? Nah, sekarang gini, saya kan bilang saya percaya perkataan Yesus, apa yang dikeluarkan oleh. Berarti Anda tidak taat Paulus. Berarti Anda tidak taat Paulus. Ya, saya. Anda enggak taat Paulus. Enggak ikuti perintah Paulus. Iya, saya ikuti perintah Yesus saja, benar sekali. Berarti percuma dong Paulus ini melantik dirinya menjadi rasul kalau Anda tidak taati. Karena di situ ada 2 mata rantai pengajaran yang bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengatakan jangan sunat. Gimana dong? Nah, ya, kalau Anda sudah membatalkan ajaran Paulus, maka Kristen gulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas fondasi pengajaran Paulus, bukan berdiri di atas fondasi pengajaran Yesus. Kalau jika saya berdiri di atas fondasinya pengajaran Yesus, gimana bang? Coba. Nah, kalau Anda masuk ke dalam pengajaran Yesus, Yesus ya, tak mengenal Anda. Hanyalah daripada kalian semua adalah ya, karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke bang, saya bisa jawab bang, sabar. Ya. Jika abang mengatakan Yesus hanya diutus ke Bani Israel, hanya untuk Bani Israel, kenapa pengajaran Yesus itu harus menyebar ke dunia? Itu saja, simpel bang. Karena Bani Israel sudah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Ya, luar biasa. Nah, sekarang apakah Anda Bani Israel? Kalau Bani Israel sudah menyebar ke dunia, apakah yang mengikuti pengajaran Yesus mendapatkan hidup yang kekal? Yes, Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu pasti. Oke, satu pertanyaan untuk abang lagi. Apakah Bani Israel semuanya sunat atau tidak? Kalau Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat pasti sunat. Jadi gimana nih, kalau yang sunat yang benar atau yang tidak sunat? Semua tadi abang mengatakan serba salah. Kalau orang Yahudi harus sunat, wajib. Karena itu adalah perintah Tuhan untuk kakek mereka dan turunan mereka secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Kejadian 17 nomor 14. Kalau menurut tradisi Yahudi atau menurut kitab Yahudi, bang? Itu karena sudah dilakukan secara turun-temurun, maka dia menjadi tradisi, menjadi budaya. Oke, siap. Berarti kalau saya simpel saja ya bang, mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus? Kan... Ya sudah, kalau Anda mengikuti perkataan Yesus berarti Kristen gugur. Tutup gereja. Ikutilah kemudian semua ucapan Yesus. Berarti Anda harus ke sinagoge. Jangan ke gereja, gereja tutup. Atau jadikan aja diskotik, atau jual aja ke Bang Suma, kan gitu. Sinagoge di mana bang? Sinagoge itu di Tanah Suci atau gimana bang?
Kalau sinagoga itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, masalahnya sekarang di kota kita di Indonesia ini jarang sinagoga. Adanya cuma di Manado kalau nggak salah ada, dan di Jakarta juga ada. Makanya teman-teman Yahudi itu seringnya ibadahnya di masjid. Mereka kalau lagi mau tefila, mau ibadah, kemudian mereka tidak menemukan masjid, sinagoga, bait suci atau bait Allah, mereka mencari masjid. Karena menurut mereka masjid itu adalah tempat memuji Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, mereka nggak masuk ke gereja karena menurut mereka gereja itu adalah tempat menyembah dewa-dewa Roma. Oke. Nah, oke. Apa jaminannya di dalam Muslim bahwa keselamatan itu benar-benar ada? Ya, di dalam Muslim keselamatan itu benar ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dah, selesai. Amin, luar biasa. Nah, luar biasa emang. Jadi sekarang yang jadi masalah ini saudara Kristen kita. Satu lagi pertanyaan Bang, kalau begitu apakah seluruh umat Muslim mendapatkan keselamatan yang kekal? Jelas, iya, pasti itu. Selama mereka tidak murtad, selama mereka mati tidak dalam keadaan kafir, mereka pasti selamat. Itu adalah warisan dan simpul Allah kepada umat Islam. Siap Bang. Jika seorang Muslim mati dalam keadaan belum bertobat, gimana Bang? Dia belum bertobat. Nah, itu kenanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya kemudian dan memasukkan ke dalam surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika fawzul azim. Barang ketika hari di mana manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat, hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan, dan Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh ketika dia masih hidup, akan aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga, hidup kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Tuh, itu adalah sertifikat surga untuk umat Islam. Dan itu tidak ditemukan di ajaran Kristen. Tak ada yang kayak gitu-gitu. Walaupun dia meninggal belum bertobat juga, dia akan mendapatkan keselamatan selagi dia Muslim. Kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, namun kemudian ada dosa yang dia bawa, itu kami serahkan kepada Allah. Tapi Allah bukanlah seorang politikus. Allah itu pencipta alam semesta yang ketika Allah berfirman atau berkata, maka janjinya itu adalah hak, janjinya itu pasti betul, janjinya itu pasti benar. Tidak mungkin Allah pencipta alam semesta yang maha benar ini ingkar terhadap janjinya. Allah mengatakan, barang siapa wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan wa yukaffir an sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh, begitu ia mati, maka aku akan hapuskan dosa-dosanya. Berarti dari narasinya Bang Juma, saya memahami satu poin di sini ya. Berarti mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah mendapatkan keselamatan, luar biasa. Iya, betul. Salah satu ending daripada pengajaran Yesus itu adalah masih banyak hal. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk surga. Berarti menurut Yesus, syarat untuk masuk surga harus beragama, di mana agama itu harus lebih baik, lebih teratur, lebih komplit ajarannya daripada ahli Taurat. Nah, agama mana itu? Berarti Yesus mengajarkan kita harus memilih agama kalau mau selamat. Nah, ikutilah ajaran Yesus, yaitu beragama dengan agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Sekarang agama mana yang lebih baik dari Taurat? Kristen tidak mungkin, karena Kristen bukan agama. Syarat untuk lebih baik jadi ahli Taurat itu harus agama. Nah, satu-satunya agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu hanya Islam. Maka Yesus mengajarkan apa? Yohanes 10 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, Islam damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Maka hidup setelah Yesus, semua pengikut Yesus wajib hukumnya masuk kepada agama Islam. Karena dengan masuk ke agama Islam, orang-orang akan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Nabi, dia adalah Rasul untuk Bani Israel, dan Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar, tak ada Tuhan lain. Maka syarat untuk menjadi pengikut Yesus untuk hari ini, zaman ini dan sampai kiamat, syaratnya mutlak dia harus syahadatain.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak bisa orang masuk surga lagi kalau tidak mengikuti itu, karena pulangnya hanya ada di situ. Demikian. Luar biasa Bang. Berarti bahwa kesimpulannya bahwa Yesus datang bukan membawa agama, tapi dia menyuruh kita memilih agama mana yang benar bagi pengajaran Yesus. Tapi ingat Bung, ingat Yohanes 10 nomor 27, Yesus mengajarkan agama damai sejahtera, shalom, Islam. Shalom. Ya, luar biasa. Ya. Iya, Shalom. harus Islam, nggak boleh yang lain. Kalau Shalom. percaya kepada Yesus, maka harus endingnya Islam, nggak boleh yang lain. Ya benar juga apa yang Bang katakan, karena Oh, kalau harus benar Bang, harus benar. Kita nggak boleh asal-asalan. Wajib mutlak benar, nggak boleh tidak. Harus benar, karena kita bukan penyesat. Kita kasih kepada orang Kristen sehingga kita hadir untuk mengajarkan ini loh. Kalau ingin menjadi pengikut Yesus yang setia, masuk Islam. Gak ada di luar Islam, gak ada. Pengikut Yesus, Yahudi nggak mungkin. Yahudi adalah kelompok yang menghina Yesus, menghujat Yesus, menistakan Yesus. Kristen hanyalah penumpang yang membawa-bawa nama Yesus untuk melegalkan ajaran Roma Yunani kuno, yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga di Kristen ada muncul Trinitas, Bapa, Anak, Roh. Itu adalah ajaran leluhur dari Romawi. Tapi kalau di Islam, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu mutlak, gak boleh tidak. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa kalian peroleh, yaitu dengan apa? Dengan mengimani, mengenal Tuhan yang mengutusku satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu adalah gaungan iman umat Islam. Gak boleh keluar dari konsep itu, gak boleh. Makanya ketika orang Kristen itu ngotot, kami katakan yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu, Yesus bintang timur, yang ngaku-ngaku sebagai Yesus anak Daud, sebagai bintang timur, bintang gilang gemilang yang datang di Pulau Patmos. Dan itu bukan Nabi kami, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, bukan. Tapi itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan akan datang, Yesus palsu yang akan mengaku sebagai aku dan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang kalian ikuti. Sedangkan Yesus aslinya itu adalah Muslim. Masih ada titisan ajarannya Paulus yang mengatakan Yesus itu Muslim. Contoh di Ibrani 5. Di Ibrani 5 nomor 7. Itu bukan ajaran Paulus, tapi itu adalah kitab Ibrani. Itu tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Ibrani 5 nomor 7 menerangkan Yesus adalah anak yang soleh. Berarti dia Muslim. berarti di dalam Muslim mengikuti pengajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah. Benar sekali, Masya Allah. Betul sekali, betul. Kalau dipikir secara sederhana, itu memang benar juga, karena apa yang Yesus ajarkan kita harus ikut. Ya, betul sekali, betul. Kalau kita membantah apa yang diajarkan Yesus, apakah selamat? Oh, nggak bisa selamat. Kan sudah dikatakan, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menegarkan hambanya yang tunggal satu-satunya pada masa itu. Tak ada hamba lain, hanya dia satu-satunya utusan pada masanya yang mengajarkan, barang siapa yang percaya kepadanya yang peroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Harus percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Aku utusan Tuhan, aku nabi Tuhan, aku hamba Tuhan. Jadi kalau ada yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu menyalahi konsep. Itu keluar dari koridor. Gak boleh. Makanya kedatangan kami sebagai umat Islam mengajak saudara-saudara Kristen, ayo mari jadi pengikut Yesus yang benar. Jangan menjadikan nama Yesus itu sebagai alat untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi. Kalau mau mendengarkan kebenaran sejati itu sakit ya? Oh iya, pasti bang. Makanya kami umat Islam itu sedih, iba, kasihan dengan teman-teman Kristen yang lebih cenderung kepada pengajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Tapi nama Yesus itu diambil sebagai aksesoris, sebagai pelengkap, agar dianggap bahwa mereka ke gereja itu menyembah Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu ada. Mana ada Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Justru hidup kekal itu menyembah satu-satunya Tuhan yang Yesus katakan di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Di ars. Gak bisa di bumi, gak ada Tuhan.
lebih gampang dapat hidayah karena orang Katolik ini cenderung menggunakan akal. Kebanyakan yang saya syahadatkan itu dari Katolik, karena mereka orang Katolik ini tidak mau terpenjara oleh doktrin dan dogma. Mereka senantiasa dinamis di dalam mengembangkan keimanan mereka. Mustahil kemudian Tuhan datang mati bla 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 bla. Makanya banyak orang Katolik itu yang bersyahadat. Betul sekali Bang. Iya. Jadi memang ya kebenaran sejati itu kalau kita mengetahuinya sungguh sangat sakit. Kalau kebenaran bahwa Muslim mengatakan bahwa mengikuti ajaran Yesus dan mengikuti kehendak Allah, amin. Simpel saja Pak. Betul. Iya, harus begitu memang. Makanya Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 16? Benarlah yang apa kalian katakan itu adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penolong lain itu, penghibur itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, maka ikutilah dia. Karena dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Ikutlah sama dia. Ikut sama siapa? Penolong lain yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Tuhan, mengajarkan segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi sayangnya kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran. Ya, keadilan, jangan begini, jangan begitu, ini haram, ini halal, dan seterusnya. Karena dia mengisapkan dunia akan dosa-dosa. Bukan menghapuskan semua hukum-hukum Tuhan, lalu mengatakan semuanya sudah dibebaskan, semua sudah dibatalin. Tidak, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti kita harus hidup lebih tertata dari orang Yahudi. Kita harus hidup lebih tersusun, lebih rapi cara ibadah kita, hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita kepada manusia daripada orang-orang Yahudi. Sedangkan cakupan pengajaran orang Yahudi hanya bersifat sukuisme, ajaran Bani Yakub saja. Sedangkan yang datang ini adalah untuk seluruh dunia. Nah, ajaran mana yang diperuntukkan untuk seluruh dunia? Alhasil, itu hanya adalah Al-Quran. Luar biasa Bang. Iya, begitu Ternyata saudaraku Mumi. kebenaran sejati itu sangat menyakitkan hati ketika kita mendengarkan. Karena Bang, karena saya dari lahir sudah mendarah daging dari Katolik. Cuman saya naik sini, saya ingin mencarikan kebenaran sejati Bang. Saya tidak. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tidak berpikir. Mudah-mudahan, saya doakan, mudah-mudahan sahabatku ini dapat hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Bang. Karena bagi saya seperti yang Abang katakan, agama saya saja saya belum urus benar, apalagi saya mau menghujat itu kan saya sudah berdosa. Ya, betul. Karena saya naik di sini hanya mau mendengarkan kebenaran sejati, ternyata sakit sekali kebenaran sejati itu setelah dikatakan oleh Abang. Iya, cobalah bayangkan saudara, ketika Yesus mengatakan ajaran benar itu ketika datang sang pembawanya, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Dia akan memuliakan. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Inni abdullah atani al-kitab wa ja'ala dinabiyan. Aku ini adalah hamba Allah yang suci. Coba, malaikat Roh Kudus mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia yang suci. Ketika dikatakan Nabi Isa itu manusia suci, berarti dia tidak terkutuk. Sedangkan di agama saudara, Yesus dikatakan manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Bayangkan aja nih, Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus mati terkutuk? Karena Yesus menanggung semua dosa-dosa orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Orang Roma membunuh ibunya, orang Roma memperkosa anak kandungnya, orang Roma membunuh bapaknya, orang Roma mencuri, merampok, bla bla bla. Semua dosa-dosa mereka itu ditanggungkan kepada Yesus. Ini apa namanya, Bang? Sedangkan Yesus itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu dikatakan sebagai hamba yang suci. Sama seperti di Al-Quran. Surah Maryam ayat 19 dikatakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu, memberitakan tentang lahirnya seorang manusia suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi dia ketika Yesus mengatakan dia akan memuliakan, tempat dimuliakan Yesus itu hanya di Islam. Di Kristen Yesus diludahin, diaminkan. Yesus ditampar, diaminkan. Yesus ditonjok, diaminkan. Yesus ditelanjangin, diaminkan. Yesus digantung, diaminkan.
Berarti Iya, Bang. Kristen dalam konsep imannya berkongkok-kongkok menghina Yesus. Kalau di Islam tidak. Dia akan datang memuliakan aku. Nah, yang datang memuliakan Yesus hanya Islam. Makanya umat Islam itu 24 jam. Kami di sini mencak-mencak. Bahasa semua kami keluarkan. Kenapa? Karena kami sedang memperjuangkan kesucian Yesus. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus adalah manusia suci. Dia manusia benar. Dia adalah orang yang berbicara tentang kebenaran. Kok dianggap manusia terkutuk? Supaya dia jadi Tuhan. Padahal sesungguhnya konsep itu adalah konsep Roma Yunani yang membungkus diri dengan mengajarkan ajaran Yahudi. Seperti itu, Bang, saudara. Waduh, luar biasa ajaran Yesus. Abang, aduh. Kebenaran sejati itu benar-benar ada. Hari ini abang mengatakan semuanya tentang kebenaran. Oh iya dong. Iya. Itu dia intinya itu di situ. Cuman ini kalau teman-teman Kristen penghujat, kalau kita luruskan ajaran Yesus mereka marah. Dibilang kita nggak paham, dibilang kita tidak mengerti. Padahal Islam datang ini diutus oleh Allah untuk meluruskan apa yang dibengkokkan oleh umat terdahulu tentang Yesus. Coba. Apa yang abang jelaskan? Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah itu. Simpel sekali bang, saya sangat paham, bahkan sederhana sekali. Abang jelaskan ini sangat jelas. Nah itu dia makanya. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Nah, Kristen datang, apakah memuliakan Yesus? Tidak. Kristen marah kalau dikatakan Yesus itu tidak mati terkutuk. Inilah ajaibnya. Harus mati terkutuk Yesus itu. Nah, katanya Yesus datang, ketika datang kebenaran itu akan memuliakan. Memuliakan berarti tidak menghinakan. Memuliakan berarti mensucikan. Memuliakan berarti membersihkan dari hujatan-hujatan. Nah, Kristen justru tidak. Kristen justru mengambil hasil daripada penghinaan-penghinaan yang orang-orang Yahudi dan Romawi lakukan terhadap dirinya. Contoh misalnya, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, orang Kristen mengaminkan. Berarti orang Kristen mengaminkan kalau Yesus itu adalah manusia terkutuk. Sedangkan umat Islam tidak. Umat Islam mengajarkan Nabi Isa itu Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan itu umat Islam tidak sembunyi-sembunyikan. Umat Islam gaungkan kemana-mana. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang suci. Nabi yang kemudian disucikan oleh Allah, yang diutus kepada Bani Israel. Tanpa dosa, tanpa cacat, tidak pernah kemudian dizolimi, dinistakan. Qala innama ana rasulu rabbi li'ahbalaki gulaman zaqiyya. Sesungguhnya aku Roh Kudus berkata kepadamu, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa lahirnya seorang anak laki-laki yang suci yang bernama Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih atau Yesua Habasyah. Itu jelas itu. Makanya kami terluka ketika orang-orang Kristen mempertahankan Yesus itu mati terkutuk loh. Kami sakit. Enggak dong. Yesus itu kan orang suci. Yesus itu kan orang terpelihara. Lisannya, perbuatannya, tangannya, kakinya dipelihara oleh Allah. Bagaimana mungkin kemudian dia mati terkutuk? Dibunuh oleh para penjahat. Dibunuh oleh orang-orang kafir. Demi nafsu syahwat mereka. Demi politik propaganda mereka. Masakan utusan Tuhan yang suci, yang terjaga, yang dimuliakan, yang kemudian terkemuka di dunia akhirat, lantas kemudian dibunuh demi untuk memenuhi nafsu syahwat orang-orang Roma supaya Tuhannya bangkit menjadi Tuhan. Roma 10 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba bayangkan itu. Itu penghinaan yang benar-benar nyata. Jadi kalau ingin mencintai Yesus, tempatnya hanya di Islam. Karena di Islamlah umatnya, kaumnya, mulutnya basah dengan memuliakan Yesus. Mulut saya nih, ya, congor saya nih, siang malam tak pernah berhenti membicarakan tentang kemuliaan Yesus. Yesus itu tidak dihina, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak digantung, Yesus tidak dibunuh. Yesus adalah manusia suci, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah orang yang terkemuka. Basah mulut saya ini setiap saat untuk membahasakan bahasa-bahasa mulia untuk Yesus. Tapi Kristen tidak. Kamu tidak mengerti Bang Suma. Yesus itu adalah orang yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa kami. Itu kan. Ingin kali dia.
Dosa-dosanya diambil alih oleh Yesus. Berarti Yesus kalah di neraka dong, karena semua dosa ada di pundaknya. Sedangkan dosa pencuciannya itu di neraka. Nah, inilah konsep yang harusnya kemudian kembali dipelajari dengan baik oleh saudara-saudara kita Kristen. Saya kira demikian. Dinda, Bang Blokir silakan. Ya. Bang Momi Nazaret. Waduh, keren Bang ya. Memang kebenaran itu pahit ya Bang ya. Pahit Bang. Pahit ya. Tapi ya lah, kalau ditelan pahit Bang dirasa, tapi setelah sudah ditelan lega rasanya Bang. Betul Bang. Dunia itu memang itulah memang pahit Bang. Tapi kami berharap Bang ya, saudaraku terkhusus Abang mendapatkan hidayah, karena kita mati nggak tahu kapan Bang. Ya, kita nggak tahu kapan kematian itu. Bisa saja 1 jam lagi, bisa juga sebentar lagi. Selagi kita hidup diberikan kesempatan oleh Allah, di situ juga kita mencari kebenaran Bang. Nah, di situ kita mencari kebenaran Bang. Jangan sampai ketika kita nanti sudah menyesal, datang kematian, kita tidak bisa lagi untuk hidup kembali lagi. Memohon 1 detik saja terhadap Allah, nggak bisa. 1 detik, ya Allah, izinkan aku 1 detik saja untuk aku mengabdi kepadamu ya Allah. Izinkan aku hidupkan di dunia. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan izin lagi. Nah, jadi disinilah kesempatan perlunya kita edukasi, perlunya kita buka diskusi di sini. Tidak ada hujatan untuk mencari kebenaran. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Tetapi inilah Islam, agama rahmatan lil alamin, menyampaikan kebenaran walaupun 1 ayat tanpa harus menambahi dan mengurangi. Inilah ajaran Islam. Mengajak saudara-saudaraku jangan sampai tersesat, jangan sampai masuk neraka, agar kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Itu selagi kita di sini selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita dan istri kita, agar kita bersatu bersama mereka di dalam surganya Allah. Itu dia. Karena dasarnya Tuhan kita cuma satu Bang. Momi. Untuk selanjutnya Abang silahkan renungkan ya, minta kepada Tuhan ya, agar hidayah itu diberikan cepat. Karena begini Bang, orang-orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya, tertutup diri. Coba begitu orang masuk Islam, semuanya Bang, semua orang yang bersahadat itu, mereka semua jawabannya bukan ngarang-ngarang nih Bang, bukan ngarang-ngarang. Contoh banyak di sini komal-komal, dia darinya penghujat Islam, tiba-tiba dia diberikan hidayah, kemudian dia bersahadat, kelegaan apa ya, rasa plong dirinya itu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kelegaan hatinya ketika dia bersahadat masuk Islam. Nah, itulah dia. Allah mengatakan orang-orang kafir itu telah menutup hati dan pikirannya, mengunci hatinya. Jadi ketika dia bersahadat, lega rasa hatinya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kelegaan hatinya, plong. Nah ini dia, itu semua Bang, itu semua bagi orang-orang yang bersahadat dan mualaf. Itu yang kita cari Bang, ketenangan ya. Mana lebih kita pilih, tenang atau kaya? Sudah pasti tenang. Walaupun hidup susah, tapi kita tenang, daripada kaya belum tentu tenang. Iya Bang, tenang, hanya mencari ketenangan Bang. Benar, itulah Bang, itulah kita cari ketenangan Bang. Mudah-mudahan Abang mendapatkan hidayah. Mana kira-kira Abang yang belum puas lagi, silahkan tanya Bang. Saya sampai Bang, jujur Bang, saya sampai menusuk di hati, sampai sumsum tulang retak semua Bang, menerima kebenaran. Masya Allah Bang, itulah memang Bang, baguslah retak sekarang daripada retak dalam kuburan Bang. Nanti sumsum Abang retak di buat malaikat Bang, ya kan? Nah bagus sekarang, lebih sekarang pahit. Kalau dalam kuburan memang sudah terlambat Bang, apalagi yang iya, dalam kuburan Bang, kayak tadi saya katakan, dikasih 3 pilihan, mau retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala katanya. Masih enak kita, kan? Mana Bang pilih? 3-tiganya nggak ada yang enak. Aduh, daripada retak di dalam kuburan, lebih bagus retak perasaan sekarang, kan begitu. Makanya kami di sini keras demi untuk kebaikan. Belum seberapa perkataan cacian makian kami terhadap umat-umat Kristen dibanding pedihnya siksaan Allah itu. Sekali lagi, belum seberapa cacian makian kami terhadap umat-umat Kristen dibanding pedihnya siksaan Allah terhadap kalian.
Itu loh bang, belum seberapa. Makanya lebih bagus sakit di sini, lebih bagus sakit di sini daripada nanti setelah mati baru kita rasakan. Ingat, Islam itu dikatakan agama, cuman Islamlah satu-satunya agama. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Islam. Islam itu selama tidak menduakan Tuhan pasti masuk surga. Konsep keselamatan di Islam itu sangat logik. Islam dulu harus menggunakan akal daripada hati. Setelah sudah masuk akal baru masuk ke hati. Simple kok konsep keselamatan di Islam. Simple kok. Abang udah berumah tangga? Belum bang. Belum ya bang? Oh iya masih lajang abang ya? Masih lajang ya? Iya bang. Itu lagi. Itulah. Belum lagi di Kristen bang nggak boleh cerai, ya kan bang? Nggak boleh cerai Iya kan? bang. Betul bang. Betul. Jadi banyak juga itu salah satu ya kejadian yang tidak boleh cerai nih. Banyak orang yang mengeluh apalagi istri-istri nggak bisa bercerai. Coba apalagi perempuan. Perempuan itu bang ya kalau sudah suaminya ketahuan selingkuh, ya misalnya selingkuh, kita nggak tahu nih kan. Karena menurut survei wanita lebih banyak dan Nabi Muhammad juga mengatakan di akhir zaman nanti wanita lebih banyak daripada pria. Sekarang ini tengok bang, wanita-wanita bang, ya kan, wanita-wanita pakaian suka hati. Jadi kita laki-laki namanya normal ya kan bang, normal. Selera sama cewek digoda, nah ketahuan sama istri. Yang namanya perempuan, kalau sudah suaminya ketahuan selingkuh, bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Itulah perempuan, kodratnya kan. Dia memang bisa memaafkan, oke aku maafkan kau karena kau ketahuan selingkuh, tapi nggak bisa melupakan, begaduh aja, berantem saja, kan nggak ada ketenangan. Mau cerai nggak bisa. Contoh bang, aku nggak bisa cerai kan? Iyalah, nggak bisa cerai. Contoh gini bang, misalnya aku punya anak bang perempuan ya kan, anakku perempuan menikah, aku di Kristen ya kan, aku sebagai orang tua ya kan menikah, rupanya di KDRT sama suaminya, dipukulin, berantem, udah datangin lah, datanglah pendeta datang, ya kan, pendeta datang, sabar, ini memang ujian dan cobaan, kata pendeta tuh, sabar, Roh Kudus belum bersamamu. Kemudian pendeta berharap, datang Roh Kudus untuk mau bersabar, begitu pendeta ngomong kayak gitu bang, ada aku kutikam pantat pendeta tuh, kutikam, cepat katanya, ya, kutikam lah, kau enak aja Roh Kudus ya, aku bilang, kuping anakku udah lepas sebelah, aku dari kecil nggak pernah aku mukul anakku ini, dari kecil nggak pernah aku mukul dia, nggak pernah aku marahin dia, begitu kuserahkan sama kau pukuli dia, terus datang pendeta, sabar, hanya maut yang bisa memisahkan, cucuk pantat pendeta aku cucuk, kepala otak kau sabar, aku bilang, mau kau biarkan lagi anakku lepas kupingnya satu, aku mengurus anakku dari kecil nggak pernah, coba, itulah salah satu bang, ya kan? Ya bang, betul. Makanya abang lah coba sebagai orang tua, anak abang digitukan, siapa yang terima? Nggak terima lah kita sebagai orang tua, ya kan? Nggak terima. Tapi aja nggak terima lah. Tapi alasan Kristen kayak gitu, nggak boleh cerai. Aku pun pening. Cemana coba? Kalau Islam tidak bang, Islam bang enak bang. Gini, namanya kan kita kan mau bahagia bang, ya kan? Misalkan abang dapat yang namanya memulai percintaan itu semua pasti dengan baik. Yang tadinya dia tukang marah karena dia baru kenal sama cewek, baik-baik bang, ditunjukkannya kebaikan semua ya kan? Itu biasa dalam rumah tangga, ya kan? Nah setelah punya anak, berubahlah semua, punya anak berubah. Kelakuan nampak nih, perempuan sudah mulai melempar panci, ngomong lagi, kena panci, aduh, aku lah bang, kena panci aja terus, dihajar pakai panci, coba, ya kita cemana ya kan? Namanya laki-laki bang, kena lempar panci, kadang-kadang malu juga kita ya kan bang? Jadi begitulah, ya kita mau cerai nggak bisa, makan hati aja lah, tekan batin. Tertekan batin lah menghadapi bini. Apalagi di Kristen bang, tahu kali aku gardam kali bini bang. Sini kau. Wah, tahu kali aku bang, ya kan? Nah itulah Islam itu memberikan solusi. Islam itu memberikan solusi. Perceraian, Allah tidak menyukai perceraian. Tetapi ya kan, demi untuk kebaikan, ya kan, agar tidak ada terjadi fitnahan dan segala macam, ya udah jalan keluarnya berpisah. Demi untuk kebahagiaan, kita berumah tangga ini mau bahagia, tapi boleh menikah lagi. Tapi kalau Kristen mana boleh menikah lagi kan bang? Bercerai kan? Udah misalnya suaminya meninggal, pasangannya meninggal, nggak boleh cerai kan bang? Iya bang. Nggak boleh. Itulah makanya nggak boleh kan? Makanya
Nah itu makanya aku kenalan bang sama pedagang timun bang. Kenalan aku di pasar. Aku sering duduk blender. Kau tengok nih blender. Yang paling banyak beli timun ini wanita mukanya petak-petak. Iya, kok petak-petak? Tengok nih. Ya, iya. Aku tanya, Kak Kristen? Aku cuma nanya agama. Kak Kristen? Iya Kristen. Banyak beli timun, korban timun lagi kan kasihan kan? Kenapa nggak boleh menikah? Ya kan? Berzina nggak boleh. Ya kan? Ya kan? Berzina nggak boleh. Tuhan melarang berzina. Ya kan? Tapi kalau sama timun nggak berzina kan? Berzina nggak bang? Udah bang? Kayak timun? Nggak? Hah? Timun kayak timun tuh. Cuman korban timun ya, timun yang korban. Iya, abang. Itulah bang. Nah. Kung abang berkata ini jujur sekali, kebenaran semua kenyataan semua bang. Iya. Betul kan bang? Betul bang. Iya, timun korban. Makanya aku bilang timun korban, kasihan kan? Apa salah timun? Ya kan? Itu. Makanya kalau mereka menikah, ya namanya udah cerai, suaminya menikah. Seandainya gini loh bang, seandainya dia menikah muda, ya kan? Masih umur 25 tahun menikah nih, ya kan di Kristen. Tiba-tiba suaminya meninggal, masih muda juga, bisa saja kan bang, tabrakan, meninggal. Bah, dari umur 25 sampai dia tua nggak kawin-kawin bang, korban lagi timun korban. Mati saja coba bang, mati saja kan? Mati saja. Nah betul. Nah kan mati saja. Kan bisa saja bang. Baru menikah nih umur 25 tahun ya kan? Menikah. Datang suaminya. Tiba-tiba suaminya. Kan banyak kan? Si muda ya kan? Meninggal suaminya. Sendiri dia. Apa? Mau berzina? Berdosa. Gak boleh berzina. Jangan. Timun lagi korban. Kalau terong bang cepat patah. Timun sekarang lagi keren. Timun. Nah ya kan? Cocok. Jangan bang. Itu abang berkata ini terlalu simpel dan jujur, singkat padat jelas. Saya tidak bisa bantah. Mantap, nggak bisa bantah bang kan? Iya, karena saya orang jujur bang, saya orangnya terbuka bang. Mantap. Iya, mantap. Dan itu fakta ya bang ya. Kita kan punya nafsu ya kan bang? Kita kan punya nafsu ya kan bang? Ya, bang. Nah itu fakta ya kan, apalagi wanita laki-laki ya kan, kita punya nafsu. Contoh misalkan kita kawin, abang menikah, istri abang meninggal, istri abang contoh ini kan meninggal. Coba abang sendiri ngapain coba? Ayo, bisa abang kuat, sampai tua nggak ada pasangan, ayo mana? Nggak kuat bang. Sabun lah korban, sabun ya kan, serap apalagi. Nah itulah, jadi itulah bang, Itulah di Islam itu memberikan solusi, bukan berkata kawin cerai tidak. Namanya tidak cocok dalam rumah tangga. Kehidupan ini kan bersilih berganti, ya kan? Silih berganti, ya kan? Nanti di saat faktor ekonomi, apalagi sekarang sebab terjadinya perceraian itu karena ekonomi. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kebutuhan kita perlu. Akhirnya apa? Ribut lah. Udah. Mencari nggak bisa ya kan bang? Iya bang. Nah itulah, jadi makanya pas kali abang sebelum abang menikah nih, sebelum abang cerai, sebelum abang masih lajang, pas kali lah bang. Dan pas kali. Jadi banyak juga bang gini bang, aku bang, teman-teman, aku kan sini kan toleransi bang, ya kan? Jadi banyak juga saudara-saudara kita yang cewek Kristen, dia bang sering berantem, ngadunya ke kami bang. Kita kan bertetangga, ya kan? Dia manggilnya Ito, cemana nih suamiku ribut kali begaduh begini segala macam, aku dipukul. Loh, kami cuma nasihati gini aja. Dia cerai lah, kalau kau nggak tahan ya cerai lah. Nggak boleh, di ajaran kami nggak boleh cerai. Gitu. Loh, jadi cemana? Jadi kau harus ikut menjalani gitu, walaupun laki mau main pukul. Karena laki-laki kalau sudah main pukul, biasa main pukul kan begitu. Jadi terus, bang middle bang. Nah, jadi main pukul. Jadi kayak mana itu? Ya beginilah. Kadang-kadang kami mau cerai nggak bisa. Tanya sama pendeta harus sabar. Jadi pernah bang, ada beberapa wanita bang. Beberapa wanita ketika saya ikut nimbrung kan bang. Nimbrung. Kentutnya bang besar-besar kali bang yang cewek itu bang. Aku juga pening bang. Ada kentut dia nggak malu. Kentutnya bunyinya. Boh. Iya. Kok besar kali kentut kok gak ulang. Boh. Iya. Mana lagi bang katanya, kami kan di ajaran kami kan nggak ada aturan, mau sorong lubang mana pun boleh. Nah itulah, mau sorong lubang mana pun boleh. Kentutnya besar-besar kali bang, aku nggak ngerti. Puh, macam lepas peredamnya. Salam. Iya, kau kok kentut besar kali kan? Salam. Habis salon, tutup salon, tutup. Nanti buka.
Salah. Woi, mana tengok gelap kali? Halo, Gelap kali nih. Woi, ya halo. Congor, Salam congormu jangan terlalu besar, ya. Kau itu jual. Ini pembohong. Ini pembohong. Apalagi? Ini pembohong. Ini mualaf-mualapan. Apa? Ya. Mana bohong? Jangan dibohongi Mana? publik. Mana bohongnya aku? Mana bohongnya Dari aku? omongan kalian, dengar Congor ya. Ini dia nggak ngerti arti Kristen. Panas, panik. Enggak. Mana oke? Saya Ayo kita sebenarnya buktikan. sasaran. Ayo. Kamu bilang tadi ada istri muda, Apa itu? perempuan muda meninggal suaminya, dibiarkan jadi janda. Dalam Kristen kematian boleh bercerai. Ini nggak ngerti Momi ini nggak ngerti. Jadi ini bohong. Di Ini Kristen boleh cerai, yang penting zina. Kematian bisa memisahkan. Kematian bisa memisahkan. Syarat bercerai di Kristen itu adalah berzina. Juma, ini tadi saya mengangkat Itu dalil, dari Congor. Dek Juma, ini saya mengangkat dari Congor. Congor bilang tadi ada meninggal suaminya, dibiarkan. Itu dalil. Dengar Dek Juma. Syarat bercerai di Kristen zina. Makanya saya bilang saya berani taruhan, ini Momi ini mualaf-mualapan. Itu loh. Masa dia nggak ngerti? Momi Bisa mana ada menikah mualaf? dengan kematian? Itu loh. Oke, itu lepaskan karena itu apa? Saya ingin berdebat sama Juma. Baru mau bersyahadat. Saya ingin diskusi dengan Juma. Ayo. Saya harus uruskan kamu karena kalau kamu nggak celaka kamu harus bertobat. Mati Mija. Ayo. Sini. Assalamualaikum Bang Juma. Nah, Oke, kita mulai. Ini yang lainnya ini nggak level saya. Oke, baik. Kita mulai ya. Boleh. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Jawab. Macet, langsung. Akulah Istighfar. jalan. Diam, tapi jawab katanya. Nanti saya nanya juga. Oh iya dong. Ya. Iya dong. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Selesai. Lalu kenapa ke gereja?
Banyak dalil. Belum kau buka, udah kau Kau yang penipu. ngajukan dalil kau baca. Udah kau baca sekarang, agar lebih kau percaya, kau buka di handphone kau satu lagi. Kau ketik situ Al-Masad. Cepat. Saya tidak perlu tahu Al-Quran. Bacakan. Sudah aku bacakan. Udah. Jelas itu. Dikatakan Nabi Muhammad sunat. Kau buka lebih percaya. Coba dah. Buka. Cepat. Beserak kau. Beserak. Beserak kau. Sok-sok nanya dalil. Longor. Sok-sok nanya dalil kau. Kalau kau meminta data, siapkan handphone. Kalian gak akan percaya. Makanya kau ketik di handphone kau satu lagi. Ketik. Kau baca langsung. Aku tinggal sebutkan dalilnya. Udah. Aku gak mau kau bukanya. Beserak kau kalau buka. Dimaki kau mau Google. Dimaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak aja. Hancurlah kau beserak. Al-Masad. Itu saya dalil. Al-Masad. Kena di Al-Masad. Mampus. Ada surah Al-Mampus. Buka kau nggak opname kau. Opname. Enggak. Kadang-kadang ini oten gitulah. Nanti kalau kalian bicara data, ya buka data kalian. Karena kami ini teks original. Nah, udah aku bacakan tadi dalilnya. Udah, kalian minta terjemahan bahasa Indonesia, bukalah handphone kalian. Tinggal kau ketik, ya kan? Kenapa kalian gak mau buka? Kok aku pulang bilang penipu, pembohong. Belum lagi kau buka. Oke, ada lagi Oten? Jadi, inspirasi. Jadi kami di sini, saya membuka komal, memang khusus untuk berdua, untuk menantang Oten-Oten, ya. Umat-umat muslim saya memang tahan untuk tidak naik. Jadi insya Allah saya buka komal ini berkolaborasi kepada guru-guru saya semua nanti. Insya Allah nanti akan kita, ini untuk membantah subat-subat. Tujuan saya ini, saya mengawal terkhusus berdua saja terhadap oten-oten yang lain untuk membantah subahat-subahat mereka, bom-bom semua segala macam. Insya Allah nanti akan saya lakukan bergiliran. Nanti saya juga bersama dengan Ustaz Tata, Ustaz Alif berdua khusus untuk menantang Oten, ya. Kita menunggu mereka yang selama ini mereka memframing. Insya Allah kita punya Islam ini, inilah strategi kita, ya. Jadi mohon Islam, jadi biar supaya nggak dikatakan kroyok, saya mohon sekali lagi yang Islam semua bermohon 1000 jari, bermohon untuk pengertiannya, saling dukung. Yang Islam jangan dulu naik, karena inilah subhat mereka mengatakan Islam tukang kroyok. Jadi kita menunggu kayak Mikana 2 lawan 1. Kalau kita 2 lawan 6 kita tentang. Nah kalau mereka tidak berani, berarti mereka pengecut. Ya paham ya saudara-saudaraku ya. Oke, inspirasi. Oke, izin dibawa dulu ya. Oke. Oke, Sinaga. Halo. Ya. Selamat malam juga. Di malam. Di mana malam? Di mana malam? Ya, silakan Kristen. Di Protestan. Kalau menurut saya percumanya berdebat sama kalian umat Islam ini. Gak ada artinya. Mulai. Benar. Mulai. Soalnya kita beda Tuhan. Ngapain diperdebatkan? Satu Tuhan kita. Beda. Tapi satu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Enggak, beda. Tuhan Kristen sama Tuhan Islam itu beda jauh. Gak usah gini aja lah. Oke, kita uji Tuhanmu ya. Kita banding yuk antara Tuhanmu dengan Nabi kami yuk. Yuk kita uji ya. Ini Nabi ini manusia nih. Oke, sebentar, baik. Oke, antara langit dan bumi kita kasih 10 tiang poin. Tuhanmu Yesus. Tunggu dulu. Gini, aku tanya dulu. Tunggu dulu, Tuhan tadi mau beda-bedakan kan? Enggak, beda. Gak usah sana. Tunggu dulu, diam. Kau tadi mau ngoji ya. Tuhanmu dengan Nabi kami manusia, oke? Tuhanmu tidak pernah jadi pemimpin. Nabi kami menjadi pemimpin. Tuhanmu
miskin, tidak kaya. Nabi kami kaya. Udah, Tuhanmu tidak punya istri. Nabi kami punya istri. Apalagi? Tuhanmu tidak meninggalkan sejarah. Nabi kami, wah, sejarahnya semua ada. Bah, siapa yang kalah? Hah? Siapa yang kalah? Hei, itu antara Tuhan dengan Nabi yang manusia. Siapa yang menang? Nabi kami lah keren. Nabi kami ganteng. Tuhanmu? Kalau ganteng dia kan menikah. Nah, ayo, siapa yang menang? Siapa yang di langit? Siapa yang di bawah? Berserak kau. Itu antara Tuhan dengan manusia perbandingannya. Pernah nggak Tuhanmu jadi pemimpin? Pernah nggak? Menjadi RT aja nggak pernah RT. Pernah nggak Tuhanmu kaya? Nabi kami kaya, pedagang. Apalagi? Pernah nggak Tuhanmu menikah? Nabi kami menikah. Mana salib Yesus? Salib Yesus mana salib? Pindah ke Tarutung di Golgota. Pindah ke Tarutung. Mana bukti sejarahnya? Mana? Nabi kami tengok, kuburannya jadi kelilingin emas, kuburannya bahkan diziarahi sama presiden. Coba kau ketik di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban. Mana sejarahnya? Mana coba? Mana sejarahnya? Serak kau. Itu antara Tuhan dengan Nabi. Konon lagi Tuhan dengan Tuhan. Jauh lah. Pede kali kau. Dah buka mic kau. Bicara kau. Hei. Sinaga. Hei leku. Pingsan. Udah. Siapkan aja. Siapkan aja sepatu kau balik. Kalau udah mati ya, yang kiri di kanan di kiri. Siapkan jas. Ambulan. Wih. Hei, ambulan. Sinaga. Apa yang mau kau menangkan lagi? Apa lagi mau kau hebatkan dari Tuhanmu? Coba apa? Ayo. Dang ning, dang. Apa? Coba. Meninggal. Ya, Marin. Deko. Marin. Enggak. Kok pasrah gitu enggak? Maksudnya? Iya. Aduh, hei. Sinaga. Ambulan, hei. Wih. Om Nam. Buka mic kau. Apa yang mau kau banggakan tadi? Bangga kali kau, jauh macam langit dan bumi. Mana langitnya itu Tuhanmu? Mana? Ayo. Mana? Meninggal. Bersera. Sok-sokan pula mau hebat-hebatan. Enak sama Momi lagi diskusi ya kan, Mom? Ya kan, Mom? Bahas timun dari dia ya kan? Enak lagi bahas timun kan, Momi ya kan? Jadi Mom, keluargamu ada yang Islam nggak? Keluarga kita kalau kenalan teman baik ada, orang-orang yang pernah berbuat baik ada. Oh, iya, Islam itu kayak gitu tadi kita sambung ya tadi ya. Jadi begitulah di Islam itu Mom ada aturannya semua. Makanya tadi aku bilang kan kalau Kristen itu perempuannya kentutnya besar. Noise bang, bagaimana? Siap. Jadi tadi Mom di Islam itu semua ada aturannya. Makanya tadi aku bilang kentutnya besar kali, boh. Dia mengatakan gini, cemana lah bang, kami nggak punya aturan, ya kan? Mau sorong mana boleh, sorong sini boleh. Tapi kalau Islam nggak boleh. Bagaimana istri lagi haid, lagi halangan, bagaimana juga harus mana yang di belakang sorong, haram. Ketika menggaulin istri dari belakang, haram, nggak boleh. Kalau di Kristen mana ada? Kalau bisa kuping disorong kuping, lubang hidung, makanya hidungnya besar-besar coba. Ya kan begitu. Karena nggak ada aturannya. Memang dari sananya nggak ada aturannya, dari ajarannya nggak ada aturannya. Nah itu terus mengatakan di Kristen itu poligami. Wah, Islam tukang poligami. Nah mana larangannya? Di Kristen itu melarang poligami. Tunjukkan satu data saja.
Tunjukkan satu ayat saja kalau Kristen itu melarang poligami. Tunjukkan. Malah di 2 Samuel itu boleh mendapatkan istri-istri lain. Boleh. Nah, itulah Bang, kan gabrul kan. Rayu Matra. Bang, mau gosok. Bagian skincare-nya Bang Suma kalau memang bisa di Mamuju. Iya, insya Allah. Bisakah? Insya Allah, nanti di DM. Ya Bang Juma. Bang Juma, halo Bang Juma. Lagi jauh. Bang Juma. Lagi jauh. Mungkin nanti di DM aja Bang. Nanti di DM aja Bang ya. Insya Allah bisa iya. Bang. Oke? Halo, di DM Iya, aja Bang. ya Bang kalau gitu. Iya, Makasih DM. Bang ya. Iya. Yo. Ya makasih Bang. Saya Assalamualaikum. turun Bang. Iya. Makasih. Waalaikumsalam. Salam. Sinaga, kau kok lari? Hah? Kau kok lari? Kenapa? Kau buka med kau. Sinaga, kau ngapain naik ke atas? Hah? Hei. Ini meripot nih batu hitam. Batu hitam meripot nih, batu hitam. Report, ini tadi kena serangan. Batu hitam jangan dinaikkan, batu hitam jangan dinaikkan. Dia tadi sniper kami. Sniper aku sama menjual, jangan naikkan batu hitam tuh. Blokir aja selontong tuh, blokir. Moderator. Ya. Sinaga. Aku nengok-nengok lah. Buka mitmu. Sinaga. Hei. Tengoklah Sinaga ini. Halo. Udah, kau ngomong. Ya. Dengar nggak? Dengar. Ada. Kau jangan Nggak ada gunanya berdebat sama manusia-manusia sampah seperti kalian ini. Hah? Nggak di kitabmu kau mengatakan sampah? Nggak di kitabmu? Tahu nggak orang gila itu sampah nggak? Kau di kitabmu itu kau dikatakan sampah. Dengarkan dulu. Orang gila sampah nggak? Kau lah gila. Sampah. Kau yang Kau gila. lah gila. Kau baca kitab Al-Hijr ayat 6. Apa? Baca. Apa? Al-Hijr Siapa ayat yang 6. mengatakan? Siapa yang mengatakan itu? Ya, yang mengatakan gila siapa? Yang mengatakan gila siapa? Tuhanmu. Kepala tak kau, orang-orang kafir yang mengatakan gila. Biar tahu kau. Baca itu orang surat kafir Al-Hijr sama ayat 6. kayak kau. Sama kayak kau gini mengatakan kami Islam ini gila. Sama kayak kau. Kau mengatakan, wah Islam itu gila. Sama juga ketika orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran karena tidak nampak Tuhannya. Mengatakan kami itu gila. Mengatakan Nabi Muhammad gila. Gila itu Muhammad. Tuhannya saja nggak nampak. Hah? Mana Tuhannya? Gila itu. Hah? Agama angan-angan tuh. Agama ilusi. Tuhannya nggak jelas. Begitulah selalu disampaikan. Sama kayak kalian sekarang ini. Sama. Mengatakan Islam itu gila. Tuhannya nggak nampak. Emang Tuhanmu nampak apa enggak, Sinaga? Hah? Emang kau lihat juga Tuhanmu? Hah? Emang kau lihat Tuhanmu juga, Sinaga? Hah? Kau kepingin kali Tuhan itu nampak? Lebih gila itu menyembah manusia. Lebih gila lagi tau kau, menyembah manusia lebih gila. Ngarang aja kau. Kau lagi gila kau. Sempak kau koyak. Gara-gara sempak kau koyak, kau bayar perpuluhan, sempak kau nggak terbeli. Malu aja kau, buka kau peta. Hah? Karena makan kau babi, buka kau peta, mulut kau bau, tau kok? Hei, enak aja kau bilang kami gila. Komen kau. Dari mana kau buktikan Tuhan kau sama Nabi kami? Yuk, mana buktikan? Buktikanlah. Kehebatan Tuhanmu mana? Coba. Mana? Udah turun kau. Enggak aja kau. Sempak kau tuh kau ya. Nah ini mulai merusuh nih. Ketika mom tadi kau dikatakan mualaf mom. Coba. Hah? Kau dikatakan mualaf. Cobalah. Nanti mom, Kristen nih mom, percayalah sama aku ya. Banyak kali yang DM mom. Pasti. Momi. Nanti sebentar lagi nih, percayalah sama aku. Kalau gini ya, kalau tidak benar apa yang kusampaikan, potong kupingku. Sebentar lagi banyak kali yang DM kau nanti nih. Entah apa-apa dibilang sama kau. Itu yang itu orang Kristen. Ya kan? Percayalah padaku.
sebentar lagi banyak kali dari pihak Kristen menjudge kau nih nanti. Wah, kau penipu, kau menyamar, kau pasti gitu. Pasti gitu. Iya bang. Nah, ya kan? Nah, kalau seperti itu nanti kau udahlah. Kau buktikannya sama mereka. Naik lagi ke komal saya, udah langsung kau sadar, udah gitu aja. Kalau kau memang mau ya kan? Nah, Iya bang. Kau terima nggak? Kau dituduh mualaf, terima nggak kau? Saya nggak terima kalau dituduh. Nah, ya kan? Tadi udah mengatakan ini menipu, mualaf. Kan aneh Karena kan? saya, Padahal saya naik datang sini juga saya menghargai abang semua, saya omong dengan sopan. Kalau orang yang omong tidak pakai otak gitu ya, dia omong langsung maki orang sembarang gitu. iya, ya kan nggak salah kan? Masa kita diam, kita balas kan nggak salah kan? Iya. Contohnya kan tadi abang berbicara tentang satu poin ketenangan itu memang luar biasa. Abang jelaskan detail semua itu kenyataan ada semua itu. Nah, betul, benar. Ya kan? Apa yang kita sampaikan? Kalau kita dalam tekanan, tekanan tidak ada ketenangan, maka jalan satu-satunya ya pikiran pendek bang. Betul apa nggak abang katakan ini? Iya, bunuh diri ya. Ya, atau menghujat ya kayak gitulah. Iya ya. Nah, iya, itulah kita beda sama. Entah kenapa ya Katolik ini, betul kata Bang Juma tadi, lebih santun dibanding Protestan. Kenapa gitu ya? Sesuai dengan apanya, denomnya, protes aja. Ya. Kalau kami diajarkan untuk menghargai agama lain, menghargai harus sopan santun, berbicaranya harus teratur. Jangan berbicara sesuai seenaknya saja, itu bukan sopan santun. Iya. Dari tadi kan kita nggak ada. Tapi kalau dia sudah keras, dibodoh-bodohinya kita, kan nggak cocok gitu kan? Iya. Itulah. Kita kan nggak ada bodoh-bodoh. Iya. Iya bang. Coba. Jadi, ya banyak ayam. Ayam banyak. Banyak ayam kak. Nek Momi di mana tinggal? Di NTT. Di NTT tinggal. Iya bang. Tinggalnya di mana? Di daerah timur. Oh iya, saya lahirnya di aslinya Timor Leste, cuma saya sekarang di Malaysia bang. Oh di Malaysia, merantau ya? Insya Allah. Iya saya merantau bang. Loh, kok banyak ayam di Malaysia? Kok banyak ayam? Iya itu kami di bagian kayak perkampungan kayak orang yang banyak pelihara ayam bang. Oh iya. Oh, banyak ayam ya. Banyak di sana ya. Dikontrak. Banyak bang. Iya. Oh iya. Iya kan bos punya ayam semua bos punya. Oh di ternak ayam ya. Bosnya Islam. Bang. Bosnya Islam. Iya betul bang betul. Islam. Bosnya orang Islam. Alhamdulillah. Jadi orangnya ramah, ya? orangnya berbaik hati, berbagi. Kalau di sini hari raya mereka berbagi gitu, mereka berbagi sedekah gitu. Artinya sedekah itu sering-sering itu. Iya sering ya Islam ya. Itu kan Islam sering. Kristen abang pernah dapat sedekah? Pernah. Hah? Pernah. Bang. Pernah juga di Kristen ada sedekah gitu ngasih pernah nggak dapat? Ya macam dari saudara Muslim itu kalau hari raya mereka selalu sedekah. Oh, enggak dari Kristen. Pernah nggak mengasih kayak gitu? Kalau dari Kristen kecuali waktu saya di kampung semenjak merantau ya saya dilingkari oleh saudara-saudara Muslim, kayak bosnya juga Muslim gitu. Oh iya. Jadi kira-kira setelah abang berteman dengan Muslim, apakah seperti doktrin yang disampaikan Islam itu agama teroris, Islam itu agama tebang kawit, apakah sesuai nggak bang dengan apa yang selama ini abang rasakan berteman dengan umat Islam? Iya bang. Kira-kira apa yang abang rasakan, apakah benarkah doktrin itu mengatakan Islam itu agama teroris, Islam itu agama tuang kawin? Setelah abang mengenal teman-teman abang banyak Islam, apakah sama seperti doktrin yang abang dengar-dengar selama ini? Ya
Ya ternyata mencari kebenaran itu ya sangat sakit lah bang. Apakah umat Islam itu tidak rahmatan lil alamin, teman-teman abang yang Islam? Kalau yang saya melihat dan kenyataan itu dari saudara Muslim itu orang-orang baik semua, orang-orang yang selalu berbagi sedekah, sesama. Masya Allah. Mereka sopan-sopan. Kalau orang tidak berbuat jahat kepada mereka, mereka tidak, kecuali orang yang niat jahat ya, orang dengan berjaga diri ya harus sedikit. Benar, Masya Allah. Nah itu fakta ya bang ya. Jadi ya. Fakta bang. Fakta ya. Fakta bang. Itulah Islam. Islam Nabi Muhammad membawa kebaikan kepada kami umatnya. Berakhlak yang baik. Ya, ketika Nabi Muhammad Masya Allah. Itu fakta. Jadi selama ini bang banyak kali mendoktrin Islam itu agama teroris apa segala macam. Sedih kami bang kayak gitu, umat Kristen sedih bang. Kadang ya, bang, air paham mata bang. kan. Sedih aku bang. Kadang paham bang. Air mata ya kan. Meneteskan air mata bang, sedih kali. Jadi mudah-mudahan aku kami doakan abang ini dapat hidayah ya bang ya. Biar bisa nanti ada yang bimbing kawan-kawan abang di sana. Ya kan? Iya bang. Ada yang bimbing teman-teman abang. Tadi kan mau dibantah bang. Katanya tadi si Naga tadi menikah, udah tiba-tiba suaminya meninggal. Apakah masih boleh menikah lagi di Kristen? Tidak. Artinya kalau hanya meninggal saja juga harus sendiri sampai mati. Itu harus sendiri sampai mati kan bang? Iya bang, betul bang. Ya. Itulah makanya harus sendiri sampai mati. Mana aku bohong? Kalian kok oten-oten kepanasan ya? Harus sendiri. Ketika enggak tahu kita namanya ajal ya kan bang? Baru menikah. Ya, ini timun lagi nih masalahnya nih. Timun lagi masalahnya. ujung-ujung timun lagi nih. Aduh, ujungnya ke timun. Abang berbicara tentang ketenangan itu kan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan ketenangan itu kan harus butuh. Oh iya, iya benar lah. Kita kan mau tenang ya kan bang? Iya bang. Nah iya, memang begitulah bang. Jadi kami ini pun kadang-kadang sedih bang. Teman-teman Kristen menghujat Islam. Sering kali itu bang di komal-komal mereka. Cobalah. Jadi kita menantang di sini bang. Kita tantang orang kita tuh gak ada yang berani. Lucu ya kan bang. Kalau memang benar maunya buktikan ya kan bang. Ya bang, kalau namanya naik boleh naik, tapi jangan menghujat. Namanya kita saling baik, harus sopan lah. Mantap bang Mami ini, mantap. Janganlah menghujat. Kalau nggak terima, turut. Nggak senang turut, ya kan? Lanjut bang Juma, Iya. Lalu kapan ikrar syahadat, saudara Mumi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan mau menjadi pengikut Yesus yang benar? Ya karena jangan ditunda. Saya jujur ya bang, abang tadi sudah jelaskan. Saya ingin mengikuti pengajaran Yesus yang benar dan saya cinta Yesus. Jadi saya butuh waktu sedikit untuk renungkan apa yang abang sampaikan semua. Masya Allah, subhanallah. 1 hari, 2 hari mungkin kita bisa bersyahadat. Ya bang, saya butuh untuk 1-2 hari merenungkan kebenaran itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah ya, menjadi pengikut setia Yesus. Jangan mengatasnamakan Yesus tapi ajaran pagan yang diikuti. Ya, betul-betul jadi pengikut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel. Itu ya. Betul, Bang. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin ada tamu, ada Bu Dani itu. Aduh Mak Jang, mati lah kita. Bukan, aku masuk gara-gara ini ada mau bersahadat ini, mau stop dulu dia. Gelisah. Coba ditanya-tanya dulu. Stop dulu dia. Bang Umi silakan. Diskusi kami nyimak dulu ya. Ya, kasih dulu waktuku ya Bang Juma. Silakan Bu, silakan. Oke. Tunggu ya, kok kecil suaraku.
Bentar ya, besarkan. Udah besar. Udah. Iya. Nah, kenapa kau itu meninggalkan Yesus? Sementara di akhir zaman Yesus yang membangkitkan Nabi Muhammad. Ayatnya Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Gak ada manusia dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi. Musa, Abraham, Muhammad, dan yang lain-lain. Gak ada. Gak ada ayatnya ya. Gak ada tercatat. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menentukan kelak bagaimana manusia ini. Sedangkan Nabi Muhammad sekarang masih berada di dalam tanah, masih terkubur di perut bumi, dia belum bangkit. Tunggu kedatangan Yesus kedua kali. Yesus yang menentukan. Sesuai dengan data Yohanes 6 ayat 40. Itu tanya aja sama orangnya dulu, gak usah kemana-mana. Kemana-mana ajaran ini? Kristen lah, ajaran. Iya, ngomong dulu sama dia. Jangan dulu kesana-sana, ngomong dulu sama dia. Iya, dia itu Momi, siapa namanya? Si Momi. Isa. Gantilah namamu itu. Susah kali. Gitu itu. Jadi apa yang kau andalkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat dia atau belum tidak. sahadat. Begitu juga dengan engkau. Jangan dulu, dia belum sahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Dia belum sahadat. Dia bersahadat. Dia belum bersahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Jelaskan Iya, dulu. aku tengok dia. Aku dari tadi udah di sini berjam-jam. Dia kayaknya udah mendekati tuh, udah hampir 85%. Ya tanya sama dia. Jangan bahas dulu ke Islamnya, ke Kristen dulu. Nah, itulah di Kristen. Nah, coba tanya bagaimana itu Momi? Apa kau nggak percaya nanti Yesus yang akan menentukan manusia itu selamat atau tidak? Dia yang membangkitkan kelak di akhir zaman. Sesuai juga dengan dalil Matius 24 ayat 30, 31, 32. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Adakah Nabi Muhammad berani berkata seperti itu? Oke, Momi, Ito Darni ini bertanya untuk membuktikan tentang Yesus itu Tuhan. Itulah dulu. Nah, setelah Anda dengar tadi, kira-kira Anda mau membantah enggak narasi Ito Darni ini? Coba, kasihkan pendapat Anda terhadap Ito Darni ini. Silakan Momi. Momi, monitor. Iya Bang. Ya, silakan kasih tanggapan kepada Ito Darni ini. Apa yang Anda inginkan? Anda hanya mencari kebenaran. Nah, sekarang Ito Darni ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Kira-kira Anda tanggapin narasi itu dari ini, silakan. Sedangkan kebenaran yang tadi disampaikan oleh saudara Bang Juma sama Bang sama Dea, semua itu di dalam Bible. Tapi kebenaran apa yang harus diikuti? Sedangkan itu perkataan Yesus semua. Saya tidak bisa bantah. Ya, nah. Kamu bertanya sama Bang Juma. Bang Juma itu mengobrak-abrik isi Alkitab. Sekarang kamu harusnya naik di roomnya Kristen. Jangan kamu naik di roomnya Bang Juma. Bang Juma itu mau mengobrak-abrik Alkitab kita. Jangan, outside. Jangan gitulah. Iya dong. Kalau jangan begitu, jangan bernarasi sembarangan di sini akan memicu kericuhan. Itu mengobrak-abrik benar itu. Kan? Jangan. Sekarang langsung aja ngomong sama dia. Sekarang kutanya, ngapain Ito datang bertanya tentang Alkitab ke room teman-teman Islam? Sementara di kekristenan banyak room Kristen, Ito mau bertanya, kok bertanya di sini? Pening kalau nanya ke Kristen, pening. Banyak kali dia begaduh, ribut. Pening. Nah sekarang mau kutanya kau Ito, Momi. Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Sementara Yesus, Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Matius 24 ayat 30, Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Para malaikat bukan 1, 2, 3, 4, 100, berlaksa-laksa. Dia yang akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Yesus yang menentukan Nabi Muhammad itu nanti bangkit atau tidak.
Ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Dah, stop. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Dia yang menentukan manusia bangkit atau tidak nanti. Bukan Muhammad, bukan Abraham, bukan para nabi. Ini kalau nyindir Nabi Muhammad saya masuk nih. Iya, masuk gas. Gas dulu aku Bang Juma. Jangan lembut-lembut sama aku. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu, kenapa itu? Kenapa? Dia berkata seperti itu sewaktu Karena datang dia sebagai manusia di bumi. Iya. Sebelum sebagai manusia, dia firman Allah. Iya. Dia itu bersama dengan Allah. Aku Makanya tidak Trinitas. dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa ini? Iya dong. Ya, di Iya, mana dia ada tidak dapat Tuhan? berkata-kata sewaktu dia sebagai manusia Tidak bisa di muka berbuat bumi ini. apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya dia dicatat Buktinya apa? sebagai hakim yang adil. Buktinya apa? Dia menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Siapa suruh Anda menyembahnya? Makanya dia datang. Tidak ada Dia yang malu kami di menyembah hadapan Yesus. Tuhannya. Malu dia di hadapan Tuhannya. Matius 15, Matius 7. Tidak setiap orang yang berseru kepada aku akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Itu dong. Itu dalilnya. Jadi orang masuk surga berdasarkan kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak Tuhannya Yesus? Kehendak Yesus. Di mana dalilnya? Yesus dan Bapa satu. Yesus, kan? aku dan Bapa satu. Terus bengkok kemana-mana. Tadi dalilnya yang saya minta, Ibu Darni, yang saya minta dalilnya. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Tuhanku yang ada di langit. Jangan dipelintir dalilnya. Kehendak Bapa itu apa? Bang Juma tahu nggak melakukan kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu perjanjian lama, Bu Darni. Apa itu kehendak Bapa? Ya perjanjian lama. Itulah kehendak Bapa. Hukum. Bang Juma Nah itu dia. semua. Hukum pertama yang sudah Anda langgar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa Anda membuat ilah dari Romawi? Tidak ada ilah lain. Kami tetap mengilahkan. Sekarang pertanyaan saya, siapa dari mana arahnya? Nama Yahweh? Islam beranikah menyebut nama Yahweh? Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Quran. Tidak diajarkan dengan bahasa Ibrani. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Yang kami sembah adalah ilah Abraham, ilah Ishak, Yakub yang kami sembah. Yahweh. Berdoa sembahyang kalian 5 kali satu hari. Berani kalian menyebut nama Yahweh, mengganti SWT. Sekarang jangan ada ilah lain. Kenapa jadi Anda permasalahkan ke Islam? Jangan itu SWT di luar dari SWT itu apa? SWT itu apa? Para nabi menyembah SWT. Nah, ini sudah mulai mulutnya nyerocos terus. Para nabi menyembah Allah Islam. Mulutnya nggak mau berhenti. Itulah. Ini. Sekarang Bu Darni saya tanya, Tuhannya Yahudi itu maha suci atau maha tinggi? Atau tidak? Mulai kaku mulut. Kaku mulut. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan Allah maha tinggi, maha suci, SWT dalam bahasa Arab. Nah Yesus SWT enggak? Macet. Jangan ada ilah lain. Yang kita harus sembah itu adalah hakikat yang maha suci, maha tinggi aja. Dimatikan blender itu makanya. Jangan menyembah makhluk yang maha kotor, maha rendah. Itulah Yesus. Kapan para nabi menyembah Allah Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi, maha suci. Allah Islam itu Allah Yahweh. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar dari Allah, Ishak dan Yakub ada penyembah Hubal. Yang mengelilingi Hubal. Ini kalau cuma modal nyerocos ya kayak gini. Baca Yeremia, baca satu raja-raja. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku maha suci, maha tinggi. Ada enggak? Yesus kan datang ke bumi sebagai manusia, Bang Juma. Iya.
Kenapa? Buktinya Allah juga datang kepada Bagaimana sebatang pohon Maha berbicara Suci? Gimana kepada Maha Suci? Musa. Kalau dia Bang punya Juma. di dalam perutnya, gimana cara? Namanya datang sebagai manusia. Iya, Namanya datang justru sebagai karena manusia. itu Berarti yang namanya sebelum Maha sebagai Suci, manusia dia siapa? yang Ilahi namanya itu. Maha Suci Firman itu ilahi tidak itu dia. bisa menjadi kotor, tidak bisa menjadi najis. Namanya Maha Kenapa Suci. ke pohon bisa? Berarti tidak ada Kenapa pada dirinya Allahnya itu di dalam noda. Islam itu kenapa bisa ke sebatang pohon bicara? Bang Juma? Iya, mulai ngaco. Sekarang ku tanya Bang Juma, mana lebih Bang Juma imani percayai? Enggak, Tuhan, lebih tunggu masuk dulu, logika, kita enggak usah melebar dulu, Allah Bu berbicara Darni. dari sebatang pohon Jangan atau ada firman ilah Allah menjadi lain. manusia? Mana lebih Jangan lebih ada keren? ilah lain. Ilah Bang yang Juma. kami sembah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kami Maha Suci. Nah, Yesus Maha Suci enggak? Itu dulu poinnya. Ya, Yesus kan bukan Allah. Yesus itu bagian dari diri Allah. Iya. Wujud dari Allah itu turun Sudah ke bumi. dijawab. Nah, berarti sudah dijawab. Yesus Kan bukan beda. Allah. Enggak bisa. Berarti sudah Aku dijawab. enggak bisa Sudah mengikuti dijawab. peraturan Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan yang bukan Allah. Anda sudah jawab sendiri. Sudah selesai. Enggak Bang Juma. Salah. Lo gitu loh. Dan lo. Enggak loh. Tuhan kami Maha Suci, Bu Darni. Tuhan kami Maha Suci. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan berfirman, Akulah Allah, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Quran. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran yang kami imani adalah hakikat yang sama yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Kan itu poinnya. Nah, sehingga ketika Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi, Yesaya 57 nomor 15, apakah Yesus Maha Suci? Itu dulu poinnya. Bang Juma, Matius 1 ayat 18 sampai ke bawah. Yesus berasal dari Roh Kudus. Iya. Berasal dari Roh Kudus suci atau enggak? Bukan itu. Yesus Ya, berasal aku dari tanya, Bang rahim Juma, manusia. Yesus kan- Itu sudah tidak Tunggu Maha dulu, Bang Suci. Juma. Bu Darni, yang disebut Maha Suci itu tidak dilahirkan. Dia bukan manusia. Yesus itu punya kotoran dalam perut. Dia kalau tidak sikat gigi, kotoran dalam gigi. Begitu juga kuping, kalau dia tidak korek bersihkan, ada kotoran dalam kuping. Jadi dia nggak bisa Maha Suci. Sedangkan yang disembah oleh Bani Israel, yang disembah oleh Bani Ismail adalah hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Anda menggantikan yang Maha Suci dengan manusia bernama Yesus. Anda sudah melanggar hukum utama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda menggantikan ilah baru bernama Yesus. Itulah Bu Darni. Bukan, Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Berarti Anda sudah jawab. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa Anda sembah? Berarti Anda menggantikan Allah yang Maha Suci Maha Tinggi itu dengan manusia. Sudah selesai kita kan? Nah, makanya saudara Mumi ini mau masuk Islam karena ternyata di agama Kristen itu menyembah makhluk yang tidak Maha Suci. Yesus makan, minum, berarti dia punya kotoran dalam tubuhnya. Sementara Tuhan, Bang Juma, Yesaya sekarang 57 Yesus nomor berada di mana? 15, Maha Suci Maha Bang Tinggi. Juma, Di mana, Bu? Yesus sekarang berada di mana? Yesus berada di langit. Di langit, di surga kan? Yesus di surga. Langit, bukan di surga, di langit. Nah, itu Kak, makanya Bang Juma tak punya Nah, terus? data. Aku ada datanya. Matius 28 Mana? ayat 18. Yesus berpuasa di surga. Nah, itu. Di langit, tidak ada surga di situ. surga. Coba masuk dalam Kalian bahasa itu Yunani makanya- aslinya. Bahasa Bang aslinya Juma, apa di situ? Paradiso Dulu, atau Bang Juma. Uranos? Makanya Uranon. kalian tidak tahu sejarah Yesus karena tidak ada kalian pelajari Injil. Kalian tidak ada buku Injil kalian pegang. Jadi kalian nggak tahu di mana keberadaan Yesus berada. Makanya Yesus kalian di jadi tersesat. langit, bal rafahu. Allah mengatakan, Langit tetapi itu aku adalah mengangkat Nabi surga. Isa di sisiku. Dia di langit, bukan di surga. Bahasa Jadi, Yunaninya Muhammad- Uranon atau Uranos. Muhammad. Bang Juma, di dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada Musa dari langit. Ada datanya. Terus? Udah. Jadi sekarang keberadaan Yesus itu di langit. Iya kan memang dari atas.
Ya udah. Dari atas. Berarti Yesus kan di surga. Suci dia sekarang berada di sana. Ya, Wajib kalau dong kami sembah. kalau begitu Yesus Anda katakan suci, mana dalilnya? Kan butuh dalil, bukan cuma mimpi Yesus lahir belaka. dari Roh Kudus, suci atau enggak Bang Juma? Roh Kudus Dengan itu lahir suci atau dia enggak, sudah Bang terbukti dia tidak maha suci, Bu. Tuhannya Bang Bani Juma. Israel lahir nggak? Jangan samakan dengan jangan samakan. Yahudi. Yahudi kan memang menolak tidak Yesus sebagai sama. Tuhan dan juru selamatnya Bang Juma. Makanya mereka Memang tidak menyelipkan. sama. Tuhan yang kami Karena sembah. Yesaya 57 nomor 15, Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Udah selesai. Sedangkan ibu Dalilnya, menyembah Bang Juma. Yesus, orang yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri. Kayak mana mau sama? Memang tidak sama. Bang Juma. Jadi Abang Juma tolak Quran Bang Juma juga di dalam Quran surat Maryam. surat 21 ayat 91. Isa berasal dari ruh Allah. Kami tiupkan ke dalam Maryam ruh dari kami, dan kami Bu jadikan Darni. dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta Bu alam. Darni. Berarti Yesus itu, Isa itu ruh Allah. Bayangkan itu Bang Juma. Masa La Bang haula wala tolak, quwata illa Bang billah. Juma tolak ini Bu Quran ini? Darni, Bu Darni, seluruh roh yang ada pada diri manusia itu semuanya adalah roh Allah. Khaliqu kulli, Pasti suci kan? khaliqu lisai. Suci. Segala sesuatu itu dicipta oleh Allah. Semua berasal. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh yang ada di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Allah. Yesus roh Allah, Bang Zuma roh Allah, Bu Darni roh Allah. Apakah kita ini semua adalah Allah? Alai bum-bum. Gak bisa gitu Bu Darni. Tuhan itu maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Gak bisa kita ganti-ganti itu Tuhan. Makanya jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bu Darni terbukti menggantikan Tuhannya Yahudi dengan bayi Yahudi bernama Yesus. Naif itu Bu Darni, naif sekali. Jadi jangan menghalangi hidayah yang datang kepada Mumi karena Anda tidak berhasil mengajarkan ajaran yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal menurut Yesus adalah Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu bukan Yesus. Yesus nanti datang di mana Yesus datang? Di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan itu bukan Yesus. Udah Itu Bang kan Juma. Yesus benar nih. Bang Juma, Silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya. Dengar, Nah, itu diutus. membenarkan kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat. Sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Mana Injil yang diturunkan itu? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kami ada Bang Juma, yang kami pegang sekarang, makanya Bang Juma tunggu dulu. Makanya Bang Juma di Quran surat Ali Imran 55 dikatakan pengikut Isa, pengikut Injil yang kami pegang ini akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa bukan Bagus. pengikut Muhammad yang ditinggikan? Loh, Mana saya jawab Injil ya. yang kalian Anda diam. pegang? Anda diam ya. Saya jawab. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab, ketetapan. Apa itu? Perintah-perintah, hukum-hukum. Perintah hukum yang mana? Yang dikatakan kemudian oleh Nabi Isa. Wa isqala Isa ya Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi jelas itu. Bagaimana Nabi Isa kemudian mendapatkan hikmah pengajaran? Hikmah ajarannya adalah fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Isa meminta Bani Israel untuk taat. Apa perintahnya? Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit dan mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh Dia kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus? Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menuhankan dirimu. Ada? Ada. Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menggantikan diriku menjadi dirimu. Ada nggak? Tak ada. Segala aspek yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku. Bahkan aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Coba.
Coba, Yesus itu seorang Muslim. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah seorang Muslim? Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk takluk kepada hukum Torah. Berarti dia berserah diri kepada hukum Torah. Berarti dia seorang Muslim. Sedangkan Kristen, ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, Keluaran 20. Kenapa orang Kristen justru membuat ilah baru bernama Yesus? Yesus itu Tuhan baru buatan Barat. Tak ada orang Yahudi, tak ada nabi dari Yahudi, tak ada kemudian pengajaran dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, Torah, Ketubim, Nevi'im. Tidak ada satupun data yang menyatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia. Tidak ada itu. Nah, kenapa kemudian orang Barat membentuk Tuhan baru bernama Yesus? Lalu kemudian turun-temurun sampai kepada Advent. Ya, sekte Advent, agama Advent kemudian melantik anak Maria menjadi Tuhan. Itu siapa yang ngajarin coba? Bilangan 23 nomor 19. Aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapakah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus sebagai manusia. Sementara Tuhannya Yahudi bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia adalah manusia. Jadi Anda menggantikan kesucian Tuhannya Bani Israel dengan melantik anaknya orang menjadi Tuhan, benar nih. Parah itu. Ayo tobat. Tinggalkan Advent menyesatkan. Tinggalkan. Tobat. Jangan hanya gara-gara perpuluhan Anda menutupi kebenaran itu dengan doktrin. Kuat pula kompresorku. Kedengaran ke situ kompresorku Bang Juma. Enggak, aman. Enggak. Oh. Ayo benar nih, silakan. Semangat benar nih. Jangan macet dong. Macet. Yang pada intinya kemudian adalah Al-Quran surah An-Nahl menyatakan bahwa subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Allah maha tinggi maha suci subhanahu wa ta'ala. Yesus Galatia 3 nomor 13. Manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Gak nyambung kan? Tuhan maha suci, Tuhan Anda terkutuk. Gak nyambung kali. Ayo Bang Melender, masuk Bang Melender. Kasih kopi beliau, biar beliau semangat. Kopi campur Aku masako tapi. Ya. Aku. Kenapa di mute? Aku tadi udah buka di mute. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Maidah tadi Bang Juma. Nah, kalian kan harus beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Mana ada kalian pegang itu? Makanya kalian tidak tahu tentang kedatangan Yesus. Injil itu artinya kabar baik tentang kedatangan Yesus, kelahiran, kematian, dan tentang kerajaan Allah. Makanya kalian nggak tahu tentang keberadaan Yesus. Sementara di dalam buku Taurat juga sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Selalu saya katakan kepada kalian Bang Juma, Allah aja kalian tantang. Kalian bilang itu, Taurat itu, Zabur itu, Injil itu sudah dipalsukan. Sementara Allah mengatakan orang-orang pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Berarti kami dong sampai hari ini pemegang Injil, pemegang Taurat. Nah, kenapa kalian tidak pegang itu sampai kalian menolak perkataan malaikat? Malaikat sudah berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus." Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat juga berkata, kan tunggu Bang Juma, kan dikatakan di dalam Injil itu Bang Juma, malaikat kan mengatakan kepada Maria melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah menyuruh kalian harus beriman kepada Injil. Harusnya buku kalian dengan buku kita sama Bang Juma. Harusnya kita sama-sama akan terangkat ke surga jika kita menuhankan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melakukan hukumnya yang 10 itu, maka kita akan diselamatkan Bang Juma. Ini kenapa nggak ada Taurat, Zabur dan Injil kalian pegang? Maka kalian jadi nggak tahu kelahiran Yesus. Ibu. Udah ya? Oke, baik. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa
itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Orang Batak bukan Bani Yakub. Orang Bugis bukan Bani Yakub. Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Musa, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa masih kurang itu? Itu yang satu. Yang kedua, berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Injil. Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pemegang Torah, pemegang Injil, mengapa kau mencampur adukan? Nah, itu kan dalilnya ada. Lalu kemudian setelah mencampur adukan, kata Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Di antara mereka ahli Torah, ahli kitab, orang-orang terdahulu sebelum Islam, menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Coba Anda lihat kitab Lukas. Coba Anda lihat Markus, Matius, Yohanes, Paulus intinya. Adakah mereka menulis berdasarkan bimbingan Yesus? Nehi. Tidak ada itu. Semua menulis berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing. Sedangkan berbicara mengenai Torah, itu kitabnya Nabi Musa. Yang Anda pegang itu kitabnya Ptolemy II, Kaisar Romawi. Dia memerintahkan kemudian rabi-rabi untuk menuliskan, menerjemahkan kitab Torahnya orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Sementara yang Anda pegang adalah Lukas, Markus, Yohanes. Itu bukan Injil. Sabar. Itu bukan Injil. Yang Anda pegang itu surat kabar yang dituliskan pengabarannya oleh pewarta yang Yesus sendiri tidak kenal. Yang dimaksud Injil adalah, coba Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Baca, teliti baik-baik. Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus, lalu kemudian mengajarkan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, coba Anda baca di sana. Filipus memberitakan Injil Yesus. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus yang dimaksud Injil adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, muncul pertanyaan. Ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Muhammad telah datang kepada kalian wahai Bani Israel untuk menjelaskan kitab Injil yang kalian sembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, mana kitab Injil yang Yesus ajarkan di Galilea? Ada? Tak ada. Mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel? Ada? Tak ada. Mana tuh? Tunjukkan. Mana Injil Filipus yang isinya memberitakan tentang Injil Yesus? Mana? Tak ada. Yang ada di genggaman, sabar. Yang ada di genggaman Anda sebuah buku atau beberapa buku yang disebut dengan Biblos atau Biblika, yang mana isinya bukan berasal dari mulut Yesus, melainkan berasal dari karangan-karangan orang yang hidup puluhan tahun, yang dituliskan puluhan tahun setelah Yesus. Pertanyaan saya, Bu Darni. Pertanyaan saya, Bu Darni. Ketika Yesus berkata, aku tidak, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan segala firman yang tidak bercampur dengan penulis-penulis karangan-karangan, tulisan-tulisan yang lain itu, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Ya, 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan orang lain? Tunjukkan kepada saya, silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kucatat, Bang Juma mengatakan hukum berlaku untuk Bani Israel. Awalnya pertama-tama diturunkan hukum memang untuk Bani Israel. Tetapi tahukah engkau, Bang Juma, makanya kalian harus mempunyai Injil. Injil itu adalah kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan duru-guru dan gempa bumi dan hujan es. Sekarang, Bang Juma, di dalam bait suci terpampang 10 hukum, ya. Biar Bang Juma tahu 10 hukum ini adalah landasan pemerintahan Allah. Siapa para nabi yang datang yang tidak mengajarkan 10 hukum ini, dia adalah seorang pendusta.
Sesuai dalil yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, malah menukar hukumnya menjadi hukum Nabi yang manusia. baru. Ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Hukum 10 itu, siapa yang menukar-nukar itu, di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu adalah pendusta. Itu kata Yohanes, itu murid Yesus yang terkasih. Udah, itu dia ya. Jadi seluruh para nabi dan pemuka-pemuka agama yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali, Tuhan itu tidak mempunyai nama agama. Dia itu adalah menurunkan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Itulah 10 hukum dipersatukan di dalam Yesus, yaitu hukum kasih. Nah, hukum mulai itu berlaku untuk seluruh bumi. Ya, dengar dulu itu Bang Juma. Makanya Yesus berkata, tunggu jangan potong Bang Juma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, hai Derni, Bang Juma dan lain-lain, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Udah saya tambah ya Bu ya. Saya tambah Bu. Jangan pasar ya, sebentar. Abdon, bentar dulu Abdon. Ini mau nyapa Ya, saya Rusman, tambah dikit, Rusman. saya tambah Sebentar, dikit. Abdon, Rusman. Ya Bang ya. Islam Kristen. Islam Bang, Islam. Oh, di bawah dulu ya Bang. Oke. Waalaikumsalam Bang, Waalaikumsalam. Oke, saya tambah dikit ya, saya tambah dikit. Nah, jadi begini. Juma ini apa kabar Juma? Udah lama nggak kita nih. Baik, jadi, manusia tanpa kepala. Saya jadi baik. Juma, kamu adalah pembantah dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Asli mulai kamu ngaco. pembantah. Dengerin dulu. Dalam Al-Maidah 46, 47, 48 itu sudah jelas. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa kamu bantah? Injil yang mana dulu? Tunggu, diam Kalian dulu. berdua tanya dulu. Injil kamu punya Yesus Injil? itu mana? Kamu Jawab punya dulu. Injil nggak? Ngapain Kamu punya Injil nggak? Kamu punya Injil? Pertanyaan saya, Injil itu yang dengar saya dulu. Itu Al-Quran, itu kitab kami. Oke? Ketika dikatakan dalam Al-Quran Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diberikan kepada Bani Israel. Anda minta kepada saya bukan Bani Israel. Kitab itu didatangkan oleh Allah untuk Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah, Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang rasul kami Nabi Muhammad untuk menerangkan Injil yang kalian sembunyikan. Kalau Al-Quran salah, tunjukkan kepada saya mana Injilnya Yesus. Jawab sekarang. Mana Injilnya Yesus? Satu-satunya Injil di dunia ini adalah Injil yang diimani oleh pengikut Yesus Kristen ini. Saya tanya bukan Injilnya Kristen. Yang saya tanya Injilnya Yesus. Jangan bantah dulu. Yang saya tanya Injilnya Yesus. Iya, Markus Injil. 1 nomor 14. Yesus ke Galilea. Setelah Yohanes Pembaptis kemudian dipenjara, ditangkap, Yesus datang mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Silakan. Tadi mulutmu ngomong jangan Yesus kau tadi mulutmu. Dengar dulu, saya jawab yang nih. saya tanya mana Injil yang Yesus ajarkan? Dengar dulu, gantian, sabar, jangan panas dulu. Tadi mulutmu ngomong cuma. Yang saya dulu, saya tanya, jawab. mana Injil yang Yesus ajarkan? Iya, saya jawab. Silakan, Tadi mulutmu ngomong Yesus pergi ke Galilea. Kamu sadar nggak? Dengerin dulu. Kamu sadar nggak kamu baca tadi? Itu Injil siapa? Nah, lalu kamu bicara Isa. Emangnya itu diam. Saya tadi dengar. Dilimit dulu manusia tanpa kepala ini. Mohon, dengarkan saya, Abdul Segala. Jangan di-mute. Wartawan mengatakan, dengar dulu, diam dulu, daripada kau diturunkan di sini. Wartawan lepas bernama, mampuskan kau, kubilang kau yang sopan kau bertamu di sini. Kau jangan ngajarin saya Bible, saya ini neneknya Bible. Ya. Di dalam kitab Markus mau dikatakan wartawan Markus, asisten Paulus, pendiri agama pagan Kristen, berkata Yesus ke Galilea bersama dengan muridnya bernama Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan itu? Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 5, apa kata Galatia 5 betul? Apa kata Paulus?
Aku heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti pada saat itu sudah banyak Injil. Kisah para rasul lagi-lagi, wartawan bernama Lukas memberitakan dalam kisah para pewarta. Bab 8. Filipus yang dipanggil Yesus berdasarkan cerita wartawan Markus. Yesus memanggil Filipus muridnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Di dalam kisah para rasul 8, Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah sekarang pertanyaan saya nih, kalau kitab kalian itu seperti Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140, kemudian kitab Wahyu ditulis di atas tahun 100, kemudian Lukas ditulis di atas tahun 65, kemudian surat-surat Paulus ditulis di atas tahun 52 dan seterusnya. Sementara Yesus mengajar di bawah tahun 34. Mana Injil-Injil yang Yesus ajarkan itu? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Tidak ada. Berarti benarlah kata Al-Quran, lima talbisunal haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Al-Quran betul berarti. Ternyata yang kau katakan Injil itu hanyalah karangan-karangan manusia yang tidak jelas. Manusia-manusia yang tidak diketahui oleh Yesus itu sendiri. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya. Tunjukkan mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Silakan. Jangan potong aku ya Bang Juma. Iya, yang penting ada isinya. Jangan dogma. Ini isinya. Tadi Ya, kan di silakan. dalam Quran surat Al-Maidah dikatakan Allah, kita manusia harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Yes, kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa. Bukan kitabnya Lukas, Markus, Yesus, Paulus. Bukan. Nah sekarang dengar dulu. Berarti Bang Juma bilang Injil sekarang yang dipegang Kristen itu sudah dipalsukan. Sudah. Bukan saya katakan, mana ada pernah saya katakan palsukan. Kitab Budarni itu asli surat kabar. Ah, ya udah sama bukan itu, firman Tuhan. Asli tuh, kitabnya itu asli. Asli tulisan wartawan. Bukan firman Tuhan tapi. Oke. Silakan. Sayang ya. Nah, berarti kalau memang Injil sekarang ini, Taurat ini sudah tidak ada lagi, berarti Allah itu pikun, IQ-nya di bawah rata-rata dong. Mulai menghujat. Mulai menghujat. Itu bukan menghujat. Itu bukan menghujat. Itu bukan menghujat. Mending Anda ke gereja jadi pelacur di sana daripada kau menghujat Allah. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh menghujat, gak boleh. Santai aja kita boleh keras, tapi jangan menghina aja, menghujat. Masa Allah katakan seperti itu? Gak boleh. Kamulah menghujat. Nah, silakan tunjukkan hujatan saya. 1, 2, 3, 4. Saya katakan Yesus netek, itu menghujat. Dalilnya ada. Lukas 11:27. Berbahagialah puting susu yang Yesus isap. Menghujat itu. Itu dalil. Tidak ada tertulis. Yesus tidak ada nonotnya dipotong. Lukas 22. Apalagi tidak ada. Tidak ada bilang saya menghujat. itu. Saya berbicara mengenai dalil. Yesus makhluk terkutuk. Galatia 3:13. Saya bicara dalil, Bung. Itu anggapan dari umat Israel. Anda mengatakan saya menghujat. Sedangkan Budarni si Lonte tadi itu mengatakan apa kepada Allah? Hah? Kalau beragama itu beragama. Konsentrasi menyampaikan kebenaran itu polanya adalah dalil, data. Jangan emosi, menghujat. Saya mengatakan kitabmu, dengarkan saya. Dengarkan, 1 detik, 15 detik. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang isinya hanya pencabulan dan pelacuran adalah kitabnya orang Kristen. Tidak setuju kalian, kita bertemu. Di mana Anda mau bertemu? Sekarang saya ada di Medan. Kutunjukkan Bibelmu itu 85% isinya pencabulan, ajakan dan ajaran pencabulan. Mana datanya? Mak, mulai penyerangan lagi. Aduh, kalau kalian ini memang gak sanggup beginilah. Gak sanggup begini. Tidak ada data, jangan cakap-cakap. Mana datanya? Mana? Ada datanya. Kau jangan banyak cerita. Ada kali pun. Ada kali. Mulai klaim report ya. Mulai klaim report. Pengajar. Ya. Gak sanggup kalian mendengarnya. Report. Tidak ada datanya.
Apabila nggak ada datanya, mau kubacakan? Nah, baca. Mau? Sila. Oke, ya. Kau jelaskan ini ya. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluannya. Belum lagi apa lagi? Kitab cabul di Yesiel. Jelas. Di Amsal. Apalagi? Kau buka datanya. Blender. Kau buka datanya. Blender, Ui. tenang dulu. Gini aja Blender. Kita 1 lawan 1, open cam, data, wajah, kita bahas tentang penyaliban. Bagaimana? Ya, tentang penyaliban. Kenapa muncul open cam? Ya bagaimana kita open cam, kelihatan Loh, wajah. kenapa? Bagaimana? Kenapa harus Tapi open cam? 1 lawan Kenapa 1. harus open cam? Bagaimana bisa Kenapa enggak? harus open Mau cam? enggak? Mau Kenapa enggak? harus open cam? Kenapa? Panas kau? Ya nggak Panas. apa-apa supaya kita tidak ada penghujatan begitu loh. Loh, siapa yang menghujat? Emang kami ada menghujat dari tadi? Gimana Anda berani tidak? Emang kami ada menghujat dari tadi? Coba tunjukkan Terserah hujatan kami. Mana? kamu, mau Juma atau mau kamu, terserah. Kita Mana satu lawan hujatan Kamu kami? agama apa dulu, Bonyok? Kau agama apa dulu, Nyok? Lihat kan? Kau jujur belum aja apa-apa akui dirimu. Belum Kau apa-apa agama kan sudah apa? saya dimaki-maki. Iya dong, harus. Kamu harus dimaki. Iya kan? Lah, kenapa? Ya memang. Saya aja belum ngomong apa-apa loh. Kutanya dulu samamu, kau agama apa? Ya kita 1 lawan. Kutanya samamu dulu kau, wahai penjual Berani cendol. Berani tidak? Kau agama apa? Kau agama Berani apa? tidak? 1 Kau lawan agama apa? 1. Kita Kau agama apa? Agamamu berani apa? tidak? Ya nanti kan Kau ketahuan. agama apa? Kutanya dulu. Nanti ketahuan kalau udah open kan ketahuan. Kamu agama apa, Bagaimana Tuyul? berani tidak sama saya 1 lawan 1? Saya berani samamu. Kau bangkitkan Oke, kakek open nenekmu aja ya. dalam kubur pun kuhadapi. Apalagi cuman kau. Ya kan? Ya kan langsung Manusia yang lahir dari tanah sengketa kayak kau, apa yang kutakutkan? Open cam wajah, kita 1 lawan 1. Berani tidak? Open cam. Kita bahas Kutanya dulu kau samamu. Bahlul, dongok. Manusia separuh asu. Lihat Kutanya kan, samamu. teman-teman kan? Kutanya Dia berani samamu, menghina. agamamu apa? Kalau dia nggak open cam wajah, dia dasar berani tuyul. menghina gitu loh. Saya belum ngomong apa-apa. Kau ngaku-ngaku Islam kan, kampret? Kau ngaku-ngaku Islam kan? Kau edit KTP, kau tulis di KTP-mu Islam kan, Bahlul, Tuyul? Dasar penyembah biji saka adalah kau. Tuhan. Sabar Pak Bito. Yesus sabar, Pak Bito. adalah Tuhan. Nah, sabar Pak Bito. Sabar, udah kau. Gini aja. Perlu Kau itu oten, Pak penyembah RT biji saya saka. bawa Kau ke rumah edit saya. KTP-mu, Pak KTP Islam. Kau hanya nipu-nipu, kau ngaku-ngaku Islam, kau biadab. Kau makan tai asu. Mampus kau kan? Ku maki kau kan? Enak. Pindah ginjalmu kan, jantungmu pindah ke kanan kan? Masih mau kau datang besok? Kau kemana-mana ngaku Islam. Kau pikir kita nggak tahu siapa kau? Enak digituin. Udah dibagi sama Bang Suma, dibilangnya anak ayam, dibilangnya anak asu, pulang di rumah diusir, ditampar pakai pantat panci oleh istri. Masih mau kau datang? Kau makan aja susah. Kau ngaku-ngaku Islam di mana-mana. Mending kau jadi tukang ojek, cari duit. Kau kasih makan anak istri kau daripada kau naik di komang-komang ngaku-ngaku. Saya Islam loh, buka kamera, ini loh KTP ku. Kau pikir kita ini umat Islam ini bodoh apa? Enak digituin sama Bang Suma, enak. Masih mau? Mau? Diajarin baik-baik. Oh, diskusi baik-baik. Dengarlah, kalau orang bicara dengar. Kau bertanya tentang Al-Quran, diam. 1000 pertanyaan pun kulayani. Tapi diam ketika Anda bertanya. Jangan Anda bertanya, Anda yang celoteh. Ayo Bang blender. Di blender aja teman-teman ini yang otaknya tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya isi ibadah. Oke, lanjut Bang. 15 menit silakan. Oke, Jadi- lanjut. Ya, jadi tadi teman-teman ya, the truth itu menyamar menjadi Islam. Kita hanya bertanya tentang agamanya apa. Kalau orang-orang yang menyamar, niatnya tidak baik. Oke? Akan aku bacakan dalil sesuai dengan apa yang ada di kitab kalian. Seorang wanita cerewet kakinya tak dapat tenang di rumahnya.
Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu. Dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Cerot. Ayo. Itu dari surat mana itu? Amsal 7. Amsal 7 Yesus Kristus belum lahir lagi. Maria pun belum lahir lagi. Mana aku tahu itu di kitabmu? Nah, itu adalah perjanjian lama daripada Raja Salomo. Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat itu. Aku tidak ada menyimpulkan. Aku hanya membaca. Pantaskah itu ada membaca? Saya tahu itu adalah dari Raja Salomo. Yang belum Maria lahir. Yang belum Yesus lahir. Baik, aku nggak membahas itu, aku hanya membaca. Yeskiel 16:25, merenggangkan kedua belah pahamu. Yeskiel 16:37, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Cerot. Ayo, pantas gak itu? Apa manfaat ayat itu? Itu dari zaman Salomo, Raja Aku mana Salomo. tahu? Aku cuma mengatakan pantas gak? Kenapa pandai membaca tapi tidak tahu dari mana? Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat ini. Aku hanya membaca. Salomo. Itu Raja Salomo. Mana aku tahu itu ada di kitab sucimu? Itu Raja Salomo sebelum Mary lahir. Sebelum Mary lahir, memang ada kekotoran di dunia. Bah, jadi kok ada perenggangan susunya dijamah-jamah? Gatal kali di susu dijamah-jamah. Kan nanti megang apa itu susunya itu? Sebab itulah Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan dunia. Ada mengerti? Gini, di Ulangan 25:11 itu ya, apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang itu sebelum Maria lahir, sebelum Yesus lahir. Tahu itu di kitab sucimu, mana aku tahu. Itu di kitab sucimu. Sekarang gini, kalau aku berantem sama kau nih, berantem, kemudian datang istri kau nih, keluar, dibukanya resleting aku, dipegangnya burungku. Bah, aku bilang lah, kenapa kau bilang burungku? Loh, sekarang apa manfaat dari ayat itu gitu loh? Apa manfaatnya? Apa sih manfaat korelasinya? Apa keuntungan dari ayat itu? Kok dipegang burung orang, gatal kali itu. Faedahnya adalah dahulu kala memang manusia kotor sebelum Yesus datang. Jadi Yesus datang sebagai Tuhan untuk membersihkannya. Ada mengerti? Bukan gini loh, ayat itu. Cobalah kalau kita berantem, udah kemudian istri kau dipegang. Sebab itu dari Raja Daud. Maksud saya Raja Salomo. Mana aku tahu siapa yang buat kitab itu? Siapa yang buat? Kitab itu firman Tuhan enggak? Kitab itu daripada Raja Salomo. Oh, bukan firman Tuhan? Bukan. Sebab bukan. Mati kita. Berarti kita bukan firman Tuhan. Sebab itu dari tulisan Raja Salomo. Beserak kau. Beserak, kitabnya bukan firman Tuhan. Beserak, kau Kristen. Itu kamu mesti belajar. Mana aku tahu? Mana Tuhan Yesus Kristus ada di situ sebelum lagi lahir. Mana aku tahu? Berarti tadi kamu mengatakan kita bukan firman Tuhan. Ibunya Mary pun belum lahir lagi itu. Ibunya belum Mary. Lahir. Si Mary nama ibunya? Itu Yesus. Mary. Nah, Mary.
Maryam. Mary apa marganya? Ada marga? Itu belum lagi ibu Yesus lahir. Mati kita ibu. Oh, ibu Yesus. Itu perkara dari Raja Salomo. Mary namanya, Mary. Mary. Woi, nama ibu Yesus Mary. Itu dalam bahasa Inggris. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an Maryam. Loh, dia enggak, dalam bahasa Yunaninya apa? Itu bahasa Yunani. Setahu aku Mary itu dari bahasa India, bukan bahasa Inggris. Mary, Aceh, itu dia bahasa India. Mary, Aceh, Pele, itu kan. Setahu aku dari bahasa India Mary itu. Salah. Ya bukan. Mary, repe, kan gitu Mary kan? Bukan. Jadi itu pembacaan itu dari Raja Salomo. Belum lagi Maryam lahir. Mengerti? Belum lagi Maryam lahir. Maryam lahir lagi. Lagi. Mananya? Banyak kali ibunya Yesus. Ada berapanya? Ada Mary apa Maryam? Maryam semananya? Jadi itu memang dahulu dunia itu kotor. Terus? Jadi sudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk membersihkan dunia. Ada mengerti? Dunia kekotoran. Jahat kali kau. Macam petugas kebersihan pula Yesus kau buat ngarang aja kau membersihkan dunia. Emang petugas kebersihan dia? Iya memang begitu. Memang betul. Petugas kebersihan. Iya. Iya. Aduh mama. Kau Kristen. Weh, kurang ajar kau ya. Masa Yesus petugas kebersihan kau bilang? Kau nggak ngaji tadi kau Kristen. Tugas membersihkan hati manusia. Loh, tadi kau bilang membersihkan dunia. Sekarang ini hati kau terlalu kotor. Datanglah kepada kau bilang mengatakan membersihkan dunia. Datanglah kepada Yesus Kristus itu, baru hatimu bersih. Wah, terima kasih. Mana yang betul ini? Jangan kau nampak mukamu petak. Jangan petak mukamu. Sekarang tadi petugas kebersihan dunia. Maksud aku gini sekarang. Yesus masa kau bilang petugas kebersihan? Terus kau Kristen nggak nih? Kau Kristen? Kau Kristen? Bitomo, coba aku tanya dulu, kau Kristen gak nih? Anda Kristen? Tayo, nama kau pun Bitomo Eyil bin Tayo. Bitomo, Anda Kristen? Ya oke, lanjut. Anda Kristen kan? Lanjut. Ya Anda Kristen, saya tanya dulu. Memang pun Kristen, haleluya. Oh iya. Enggak, maksudnya kenapa Anda mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan? Terus kemudian Anda mengatakan Yesus petugas kebersihan. Kan kurang ajar Anda tuh. Yesus petugas kebersihan hati manusia termasuk diri kau. Hati. Kupikir tadi petugas kebersihan dunia. Kok tadi mengatakan dunia? Aduh, aku yang mentahi. Jadi kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu pembacaan yang kau buat itu bukan dari firman Tuhan, dari manusia. Sebab Raja Salomo itu manusia. Aduh bahaya ya, sekali lagi. Meregangkan kedua pahamu, menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga itulah mereka kekotoran dunia. Itulah kekotoran dunia. Loh, jadi Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan umatnya. Umat dia bagaimana untuk dibersihkan? Di hati. Bersihkan hati? Gimana caranya? Kalau baca kitab kayak gini, gimana caranya? Gimana baca caranya kitab ini? Ini ajakan gak, perintah gak? Marilah memuaskan birahi. Marilah. Itu ajakan ini kan? Marilah memuaskan birahi. Bukan, itu ajakan sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebab itu kekotoran dunia. Mengerti? Apanya kekotoran dunia? Aduh ini ayat apa ini ajakan? Jadi marilah memuaskan birahi. Jadi silakan belajar Tuhan Yesus Kristus. Saya mau dengar. Jadi salah? Memang salah. Kau cakap itu memang salah. Saya mau jumpa Abang Zuma. Mana Abang Zuma? Siapa sinyal dia hilang-hilang? Abang Zuma? Halo, selamat sore.
Ya, sore Bang Max. Sebentar lu yang menyapa ya. Islam Kristen Bang? Saya Kristen. Abang Islam apa Kristen Bang? Kristen Bang. Ya. Sebentar, Petrus Bahlul. Ya sebentar ya, Petrus. Assalamualaikum. Petrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam. Muslim. Muslim di bawah dulu ya. Oke. Oke, Bang Max. Bang Max, Anda Kristen apa Bang Max? Kristen Bang. Bang Max, Protestan? Bukan Katolik. Bukan Katolik. Wah, Katolik keren nih. Aku suka kalau diskusi sama saudara-saudara kita yang Katolik. Lebih enak diskusinya gitu loh. Silakan. Tapi kalau yang Kristen, Anda Protestan kan pasti Bitomo kan? Tapi sebentar, Bang Juma lagi sholat, mungkin sebentar lagi ya. Jadi Bitomo, Anda Protestan? Tidak, Katolik. Jadi Katolik loh. Katolik lebih keren loh biasanya. Nah, lebih keren. Jadi ya, ini pun Momi tadi juga dia Katolik juga, sama-sama Katolik ya. Dia juga sudah mendengar tadi narasi Bang Zuma. Nah, apa yang dia tanyakannya, dia merasa puas dengan apa yang ditanyakan. Memang kebenaran itu pahit kebenaran itu. Nah, kebenaran itu tadi salah satu ketika kebenaran itu pahit datang dari Tuhan Yesus Kristus, bukan datang dari Allah. Amin. Haleluya. Nggak usah dulu kesana kemari. Kebenaran itu disampaikan tentang kitab kalian, ya. Tadi salah satu gini ya. Begitu saya bacakan tadi Amsal, Yeskiel, lari semua lari. Itu Amsal. Tunggu dulu. Itu Amsal kitab dari Raja Daud. Kenapa Bitomo, tunggu dulu sebentar itu Bitomo, Amsal dari mana? Amsal dari mana? Iya, saya tidak ada menyimpulkan. Saya hanya membaca, paham? Ya, tidak ada satupun saya menyimpulkan, saya hanya membaca. Oke? Nah, ketika saya membaca, tunggu dulu. Amsal dari mana? Sebentar. Sepatunya. Aduh ya Allah. Sebentar dulu. Ganti-gantian lah bicara, Bitomo. Janganlah kayak orang Kristen. Satu-satu bicara kenapa? Ya biar enak diskusinya. Gini loh, Bitomo. Tadi kan pembahasan kita tentang kitab yang tidak pantas isinya. Anda tadi nanya datanya. Oke? Saya hanya membacakan. Tidak ada menyimpulkan. Dan saya pun tidak ingin bertanya tentang hal itu. Tidak ingin. Dan juga saya tidak ingin penjelasan tentang ayat itu. Saya hanya membacakan. Pantaskah ayat-ayat ini dibacakan oleh anak-anak? Merenggangkan kedua belah pahamu, susunya dijamah-jamah dan dada kepala dipegang-pegang. Pantaskah? Saya tidak ada menyimpulkan. Cuman kita bertanya kepada diri sendiri, pantaskah ini dibaca sama anak-anak? Apakah Tuhan itu tidak ada perkataan yang lebih baik daripada ini? Stop Bang Juan. Kalau saya jawab yes, apa tanggapan Anda? Nggak ada masalah. Kalau kalian mau jawab yes, nggak ada, terserah. Itu iman kalian. Berarti pelajarannya masih kurang. Cuman ketika gini loh, ketika kalian mengatakan Islam itu agama kawin dan cabul, mana data di Al-Quran kami sama seperti ini? Jadi tidak perlu Bang Suman. Boleh kita bertanya balik Bang Suman? Bang Zuma lagi sholat mungkin belum, sebentar lagi. Ya. Ini kita butuh pencerahan saja ya, bukan yang mau apa? Ya, saya bertanya. Boleh kan? Sore Bang Blender. Boleh kan? Silakan. Sorry. Jadi begini, pertanyaan saya mungkin ada beberapa pertanyaan dari abang nanti, dari teman-teman Muslim nanti. Mungkin saya tidak bisa menjawab ya, tetapi saya bertanya sesuai dengan kenyataannya tuh. Barangkali bisa, Bapak kan umat Muslim tuh, barangkali bisa Bapak bisa menjelaskannya. Jadi begini, taunya saya semua Alkitab itu kan mengajarkan tentang firman Allah. Jadi firman Allah itu kan untuk semua umat, siapa saja yang mendengarnya, dan tidak terkecuali untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Jadi pertanyaan saya,
kenapa Muslim itu berdoa pakai bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh semua orang, yang tidak bisa dimengertikan semua orang. Nah, begitu. Padahal itu kan firman Allah dari Allah, ya toh, Allah kah? Ya toh, yang diturunkan dari Allah. Itu kan untuk semua. Itu kan mengabarkan tentang kebaikan. Oke, pertanyaannya? Nah, itu sudah pertanyaannya. Kenapa Allah tidak mau menggunakan bahasa yang baik untuk daerah bangsa manakah? Macam bangsa Israel, ya pakai bahasa Israel. Bangsa Amerika, ya pakai bahasa Amerika. Jadi semua orang ataupun semua makhluk binatang hewan itu mendengarkannya bahwa itu adalah firman Allah. Itu adalah suara Allah yang dilangsungkan oleh manusia. Jadi siapa saja. Oke. Itu saja pertanyaan saya, Bang. Oke, baik. Kalau Anda berbicara kitab Anda juga berasal dari bahasa Yunani. Betul. Kitab kami dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Oke? Ya, betul. Dari bahasa Arab. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, teksnya bahasa Inggris. Ya, oke. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, jadinya terjemahan bahasa Indonesia. Sama juga dengan Bible kalian. Ketika ditranslate ke dalam bahasa Inggris, berbahasa Inggris. Ke setiap negara ditranslate menurut bahasanya masing-masing. Tetapi konteksnya adalah bersumber dari yang original. Ya, betul. Sekarang pertanyaan Anda, kenapa tidak bisa? Emang rupanya Al-Quran kami tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, tidak diterjemahkan? Ada terjemahan. Ada terjemahannya. Itu tadi saya bilang, saya bertanyakan berdasarkan kenyataan. Macam walau wakbaku setiap hari itu kan di Toa itu tuh, kita dengar itu tuh, di Toa itu menggunakan bahasa Arab tuh. Bukan bahasa Indonesia kayak Kristen, kayak Protestan. Emang Kristen juga berbahasa Yunani ketika berkhotbah? Oh, tidak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Jadi Bapak juga bisa paham arti ajaran dari Allah itu. Nah, tetapi kalau di dalam, Bang, orang semua bingung loh. Cuman mungkin saya saja yang mau bertanya. Siapa bilang bingung? Coba ya, ribuan anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan berbahasa Arab. Ribuan bahkan jutaan anak-anak. Dan kami juga bisa mengaji, padahal kami tidak bisa berbahasa Arab. Nah, ketika kami menghafal anak-anak semua, keseluruhan, semua hafalannya sama, tidak ada yang berbeda, satu tajwid maupun satu huruf. Pak, kalau maghrib yang dari Tua itu kan pakai bahasa Arab loh. Lah iya, kenapa? Itu yang kita dengar nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena daripada kalau seandainya di gereja merenggangkan kedua belah pahamu, menyingkap auratmu dihadapkan, gak enak kan? Mana ini? Coba sekarang gini, saya minta kepada Anda pakai toa di gereja. Pakai toa di gereja, suruh pendeta membacakan kayak saya bilang tadi. Susunya dijamah-jamah. Agar apa? Agar sampai Injil itu kepada seluruh makhluk. Coba, ada ayat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Baik, caranya. Susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Buteng pohon itu. Jangan lari dari pertanyaan saya. Tadi saya minta pencerahan dari kan. Saya kan bilang tadi bahwa Al-Quran itu mengajarkan tentang hal yang terbaik dari Allah yang semua umat berhak mendengarnya. Tapi kenyataannya saya lihat kamu selalu berdoa menggunakan bahasa yang semua manusia itu, cuman manusia muslim saja yang tahu. Selain daripada muslim itu, padahal kan dari Allahnya itu untuk semua. Betul ke tidak itu? Iya. Semua. Kami. Aduh. Itu yang saya minta penjelasannya, jangan lari yang ke lain-lain. Itu yang Bang Max tidak butuh pencerahannya, yang kayak bagaimana kah? Sehingga sebentar, baik. Bang Boy ini Islam apa Kristen? Iya. Boy ini Islam apa Kristen? Boy, Islam apa Kristen? Monitor. Sebentar dulu ya, kita menyapa ya. Pak Pendeta Besar Jalan ini Islam Kristen? Advent, saya Advent. Oh Advent, Pak Pendeta, Advent Pak. Jadi Salam. saya berbeda dengan Protestan Katolik. Beda ya Pak ya? Oh, beda. Perbedaannya di mana Pak?
Saya itu tidak mempertuhankan Yesus dan saya mengikuti perintah Yesus. Beda dengan yang lain, Protestan Katolik mempertuhankan Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh, memerintahkan untuk dia disembah. Itu aja. Kami diatur. Iya. Oh iya, Jadi kami beda Pak. berbeda sama mereka. Mereka dianggap tersesat karena mereka cuma didoktrin sama pendeta dan mereka lebih mengikuti perintah Paulus dan mereka tidak mengakui itu. Saya Advent. Oh iya. Oh iya benar Pak ya. Ah, benar tuh Pak Max. Lanjut gimana bicara sama Pak yang tadi itu, dia bertanya itu. Lanjut dulu. Iya. Biar dia paham itu. Benar Pak Pendeta, saya membaca di 2 Korintus 11:17. Di situ Paulus mengatakan, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan Tidak sebagai fair. seorang bodoh yang berkeyakinan. Oh iya, Tidak betul. tidak fair jawabanmu. Kau lari-lari. Kau ini kan pencerahan untuk umat Islam dengan umat yang orang tidak bisa membedakan. Berarti kau ini orang congor, orang bodoh. Nah, Kau jangan hadir di sini gitulah. untuk pencerahan Jangan untuk umat gitulah. Islam, umat Tunggu siapa dulu. saja. Kalau kau bisa Saya membedakan. saya walaupun Advan, saya Aduh. paham dengan jawabannya Pak Blender itu. Saya paham. Masuk. Saya mengerti. Kok kenapa Anda Protestan Katolik tidak mengerti? Saya Advan mengerti. Dia sudah menjelaskan tadi dengan bahasa-bahasa yang sudah dijelaskan bahwa anak-anak saja bisa menghafal dan mengerti. Jadi di situ satu bunturan buat Anda sudah dewasa, sudah lebih tua tapi bodoh. Anak-anak saja bisa mengerti, saya Advan Pak, tapi saya bisa paham. Saya mengerti dengan kata-katanya Bapak Blender. Betul, Pak Edven. Pak Edven. Dengar dari awal kan? Tahu dari awal tadi kan? Itu firmannya Allah untuk semua umat manusia tidak terkecuali. Pada saat Anda berdoa, orang mendengarkan doamu. Berarti orang mengakui doamu, sujudmu. Begini Pak, Ah, begini itu doa. Pak, Anda ini Kalau kau mengimani rahasiakan siapa? berarti kau setan, kau bodoh, kau Begini, berdoa Pak, kepada jin, Tuhan bahasa itu, yang orang yang tidak begini, tahu. Pak. Tunjukkan, Begini, Pak. tunjukkan Pemahaman kesetriaanmu kita beda. seperti Katolik, bahasa yang orang semua dengar tanpa terkecuali. Berarti Babi juga bisa Tuhan dengar. Anda Bodoh yang kau. Anda bilang, berarti Anda Sebegitu saja menganggap kamu Yesus bodoh. Tuhan. Berarti sama dengan Anda memperbodohi diri Anda. Tuhan Yesus Bukan, itu pernah Advent mengatakan itu dia juga Tuhan. bodoh. Islam juga itu bodoh. Tidak, Anda yang bodoh Bodoh. sebenarnya. Yesus Hei, tidak bodoh. Yesus Kau main bodoh-bodoh tidak kau, Max. Islam bilang bodoh. Kita buktikan di Yesus sini. tidak bodoh. Kau congor Tapi dari tadi kamu, kau congor. Anda tahulah. Pemahaman Begini, Alkitab tidak ngerti. Tuhan itu dia Asal paham. bicara. Anda Kenyataan mau sehari-hari saya, kau saya seperti contohi, begitu. saya contohi begini. Maaf Pak Blender. Maaf, saya jelaskan dulu sama si Katolik ini. Orang bisu saja berdoa, Tuhan itu bisa paham dengan bahasa apa saja Tuhan bisa mengerti. Tidak dengan harus tentu bahasa apa. Begitu, orang bisu saja, orang sumping saja bisa. Tuhan mengerti apa dia punya bahasa. Kau tahu yang kau doakan itu firman Allah kah? Bukan. Itu firman Allah kau tahu yang kau panjatkan, yang kau sujudkan itu kan firman Allah untuk Iya. semua umat manusia. Kau Anda kan menggunakan tadi membahas bahasa masalah bahasa, kami mesti kumil bahasa, kamil itu mesti untuk bahasa. siapa? Jadi Anda anggap Tuhan itu tidak Aduh. paham dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Semua Tuhan itu paham. Bukan tidak Anda paham, belajar di justru mana? firmannya Tuhan itu yang dijadikan untuk semua umat manusia, bukan untuk Islam saja, bukan untuk agama Advent saja. Jadi setiap Anda kali mau Anda harus berdoa, berbahasa apa? Harus berbahasa apa? kalau kau berada di Indonesia harusnya bahasa Indonesia seperti Katolik, orang tahu ini tujuannya berdoa seperti begini-begini. Kalau kau berdoa Makanya saya mungkin katakan, berarti saya tanya kau sama ini Anda, setan mak kitab lampir Injil itu berbicara dari dengan Indonesia batu. atau tidak? Kitab Injil itu dari Indonesia atau tidak? Bukan dari Indonesia, Bung. Bukan Tapi dari Indonesia. diterjemahkan kitab bahasa Injil itu. Indonesia. Tapi kenapa Kenyataan- kalau begitu jangan dipakai bahasa Indonesia lah. Berdoanya bodoh pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Yunani. Bisa digotak-ganti, bos. Bodoh, Itu kan bodoh. banyak Yesus itu- oknum-oknum di situ, Yesus kepentingan itu lahir untuk di- keuntungan, bos. Aku Advent, aku tak setuju begitu. Aku tanya kau, Yesus lahir di mana? Hah?
Yesus lahir kan bukan di Israel. Indonesia. Pakai Harus bahasa berbahasa Yunani. juga bukan di Indonesia. Pakai bahasa Yunani, tapi kita menggunakan doa. Karena kau bilang tadi Allah itu Kalau mengetahui begitu sebuah bahasa. Injilnya Saya harus doa berbahasa Yunani Indonesia. lah. Harus berbahasa Yunani. Karena apa? Kenapa Kau berdua dipakai bahasa Indonesia? sembunyi-sembunyi, Kalau suara-suara yang tidak Yesus jelas bukan itu, berbahasa. Aku orang tanya, tersinggung. Yesus bukan bahasa. Enggak begini. Kamu itu mengaku mengikuti Yesus. Yesus bukan orang Alasannya. Indonesia. Yesus bukan orang Indonesia. Kenapa kau pakai Indonesia? Ya iyalah, Yang yes, kamu ingat bodoh. siapa? Kalau kau tadi kau bilang sama Pak Blender, kau maunya pakai Yesus itu bahasa orang Israel, bodoh. Tapi saya berdua itu Justru pakai bahasa Kalau Indonesia. begitu, kau jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Israel. Mbak, untuk Kau yang apa? bodoh. Untuk apa? Berarti kau tak imani, kau tidak mengikuti Yesus. Yesus orang Israel berbahasa apa? Kau hidup di Indonesia ini Yesus bukan kau berbahasa sendiri. di kitab Injil apa? Jangan. Kau hidup Saya di tanya, Indonesia ini bukan sendiri. Kau pakai bahasa roh, orang tersinggung. Kau datang ke Papua sini, orang pukul kau kalau pakai bahasa daerah. Kau sadar ke tidak itu? Ini masalah kita, Bung. Itulah Begitu kita juga kau perbedaan cara kita. berdoa. Terkecuali kalau Advent kau sama berdoa di Katolik. dalam hati. Kalau kau kumil kami, orang dengar. Kau kumil kami apa? Oke. Bicara apa kau? Oke, Max. Kuncinya begini, Bung. Kuncinya begini. Bodoh kau pakai itu logika, berarti weh. menganggap Tuhan bodoh. Bicara itu Kau pakai logika. anggap Tuhan Kau harus- bicara Tidak. Alkitab itu sesuai dengan kenyataan. Begini, aku bilang sama kau. Berarti kau anggap Tuhan bodoh. Kalau berbahasa Indonesia, kalau berbahasa apa yang lain-lain, Tuhan tidak akan paham. Tuhan itu paham saja, biar kau berbahasa apa Tuhan tahu, bos. Dan dia mengerti. Kau mau bahasa Inggris, mau bahasa Pendeta. apa saja, orang Sumbing Pak aja, Pendeta. orang Bisu saja Tuhan Pak tahu. Pendeta, Siapa sumber dia, dari- bos? sumber Max, dari saya dengar. bertanya itu kau Oke, tahu ke ku tidak? tantang kau bahasa Yunani kau. Anokhina Edonai Alohai Pancio ten bangke. Kau jawab tu. Ya, kemana kau lari? Wah. Kau Max bilang, kalau kau Max masih dengar aku, kau yang bodoh Max. Sebenarnya kau yang bodoh Max. Kau seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan berarti tidak mengerti. Aku tahu maksudmu. Kalau di Indonesia harus berbahasa Indonesia, bagaimana itu? Payah, bilang orang bodoh, dia yang bodoh. Kabur dia buku tentang bahasa Yunani. Emang cek dia bisa dijawablah. Parah itu. Itulah jeleknya Katolik Protestan itu Pak Blender itu. Mereka itu ngomongnya cuma gak ada bodoh semua mereka itu Pak Blender. Gitu Bodoh. Pak ya. Apa ya? Bodoh. Mereka nggak tahu pemahamannya kemana ya Pak ya? Nggak tahu mereka itu banyak sekali yang gak beres. Oh. Aku mute sebentar Pak. Aku mute sebentar. Aku mute sebentar. Iya. Loh kok lari dia? Tadi aku masih dia mau tes bahasa Yunani. Pikirnya kita kaleng-kaleng bahasa Yunani. Anokhina Edonai Alhai Pancio ten bangke. Lari dia langsung gak bisa jawab. Lari beserak dia. Beserak bukan kaleng-kaleng ini. Hai. Ditanyanya pula. Pertanyaannya, cobalah tadi kalau kita bahasa pakai toa. Aku hanya baca kitabnya kok kepanasan. Kalau memang caranya, makanya kemarin aku mau dikontrak sama gereja. Tidak ada pendeta yang sehikmat aku membacanya. Coba tunjukkan. Agar apa? Agar tersebar Injil itu kepada seluruh makhluk. Makanya kemarin aku dikontrak gereja agar membacanya dengan hikmat. Coba, mana ada? Cuman aku baca di luar, di parkiran. Mic-nya di situ, lalu speakernya di dalam. Aku baca. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah, kan lebih hikmat. Di mana itu bisa cari Bapak Pendeta? Nggak ada. Nah, kok dia pertanyaannya maunya kan beda kan kalau pakai toa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan enak walaupun nggak ngerti artinya, tapi enak yang mendengar pun berpahala. Tapi kalau mereka di gereja pakai toa, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Aduh mak bahaya. Coba sampai pohon pun bunting kalau dibaca itu pohon pun bunting ya kan? Itulah.
Tapi mereka marah, kita nggak ada menyimpulkan. Makanya itu tadi perlunya pakai toa. Lebih enak mendengarnya. Coba gereja pakai toa. Baca itu. Baca itu coba. Kalian kok kepanasan aku membaca. Aku nggak ada menyimpulkan. Aku tidak ada menyimpulkan. Meregangkan kedua pahamu. Menyingkap auratmu di hadapan mereka. Sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Susunya dijamah-jamah. Yeskiel 23 ayat 3. Susunya dijamah-jamah. Susunya dijamah-jamah. Susunya dijamah-jamah. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Asik. Hah, kan enak kan? Yeskiel 23, 20. Auratnya seperti aurat keledai. Auratnya seperti aurat keledai. Zakarnya seperti zakar kuda. Cerot. Bang, perut sakit aku bang. Perut sakit bang. Apa? Ya, enggak, lebih iya kan? Mami kan lebih enak kan? Lebih hikmat kita membacanya. Salah dimarahin. Aku nggak ada menyimpulkan. Itu kebenaran kan abang baca itu kan Bible itu kebenaran. Saya tidak bisa mengelak. Itu kebenaran. Tapi saya perut sakit bang. Loh, memang iya. Itu kan kebenaran saya bacakan. Saya tidak ada menyimpulkan. Agar apa? Membacanya lebih hikmat. Lebih hikmat tujuan saya membacanya itu. Agar sampai kepada seluruh makhluk. Kalau dibaca lebih hikmat agar sampai kepada seluruh makhluk. Kan berbeda dia. Kalau kita baca gini, merenggangkan kedua paha, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluan. Nah, susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Auratnya seperti aurat keledai, Zakaria kan gak enak kan? Gak enak kan? Nah, makanya umat Kristen jangan lari oten tadi 300-400 penonton lari semua. Lari kalau aku baca ini. Lari, nggak sanggup. 400 tadi nonton penonton Kristen. Lari semua. Kenapa? Nggak sanggup mendengarkannya. Apakah pantas kitab suci seperti itu? Apakah pantas dikatakan kitab suci yang selama ini kalian mengklaim, woi kami ini agama cabul, kami ini agama tukang kawin. Mana buktinya? Mana? Kabur semua ten. Loh, kenapa kalian kabur? Aku membaca lebih hikmat kok kabur kalian? Hah? Aku membaca lebih hikmat, harusnya kalian dengar. Nggak sanggup kalian kan? Nggak sanggup. Nah, makanya jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Yesus selalu mengatakan, jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Kalian selalu menghakimi kami agama Islam, agama cabul. Padahal di Bible kalian sendiri yang cabul, lari. 400 penonton Kristen lari semua. Lari. Coba berserak kalian. Berserak. Kena usir, gak sanggup. Ingat ya, aku tidak ada menyimpulkan. Aku hanya membacakan ya, Momim ya. Aku hanya membaca ya, gak ada menyimpulkan. Dan aku tidak mau bertanya-tanya tentang ayat ini. Aku hanya membaca dengan hikmat. Kenapa kalian gak tahan? Gak tahan kan? Hah? Inilah makanya sekarang musuhnya Oten congor blender, bukan kitabnya lagi, congor. Congor blender. Coba, mau kan? Jadi janganlah ya teman-teman Kristen. Kalau dari aku sih bang, kalau dari aku sih agamaku aku belum benar, masa aku mau hakimi agama orang kan nggak bisa. Mantap sekali. Karena di Kristenan ini mantap, banyak denom. Ya. Ini pribadi saya bang, saya berbicara tentang kalau pribadi saya ingin mencari kebenaran. Kalau datang untuk menghakimi saya tidak bisa bang, sedikit pun tidak bisa bang. Mantap, Mom ini kita berharaplah dia pun juga Katolik, Pak Pendeta ini Advent, ya. Artinya gini loh, kita kan diskusi berdasarkan data, ya kan, bukan asumsi. Apa yang tertulis itu yang kita pahamin. Karena kan sama-sama sekolah. Anak-anak, ingat anak-anak ya, pahamin apa yang tertulis. Ya, kira-kira apa yang nggak paham tanya ke guru. Makanya Al-Quran itu tidak boleh sembarangan ditafsir. Karena takutnya nanti akan terjadi perpecahan antara umat Islam. Contoh Kristen.
Kristen. Banyak kali denomnya, Advent, Katolik, Karismatik, Protestan, Unitarian, banyak kali. Oneness, Tritunggal, bagaimana dengan Oneness, Tritunggal? Ribut. Gara-gara apa? Masing-masing punya penafsiran sendiri tentang ayat itu. Akhirnya apa? Masing-masing punya prinsip sendiri. Perdebatan, ya kan? Itulah pentingnya. Ya Bang, simpelnya gini saja. Kalau kita menganggap agama kita paling benar, sekali dibaca ayat itu ya, apa yang kita, kalau kita tidak terima kita bodoh, karena di ayat kita juga ada. Karena kita menghakimi agama orang itu nggak benar itu. Benar, mantap, benar. Iya, menghakimi. Iya kan Bang? Iya benar, betul, setuju. Ada ayatnya, tidak boleh menghakimi agama orang lain. Ya, kami Bang. tidak ada menghakimi, kami hanya menyampaikan apa yang tertulis. Ya, Bang menyampaikan, Juma itu menyampaikan kebenaran, apa yang tertulis. Ya Bang, kebenaran Bang. Itu kan tertulis dalam Bible. Itu saya setuju kebenaran. Abang tidak pernah menghujat dari tadi saya mendengar semua kebenaran. Nggak ada menghujatkan saya kan? Nggak ada. Ya, Tapi kalau mereka menghujat, wajiblah kita bilang. Dia bilang, masa kita dibilangnya bodoh? Kita balaslah, bodoh juga lah kau kan gitu. Nggak aja. Atas dasar apa kau mengatakan aku bodoh? Orang aku mengaca kok. Jadi sampai saat ini kita masih menantang semua ya apologet debater Kristen untuk naik kemari. Dari tadi kita sudah share dan link mereka, Bom, Livit, terus siapa lagi, Mikana, semua yang sering buka komal menghujat kita menantang kemari, tetapi mereka sampai saat ini tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang, satupun sudah kita undang. Ingat ya, satupun yang selama ini mereka bernarasi seolah-olah mereka lebih hebat, seolah-olah mereka mengatakan Islam tidak bisa menjawab. Tetapi dari tadi kita mengundang mereka, tidak ada berani satupun yang datang. Ini akan kita buat terus. Kita tantang terus mereka. Kita tantang, ya. Insya Allah saya akan terus berkolaborasi, terkhusus saudara-saudaraku yang muslimah. Di saat saya berkolaborasi ini, mohon, ini adalah strategi kita. Ya, mohon tidak untuk minta permintaan naik. Biarkan, karena apa? Selama ini mereka memframing Islam tukang kroyok. Kita buktikan di sini. Apakah seperti itu komal Islam? Apakah seperti itu yang mereka sangkakan komal Islam? Selama mereka tidak menghujat, kita layani dengan baik. Selama mereka tidak menghujat, bicara diskusi baik-baik, santun, satu-satu bicara. Itu yang kita harapkan. Ini kita berikan contoh yang terbaik kepada mereka. Ketika kita masuk ke komal mereka, bercakap sedikit aja, ki di mute, dibuat ceselop, diangkat lagi, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Apa itu? Coba. Nggak ada. Selama dia bagus bicaranya, santai, kita akan terima. Inilah kita akan buktikan kepada komal-komal Kristen. Insya Allah saya akan membuka kolaborasi terus seperti ini. Nanti mungkin bisa sama Ustadz Tata, Ustadz Alif, terus keliling. Dan kita akan buat jadwal menantang mereka. Hei, aku akan buka komal pukul sekian untuk menantang kalian menunggu di komal aku. 6 lawan 2. Serak kalian. Edis, mana Edis? 6 lawan 2. Mana kalian? Bahkan pendeta-pendeta pun kami tunggu di sini. 6 lawan 2. Gitu. Nggak ada yang berani. Kalau nggak ada yang berani, berarti benar. Islam itu benar. Dan umat-umat Islam, saudaraku, nggak usah lagi ditonton mereka. Nggak usah ditonton lagi. Kenapa? Mereka pengecut. Ya, nggak usah ditonton. Blokir aja. Untuk apa kita dengar mereka? Pengecut. Kita menantang di sini. Insya Allah ini akan kita galakkan terus, kita undang terus mereka sampai kapan, sampai mencret kita buat. Jadi jangan kau bernarasi suka-suka hati kau ya, di sana kami menantang kau, gak berani kau datang, ya kan? Halo. Ya silakan, April, udah kita undang semuanya, anak Batak, Living, udah kita undang semuanya. Sudah kita undang semuanya. Nggak ada yang berani datang. Saya Islam Bang Belender, saya Islam. Oh Islam Bang, dibawa dulu ya Bang. Kalau Islam ya, saya mohon ya. Yang Islam mohon dibawa dulu. Mohon pengertiannya. Mohon ya. Mohon pengertian dan dukungan saudara-saudariku yang Islam. Mohon ya. Demi untuk menghindarkan framing mereka. Kita akan membuktikan, jangan dianggap kita keroyok. Mohon dukungan.
Mohon dukungan dan pengertiannya. Sekali lagi saudaraku, mohon dukungan dan pengertiannya. Ini adalah sebuah strategi, ya, strategi untuk menghantam mereka. Ya, mohon pengertian, mohon doa dan dukungan. Jangan pakai bahasa menghantam, Pak. Itulah. Iyalah, karena apa? Mereka buka Qomal tujuannya untuk menghujat. Selalu mengatakan, oh Islam tidak bisa bertanya. 1000 pertanyaan, 1000 kami jawab. Kalau pandangan Bapak itu orang bodoh, Bapak di sini kan sebagai ustadz. Kemungkinan pencerahan saja yang mungkin Bapak mau jelaskan. Makanya saya ada pertanyaan. Karena Bapak di sini ustadz, mungkin ya bisa mencerahkan siapa saja. Tidak terkecuali itu karena ini firman Allah. Ada pertanyaan dari saya, Bapak. Boleh kah? Tapi sudah kujawab tadi. Tidak, pertanyaan lain, Bapak. Oke, pertanyaan lain, lanjut pertanyaan lain. Nah, kan ini kan enak. Enak tuh narasi. 10 pertanyaan kau, 100 kujawab dengan cepat. Kaleng-kaleng, lanjut. Tapi saya tidak suka bahasa yang ada blender-blender begitu di dalamnya. Karena begini, Islamnya anak kecil di sini mendengar, Protestannya anak kecil di sini mendengar. Jadi yang akhirnya dibawa pasti jadi sesat dan pusing oleh karena apa? Perdebatan di sini. Karena di sini kan berbicara tentang Allah, berbicara tentang yang tidak baik. Jadi yang tidak kita mengerti wajar saja kita bertanya. Karena itu saya mau bertanya, Pak Congor. Iya, aku bukan ustad. Kenapa aku bilang ustad? Aku pembantai penghujat. Nah itu dia. Jangan katakan ustad aku. Aku pembantai penghujat Kristen. Ya. Dah. Ya, bukan ustad aku. Penyebar Islam dah. Ya, penyebar agama Islam lah. Iya, pembantai penghujat yang congor kayak kau nanti menghujat-hujat, tugas, metik congor di. Metik congor saja congor namanya. Congor namaku memang congor loh. Makanya Max, kau pernah makan congor babi? Pernah. Boleh saya bertanya kah? Pernah nggak makan congor babi? Saya bertanya sudah. Oke, jangan kau berbicara yang tidak penting ya. Lanjut. Saya mau bertanya. Sepengetahuan Bapak, sepanjang Bapak mengikuti Alkitab, Injil, ke apakah namanya semuanya, buku-buku apakah, buku dari filsafat kan nanti. Saya mau dengar tahu tentang itu, tentang apa ya, apa tadi ya? Hukum Taurat. Kalau tidak ada dari Muslimnya, Bapak bilang tidak ada. Kalau ada ya barangkali Bapak bisa menjelaskannya. Apa pertanyaan ini? Mau cuma monitor Bang? Menjelaskan hukum Taurat. Bisa kan? Butuh pencerahan Pak. Bukan cuma saya sekedar bertanya saja. Karena Muslim juga mungkin ada yang tidak tahu. Bapak mungkin bisa menjelaskan narasi yang terbaik lah buat siapa saja yang mendengar begitu. Salam toleransi ya Bang. Oke, tapi ketika dijelaskan nanti mohon jangan dibantah dulu, jangan juga Anda berbicara ya. Oke? Oke, friend. Ya? Oke, friend. Yes, Oke, yes. mantap. Oh, ini dia Bang Max. Oh, bukan kaleng-kaleng. Salam toleransi Bang Max. Oke? Ya, Oke, memang bukan kaleng-kaleng, Bro. Wah, tapi kerupuk. Hey. Oke, Bang Max bertanya tentang hukum Taurat. Iya, Bang Max. Yuk. Ya, tentang hukum Taurat. Dasar hukum Taurat itu apa? Supaya orang mengerti itu. Baik, oke, lanjut Bang Juma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu diwahyukan telah ada ketetapan berupa kitab kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi Taurat itu adalah petunjuk dan juga rahmat. Rahmat ini adalah kasih dan sayang. Nah, bagaimana kemudian Allah mengajarkan kepada kaumnya Nabi Musa agar mereka mendapatkan petunjuk bagaimana mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal pencipta langit dan bumi itu. Maka Tuhan kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan seperti apa berhubungan dengan pencipta alam semesta dan seperti apa kemudian berperilaku terhadap sesama orang Yahudi. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat sesama 12. Orang Yahudi. Ya, betul sekali. Karena hukum Taurat itu datang hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani yang lain. Silakan. Hukum Taurat itu
Untuk Bani Israel Hanya saja. untuk Bani Israel saja. Terus kalau Bapak Abraham itu siapa? Bapak Abraham itu adalah bapak para nabi, baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Bapak Abraham itu kan bapak dari segala bangsa tuh. Bapak dari segala bangsa, boleh. Termasuk Nabi Muhammad juga berasal dari keturunan Abraham. Tapi di situ kan ada hukum Taurat. Kalau kenyataan yang saya lihat, menurut pemikiran saya ya Pak, jangan mendefinisikan apa itu pemikirannya saya. Ini kan kita santai loh. Biar umat-umat yang mendengarkan ada berapa ratus orang, ribuan orang ini menyadarinya. Walaupun mereka Islam juga, mereka juga tidak tahu. Pas giliran bertanya begini, padahal mereka baru tahu karena ada bapak pencerahan, karena bapak berani buka komal. Komalnya bapak ini saya tahu untuk semua, untuk pencerahan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Nah, kalau Bapak Abraham dulu itu kan saya dengar itu yang membuat kurban. Salah satu dari contoh hukum Taurat. Dan kebiasaan yang saya lihat, tanggapan saya, Pak, bisa kan? Bapak silakan. Tanggapan saya melihat juga saudara-saudara saya di sekitar saya, di Indonesia sini ataupun di kampung saya, khususnya umat Islam. Tapi jangan tanggap yang ini negatif ya. Karena kan saya melihatnya, mereka menyembelihkan kurban untuk Allah kan, itu kan salah satu sikap atau salah satu contoh yang diwariskan dari Bapak Abraham yang dikatakan segala bangsa itu menurut Alkitab. Iya. Tetapi di situ Bapak tadi berkata kalau itu untuk Bani Israel. Tetapi kan kenyataannya itu juga Bapak meliputinya itu atau bagaimana ya, ritualnya saja yang ikut, kata-katanya tidak boleh diikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Palopo. Bang, sebentar dulu, sebentar. Kan kalau di Protestan sebentar, Max, sebentar, Max. Silakan Pak. Max, Bang Palopo. Jadi begini Bang, aku buka komal, tujuannya Bang, ya tujuannya untuk menghantam mereka umat Kristen Bang. Jadi aku mohon maaf Bang, jangan nanti mereka framing, wah rame Islam di atas, kayak mana kita mau keroyok, mau naik, nanti dikeroyok. Jadi mohon maaf Bang ya, memang kusiapkan ini untuk menghantam mereka. Mohon izin, moderator siapapun itu, mohon izin yang muslim jangan dulu dinaikkan. Jangan dulu Bang Palopo, izin aku Bang ya. Bang Palopo izin ya Bang. Bang Palopo izin Bang ya dulu ya Bang ya, di bawah dulu. Lanjut. Nanti jangan sampai framing mereka, wah rame Islam di situ, cuman kita mau naik. Nah gitu Bang ya, kita izin kali Bang. Saudara-saudara moderator, mohon sekali lagi jangan dulu naikkan. Ya, jangan sampai mereka framing. Mereka mau naik, wah rame Islam situ, cuma nanti dikeroyok. Nah, gitu loh. Jangan ya. Ya moderator, tolong dulu. Jangan dulu. Biarkan dulu kita buktikan sama mereka ya. Ya, oke lanjut. Ya, terus apa lagi Bang? Maksudnya intinya pertanyaannya tadi apa ya? Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya, jelas itu. Terus Bang? Tadi Bapak menjelaskannya bahwa Taurat itu ini tidak berbicara tentang hukumnya, tetapi di situ Bapak mengatakan secara umum saja Taurat itu untuk Bani Israel. Itu pengetahuan saya. Atas dasar itu makanya saya bertanya sesuai dengan kenyataannya. Bapak jangan tersinggung ya, Pak. Nah, saya lihat saudara-saudara saya orang Muslim kan pada saat bulan berapa itu kan sembelih kurban itu kan berarti untuk persembahan tuh. Iya betul. Tetapi tadi Bapak di situ mengatakan itu untuk umat Israel. Nah pertanyaannya tadi mengatakan itu untuk Bani Israel, tetapi kenyataan yang berdasarkan saya lihat saja Pak ya.
Islam kalau masih SDM rendah jangan ini ya, jangan terlalu membabai perkataan saya atau pertanyaan saya. Nggak ada Islam, cuma dua aja kami Islam ini. Nggak usah kemana-mana narasi, lanjut aja. Nggak ada Islam di sini, cuma kami dua Islam. Kami mengharapkan 6 orang Kristen di sini naik ke Komal ini. Jadi dia mengatakan seolah-olah Islam. Kami cuma berdua Islam, aku diam aja. Pertanyaanmu apa, Max? Ya itu sudah pertanyaannya saya. Ini aja udah mau beli framing kok, Islam. Mengikuti tradisinya Pak. Ini ada orang banyak yang nonton ini. Islam tadi mengatakan bahwa itu adalah untuk Bani Israel saja, untuk umat Israel saja. Tapi kenyataan yang sehari-hari ini, apakah itu hanya untuk mengikuti ritualnya saja, berdoanya tetap menghadap kepada Allah, atau bagaimana yang kenyataannya ini? Jadi begitu. Saya mengikuti alurnya, Bapak punya jawaban. Itu khusus untuk orang Israel saja. Jadi yang pertama yang perlu dipahami, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf dijelaskan kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatu wa tafsila li kulli syai' fa khusha bi quwwa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ihsaniha saurikum daral fasikin. Dan telah kami tuliskan kepada Nabi Musa segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk banyak hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Itu satu. Al-Quran mengatakan Torah hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20, hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau demikian, kenapa umat Islam itu melakukan prosesi ibadah kurban hewan? Yang pertama adalah Al-Quran mengatakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapakah yang membenci ajaran kurban atau ajaran Nabi Abraham, maka dia hanyalah orang yang memperbodoh diri. Ini kata Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Jadi kurban hewan itu sudah dipraktekkan lebih dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan dari hukum Taurat itu saja, tapi Nabi Ibrahim yang lebih dulu melakukan itu. Kemudian di Al-Quran juga diterangkan kemudian, walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kami mensyariatkan, aku Tuhan, kepada setiap umat yang telah aku syariatkan penyembelihan hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Sama seperti Imamat 1 nomor 2, beritakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka hendaklah dia mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu dan seterusnya. Nah, artinya bahwa umat Islam diperintahkan kemudian melakukan cinta kepada ajaran Nabi Abraham, yaitu kurban. Lalu perintahnya dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jadi di Islam itu ada perintah berkurban. Yahudi juga ada perintah berkurban. Imamat 1 nomor 2. Di Islam surah Al-Kautsar ayat 2 berkurbanlah perintahnya juga. Nah, Islam dan Yahudi berkurban berkurban hewan. Perintahnya jelas. Surah Al-Hajj ayat 34, kurban hewan. Imamat 1 nomor 2, kurbannya hewan. Jadi masalah ini Kristen, kenapa kurbannya manusia, Bang? Itu, silakan. Max, gak mute, pingsan. Wih, bulan. Maksudnya kutip tadi itu Nabi Ibrahim. Itu Ibrahim dengan Abraham itu siapa duluan? Ibrahim dan Abraham itu siapa yang duluan hadir di muka bumi di antara Ibrahim? Karena kan itu Islam itu kan diperintahkan dari Ibrahim kan. Nah, pertanyaan saya, Ibrahim dengan Abraham itu siapa yang duluan? Itu satu oknum, Bang. Ibrahim itu satu oknum. Dia adalah bapak dari Nabi Ismail, bapak dari Nabi
Ishak. Kristen ini nggak mengenal memang, karena Kristen bukan garis keturunan. Ajaran Kristen tidak berasal dari keturunan Abraham. Kenapa? Pertanyaan saya, Ibrahim itu Kenapa? dari Ibrahim tadi itu dari mana? Ibrahim itu oknum yang sama. Mana apa? Ibrahim oknum yang sama. Tadi itu Abraham itu kan. Tadi kan Ibrahim memerintahkan kepada umat umat Israel untuk melakukan persembahan. Kok Ibrahim? Dari awalnya Abraham. Kok Ibrahim? Loh, Ibrahim dalam Al-Quran, Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhannya alam semesta. Kenapa Anda kemudian merubah-rubah Tuhan Nabi kami? Nabi Abraham alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu oknum yang sama. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nah, Yakub cucunya disebutkan juga, ya bani, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini, yaitu dinul Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Ibrahim dan Abraham itu sama. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Jadi Ibrahim itu oknum yang sama. Jangan somplak, Bang. Belajar lagi, silakan. Bukan somplak. Tapi semplek. Tapi kan kenyataannya bombardir di Palestina itu loh. Apa yang kau ikut itu. Apanya orang ini? Read, offside. Enggak ada urusan sana. Abang jelaskan. Itu cuma iklan. Jadi hukum-hukum Taurat itu apa saja? Hukum Taurat itu jangan ada ilah lain selain daripada ilah yang diperkenalkan Abraham kepada keturunannya. Kan tadi sudah dikatakan, am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka Ibrahim. Kami menyembah apa yang disembah oleh bapak kamu Abraham, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, dan apa yang disembah oleh bapakmu Ismail, wa Ishaq, dan juga Ishak. Berarti menyembah kepada siapa? Hukum-hukum Taurat itu yang Bapak jelaskan. Iya, hukum Taurat itu yang pertama menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham. Tidak boleh tidak. Nah, sedangkan Kristen menyembah kepada Tuhannya Romawi bernama Zeus. Larangannya apa saja? Jangan makan babi. Anak Bapak sebagai tumbal. Kalau saya minta anak Bapak sebagai tumbal, penyembah, Bapak mau nggak? Kan Bapak kan ikut hukum Taurat, toh? Betul toh? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bukan tadi gue bilang ke lalu kenapa kau lakukan praktek setiap hari kalau itu untuk umat Israel? Kenapa ini? Orang ini kenapa? Kenapa kok Meksoy? Bapak kalau ngomong dan kalau lagi makan nasi, ya gigi palsunya jangan ikut ketelan dong. Ini otaknya rusak. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Sementara hukum damai sejahtera itu untuk seluruh umat manusia yang dihantarkan melalui Al-Quran. Bang Zuma, tapi kan prospek dalam kehidupan sehari-harinya Bapak itu. Sekarang yang jadi permasalahan ini, keturunan Ishak, keturunan Ismail sama-sama mempersembahkan hewan. Ini keturunan siapa yang ngajarin kalian mempersembahkan manusia? Ishak mengajarkan agama Yahudi, Ismail mengajarkan agama Islam. Nah, yang Kristen ini yang mengorbankan manusia di atas pohon ini ajaran siapa? Jangan kau tanya. Jangan buka aib kami gitu. Tadi kan saya tanya, Bapak berarti ikut hukum Taurat toh.
Ya, Loh, saya bukan ikut hukum Taurat, Pak. Loh, lalu sembelih sapi umat Islam itu apa? Itu bukan Umat hukum Islam Taurat. itu pasolli li Itu rabbika praktek wanhar. hukum Taurat. Dirikanlah sholat Dasar dan hukum berkurbanlah. Taurat. Itu Itu perintah tahu dalam kitab kami. Apa sih orang ini? Ada perintah kurban dalam kitab kami. Pasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan saya ngerti, Pak. berkurbanlah. Saya Advan ngerti, Kurbannya apa? Hewan. Nah sekarang di Kristen kenapa kurbannya anak orang? Kayak penyembah dewa Molok. Siapa yang ngajarin Kristen berkorban manusia? Siapa? Siapa yang ngajarin kalian? Paulus. Paulus. Ya. Berarti kalian pengikut Paulus dong? Saya kalau Yesus saya, mengajarkan Advan, Pak. Yesus Saya Advan. mengajarkan kurban hewan. Di mana Yesus mengajarkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Saya Advan beda sama mereka, Pak. Saya beda. Advent sama aja. Advent kan dari Kristen juga nya. Tapi saya tidak makan itu, Pak, daging babi. Saya Ya, tidak berarti makan. ikut-ikutan. Saya juga Itu namanya ikut-ikutan. Tapi saya, Pak, tidak mempertuhankan Tuhan Yesus, Pak. Ah, itu ikut-ikutan juga, itu ikut-ikutan. Saya enggak, Pak. Betul, Pak. Saya enggak mempertahankan Tuhan Yesus, Pak. Betul. Iya, benar lah itu. Berarti ikut-ikutan berarti kan. Kan Iya, Advent ini pecahan dari Katolik juga nya. Tapi kami bertentangan dengan Katolik, dengan Protestan, Pak. Kami bertentangan. Nah, dengan demikian Kristen, Advent, Katolik semuanya gugur. Karena ini, Pak, karena mereka itu, Pak, kami lebih memahami sesuai dengan Saya tahu perjanjian hukum lama, Taurat, original. mengikuti Bani Israel, menyembelihkan sapi, domba, kambing. Nah, Saya terus bukan kenapa orang kamu menyembelih manusia? tapi Israel membunuh saya di Palestina. Tapi kenapa kamu membunuh manusia? Orang korbannya hewan, kau kenapa korbannya manusia? Siapa yang ngajarin? Hei, manusia gimpe. Gimpe ulu. Pertanyaan saya, kenapa agama barat, yaitu agama Kristen Katolik, mengajarkan berkorban manusia untuk nebus dosa? Jawab. Max, jangan perlihatkan bodohmu, Max. Aku malu, Max. Aku malu, Max. Kalau jawab dulu, bilang, kau bilang begini dulu, bodoh, sebelum saya menjawab. Tahu Next berdebat kok, ganteng. Max. Bikin malu aja. Bukan, kau jawab dulu Kristen ganteng. Kau jawab Kau itu dulu, kau berbicara bilang dengan Bang begini Zuma. Bang Kristen Zuma ganteng. itu orang pintar, Max. Aku aja Advan mengakui dia. Kau jangan bikin malu, Max. Itu kan kau kan pendeta. Kau kan protes malu juga. aja kau, Max. Aku aja dari tadi paham pertanyaannya Bang Juma. Masa kau tak masuk di Kau otak? itu orang bodoh. Gimana kau sering makan babi, Max? Kalau aku Nanti kau bertanya saya bodoh. Kau Kami nggak betulkah makan atau babi, tidak? babi Itu otaknya nggak pertanyaan berfungsi, saya. Bang. Nah, aku saja mengerti. Aku aja mengerti, Apa Max. pertanyaannya semua? Pertanyaan saya. Tadi aku saja Pertanyaan saya, dengarkan. Apabila saudara selesai makan babi, mulut Anda bau apa? Jawab. Bau babi, Mas. Bau babi. Bau babi. Bau babi. Aku tak makan babi. Bau ya, babi. Aku tak makan babi. Ada Aku nggak tak makan pengikut babi. Yesus orang-orang Yahudi mulutnya bau babi? Ada nggak? Orang Yahudi. Ya, ada nggak mulut orang Yahudi bau babi? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Aku Aku tidak suka orang Yahudi ya. Pertanyaan saya. Kalau orang yang makan Kenapa babi kau memang otaknya memang bodoh. mana dalilnya Aku megang Pak atau Pendeta. aturannya? Aku Coba kau megang Pak bilang. Pendeta. Ayo, aku megang Pak Pendeta. Masih ayo. mending Silakan. Advent memang, masih mending Advent daripada Zuma, setahun mau ini. kau tunjukkan kau alasan kau tidak makan daging babi? Mau? Mau? Mau kau tunjukkan? Perintahnya Al-Quran surah An-Nisa makan babi. ayat 3 kami dilarang makan babi. Terus pertanyaan saya, Yesus kenapa tak kamu pernah makan mengajarkan babi? makan babi, Max. Kau aja yang ikuti kau itu pembangkang, Max. Kau Arvin bodoh. Kau punya Kau yang alasan? bodoh. Kau bilang aku Kau bodoh. punya Kau alasan? yang bodoh. Hah? Kau punya alasan? Kau punya landas, Bang Juma juga. Kau tunjukkan dalilnya apa? Sudah kau yang dalam paling Alkitab pintar. itu. Kau pintar dari itu yang dengar kau itu anak-anak TK, anak-anak TK yang bilang kau pintar. Kenapa Cuma kau harus anak sembah TK yang Yesus? bilang Saya kau tanya pintar. kau, kenapa kau Next. harus sembah Yesus? Kau belum tahu. Karena akulah jalan kebenaran dan kehidupan.
Max, Mau. kalau kau bilang Yesus jalan Ada kebenaran, Nabi kenapa Muhammad kau tidak mengatakan ikut seperti perintah begitu. Yesus, Coba Max? tunjukkan. Max, Adakah Nabi turun, Max. Muhammad Kau katakan Max, kau dengar kebenarannya? dulu. Aku ini Advan. Kau aku katakan Yesus Aku itu tanya. jalan, kebenaran dan hidup. Tapi kenapa kau ke gereja nyembah Yesus? Kenapa kau tidak mengikuti Yesus? Kenapa kau tidak mengikuti Yesus? Max? Yesus Itu tidak betul, makan Ustaz. babi. Mulutnya Yesus tidak pernah bau babi. Nah, Tahu, ini bukan bukti hanya mulutmu comornya yang bau itu. babi. Badanmu bukti semuanya bau comornya. babi. Dengar, dengar. Kau katakan Bikin malu Yesus kau, itu Max. jalan. Bikin malu Yesus sama tidak aku, makan Max. babi. Kenapa Aku kau makan jalan babi? kebenaran dan kehidupan. Siapa yang berkata seperti Tahu, itu? tahu. Mulut Yesus bau babi enggak? Siapa yang berkata seperti itu? Jawab. Mulut Yesus bau dan babi tengok. enggak? Bilang Datang kau Yesus mulutmu bau bos. babi. Katakan saja Yesus bos. Itu anak kecil. Begitu habis tuh, makan kalau babi, seperti begitu. ngom ngom ngom, habis itu bersendawa. Bang. Apa yang baunya? Bang. Bau. Bau. Dari awal Mulutnya kan- Yesus nggak ada pernah bau dari- babi. Mulutnya Yesus dari bau awal buah kan saya ara, tidak- bau saya kurma, tidak berbicara bau seperti- madu. seperti begitu Iya, dengan santan-santunnya abang. bau ikan goreng. Datang mulutmu bau congor babi. Tunjukkan Islam aslimu. Habis bahwa itu kau mengaku bisa. sebagai pengikut. Para kali Kau kau. bisa. Bukan para kali. Abang tunjukkan di mana Ibrahim menjanjikan kebenarannya dari mulutnya. Bau kali. Wah, bau kali makan babi itu. Bau kali. Oh ya? Habis. Itu babi itu. Tengoklah pantatnya dicucukkan. Coba itu kejam kali. Hah? Kejam kali motong babi itu. Kadang-kadang aku nengoknya digantung, besi dipanaskan. Udahlah besi dipanaskan, dicucuknya pantatnya, mengkain-kain lah babi itu. Coba, aing, buat berserak. Cobalah. Tujuannya untuk apa? Darahnya itu disiapkan, nanti dagingnya itu dioleskan darahnya. Sedangkan babi itu makannya tai. Aduh mak, apa lautan nih? Bangga kali kau makan babi, makan tai. Oh bangga kali. Paslah kelakuan kayak gitu. Pas, bangga kali kalian makan babi, sedangkan babi itu jorok. Makanan babi itu yang busuk-busuk. Parnap-parnap yang busuk-busuk. Apa yang dimakan menjadi darah. Darahnya itu dioleskan ke daging. Makan tai. Bangga makan tai ya. Berserak lah kalian. Greetings one God. God. Kalau orang Batak manggilnya bukan God. God. Masuk paret. Ya. Greetings ones. Tengok tadi siapa? Si Max. Si Max tadi sudah mulai framing dia kan. Wah kalian rame, aku sendiri katanya. Nah itulah. Tadi itu mulai framing itu. Seolah-olah kita keroyok.
Seolah-olah kita keroyok, padahal 4 orang di sini dihitungnya 6 orang. Nah, itulah framing Oten tuh. Nah, kena lagi Bang Juma. Bang Juma kena lagi Bang. Turun dulu Bang. Turun dulu Bang. Turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Blender, jelasin dulu nih foto profilku ini Bang Blender. Oh. Iya, Anda Islam kan? Iya. Alhamdulillah. Oke. Di bawah dulu Bang ya, Bang, di bawah dulu ya Bang. Siap, jelasin dulu ya, tapi ya jelasin dulu ya. Oke. Ya, di bawah dulu. Ya, jadi teman-teman, penembak-penembak ini sudah mulai. Penumpang gelap sudah mulai. Penembak-penembak jurus itu sudah mulai. Ya, kita di sini hanya mengharapkan ya, kita menantang Oten-Oten. Ternyata satu pun dari pihak mereka tidak ada yang berani naik. Satu pun tidak ada yang berani naik. Kita menantang di sini Oten-Oten yang paling banyak berkoar-koar itu. Ingat ya, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Juma. 1000 pertanyaan, 1000 kita jawab dengan tepat dan benar. Masalah mereka nggak terima, derita lo. Tapi di sini kita menantang mereka. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada maksud lain, saudaraku yang terkhusus Islam. Ini adalah strategi cara dakwah kita ya. Strategi cara dakwah Islam kita untuk membantai subhat-subhat mereka. Tadi salah satu Simex mengatakan apa? Mengatakan kita ini main kroyok, framing ya. Jadi jelas ya. Ya mudah-mudahan ya, berapa jam ini kita buktikan dan kita tantang, ternyata mereka nggak berani. Alhamdulillah ya, saudara-saudaraku ya. Alhamdulillah sudah kita buktikan. Jadi untuk semuanya, jangan pernah lagi saudara-saudara yang muslim mendengar narasi-narasi Oten. Jangan pernah lagi ya. Jangan pernah lagi dengar narasi mereka. Pengecut. Ya. Insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan akhiri diskusi kita ini. Nah lagi Bang Juma kan, karena sudah mulai sniper sudah mulai timbul sniper. Ya kita rehat nanti ya, bentar ya. Kita rehat bentar lagi ya. Silakan lu Bang. Mungkin mau penutup. Ya. Tapi sebentar lagi kita rehat saudaraku ya, insya Allah. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Oten-Oten. Silakan. Saatnya kita untuk teman-teman Islam ya Bang, sebentar ya Bang ya, mau menyapa ya Bang. Ya. Ya, silakan. Ini saatnya untuk teman-teman saudaraku yang Islam, silakan yang naik untuk menyapa karena sebentar lagi kita akan tutup komal kita. Silakan untuk menyapa. Udah selesai masanya diskusi. Silakan yang Islam. Tapi sebelumnya saya minta Bang Blender dulu nyanyi dulu sebentar. Aduh. Nyanyi seret serak nih, sebentar Bang. Nyanyi dong. Kita dengarkan dulu nyanyi ya, baru kita tutup ya teman-teman. Ini penting untuk silakan. Ini lagu untuk apa ya? Untuk lagu dalil, bukan untuk mujad enggak, tapi memang ada di kitab mereka. Bentar. Mana lagunya? Saya dulu nyanyi kalau gitu ya. Ya, buat itu sebentar. Pakai musik nggak ini? Nggak usah. Musik. Pakai musik Bang. Nice, mantap. Udah mati kan? Gak apa-apa nih kan? Tunggu. Musik gak apa-apa kan? Belum kumatikan, belum.
Kenapa kitabmu semua isinya encrot-encrot? Dibuka di Amsal, semua isinya encrot. Duhai Oten, kenapa kitab semua isinya encrot? Sakar kuda. Dibuka Yeskiel, dibuka si Amsal, semua isinya encrot. Marilah kita memuaskan birahi Sampai hingga besok. pagi hari bersama-sama, menikmatin asmara kita berdua. Karena suamiku tidak di rumah, menyingkap aurat di hadapanmu, sehingga melihat seluruh kemaluanmu. Zakarmu auratmu seperti al-Qudan, zakarmu seperti zakar kuda. Oke. Mati aja. Melas ya tenaga. Iya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidur. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi sampai 2 hari ke depan dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, Mempertahankan keselamatan, itulah sebabnya aku keluar mencari keselamatan itu. Marilah kita memuaskan birahi bersama-sama sampai pagi hari, bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Hei, Salome. Kenapa kitabmu semua isinya dibuka Yeskiel, dibuka si Amsal, semua isinya encrot. Kenapa kitabmu semua isinya encrot. Dibuka Yeskiel, dibuka si Amsal, semua isinya encrot. Kuda Bertangkan kedua belah pahamu, menyingkap aurat di hadapanku, sehingga mereka melihat seluruhnya. Susunya dijamah dan diraba-raba. Auratnya zakar keledai diraba-raba. aurat keledai. Zakarnya seperti zakar kuda. Hei, ada telalatnya pun. Keperawanan dipegang-pegang. Kitab berserak kali Oten. Kitab semuanya berserak Oten. Kitab isinya berserak Oten. Hei. Rapnya dulu, rapnya. Masih ada rapnya. Mantap Bang Blender, mantap. Rapnya mana lagi? Isinya mencerat. Dibuka Ezekiel, dibuka Hosea, dibuka Amsal, isinya semua encer-encerat. parah kali. Alhamdulillah kayaknya tersampaikan Injil ini kepada semua makhluk. Iya benar Bang. Benar banget tersampaikan. Tersampaikan. Jaga yang baik gue rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak layak kita di report lagi. Iya. Harusnya kan mereka terima kasih. Iya betul. Karena kita menyampaikan ya kan ya.
Iya. Di-report pula. Makin banyak sniper di sini. Itu dia makanya. Ya, saya izin dulu ya untuk tutup di YouTube ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang ada di channel Zulkifli M. Abbas telah menemani kita pada siang hari ini bersama dengan Bang Blender. Hampir 6 jam kita bersama menunggu para raksasa penghujat, ya, ular naga tua, tapi tak ada dari mereka keluar dari kandang. Mereka semuanya bersembunyi di balik mimbar gereja gitu ya. Kita menunggu, kita sengaja buka komal berdua untuk membawa mereka datang ke sini. Tapi ternyata rupa-rupanya dia tidak hadir disebabkan karena hari ini mereka lupa bawa konde. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Ingat, sesi-sesi berikutnya akan tetap disajikan Bang Blender bersama dengan teman-teman muslim lainnya untuk membuktikan bahwa umat Islam membuka diri untuk ditanyai. Dan sejatinya orang Kristen pun harus siap untuk ditanya tentang surat kabar yang mereka bawa dari barat. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan.